Gila itu, coba tengoklah. Allah itu gelar. Kan gila. Tadi kau bilang Tuhan gelar, bodoh juga nih orang. Tadi kau Gini bilang aku Tuhan itu ajarin gelar. caranya bertanya. Gini loh, Lai. Aku ajarin caranya bertanya. Pertanyaanmu itu salah. Tadi kau bertanya. Kau yang mengatakan tadi Tuhan itu gelar. Ya, sekarang Allah itu bergelar Tuhan. Ingat omongan Jangan asal typing kayak gitu, mangapa teman-teman. kau nggak lewat otakmu, kayaknya nggak lewat otak langsung dari congor langsung masuk ke apa? Aduh, ampun. Itu teman-teman muslim di Tadi bawah kau bilang tadi Tuhan coba kau bergelar. tengok, Kau ingat kan? kau tengok dulu itu di bawah typingan. Mulai kumat gilanya Major katanya. Aku ulang ya, Major ya. Di dalam Bible-mu dikatakan Tuhan bukan manusia, bukan anak Mana manusia. datanya? Di mana Tuhan bukan Di manusia? dalam tertulis Islam. di mana? Bilangan 23:19. Di dalam Islam Tuhan Bacakan, itu jangan kau bukan membual, manusia. jangan membual. Bilangan 19 mana? Di Islam itu dikatakan Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia, sama narasi itu. Yang bukan manusia itu Tuhan tolong. Kenapa datang sekte sesat? Orang-orang Yang gila. bukan manusia Tuhan Sabar tolong. dulu. Mana yang bukan Sabar bukan dulu. manusia? Kenapa datang sekte sesat mengatakan Tuhannya manusia? Akan orang gila itu. Yang bukan manusia itu Tuhan tolong. Coba pertanyaannya. Hah? Gelar dengan nama yang dia tanyakan, coba. Tadi kau bilang Tuhan itu gelar. Sekarang jadi yang tidak beranak dan tidak beranakkan Tuhan mana yang betul? Gini loh, perbandingan kalau pertanyaan yang benar itu yang mana yang bukan manusia, Yesus atau Allah, itu yang benar pertanyaan. Jangan kau atur aku bertanya, pertanyaan aku jawab. Ya pertanyaanmu Yang tidak salah, beranak dan gimana mau diperanakkan dijawab? Tuhan tolong, jawab. Jawab. Mana yang tidak Gimana beranak mau dan dijawab diperanakkan? pertanyaanmu salah lah, Aku ini ajarin caranya bertanya. Bertanya pura kau atur bos sesuai seleramu. Ya udah gini aja lah, kita bicara Doraemon lah biar ku kasih yang bisa kau tahu. Biar seleramu Gitu yang ku kasih. gini, like Major, gini. Iya, Tadi kau yang bilang ku Tuhan itu jelaskan. gelar, ya. Iya, Yang tidak betul. beranak dan diperanakkan itu yang mana, Tuhan atau Allah? Yang tidak diperanakan, tidak beranak itu adalah Allah. Dia itu Tuhan. Nah, Berarti yang tidak diperanakkan itu Allah. Bukan ya Tuhan. udahlah kau ngobrol lah dengan ini. Kata gurundam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tuma. Silakan Gurunda. Datang juga dia. Iya, saya ingin diskusi dengan orang yang punya gejala waras, bukan yang ada gejala gila. Gejala waras yang kita cari orang yang ada indikasi bisa waras. Baik. Ya, oke. Ini tadi si Pandi, ya. Iya. Allah itu tidak beranak dan diperanakkan. Cara nyebutnya dibenarkan dulu. Allah. Iya, Allah. Cara Pak. nyebutnya Allah, Ya bukan Allah itu Allah. tidak beranak dan diperanakkan, Jangan katanya. kebiasaan aura kebencian di dalam hati itu tercermin dari ucapan. Tidak. Ya, makanya Allah benerin itu kata dulu. si Pandi tidak beranak Allah. diperanakkan. Sebentar lagi sudah Tuhan. Iya. Jadi Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah ini dalam Islam adalah Khalik, pencipta langit dan bumi. Gitu, yang kemudian para nabi sembah, yaitu pencipta langit dan bumi. Oleh karena itulah Yesus yang kalian tuhankan itu juga bertuhan. Yesus tak ada celah dalam hidupnya untuk tidak bertuhan. Setitik pun dalam hidup Yesus itu tidak pernah tidak bertuhan dia. Sedangkan saudara Kristen kami ini tidak lagi menghambakan diri kepada Sang Khalik pencipta langit dan bumi. Karena saudara Kristen mengaku bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Itu ya. Udah? Agak lain memang. Ya, silakan. Oke, jadi gini. Kita lanjut dengan perbincangan saya dengan si Pandi tadi ya. Yang Apa saya itu? tanyakan tadi, yang Ya. tidak beranak dan diperanakkan itu Tuhannya atau Allahnya? Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tadi Kalau Tuhan kata ada- si Pandi.
Ya itu sudah betul itu. Tetapi tidak semua orang mempertuhankan Allah. Ada yang mempertuhankan anak manusia. Bahkan ada yang mempertuhankan iblis. Ada. Banyak itu. Berarti ada Tuhan dong yang lain dong. Ada. Tuhan itu kan sembahan. Ada Pandi. Tuhan itu sembahan. Tadi kan Iya si Pandi cuma satu. Nah, tapi kalau Tuhan yang benar-benar Tuhan itu cuma satu, yaitu Sang oke. Khalik. Kami menyebutnya Allah. Oke, Gitu. coba yang esa dari Allah, apanya yang esa? Hakikatnya, Oke, coba apa hakikatnya? Berarti keberadaannya dong. hakikat Eksistensinya. Allah itu, Hmm. hakikat Allah itu ahad, absolut yang tunggal, tidak berbilang, tidak berbagi. Dan Tuhan yang benar itu segala sesuatu di luar dirinya adalah ciptaan siapapun itu. Karena dia hanya sendiri. Tak ada Tuhan itu 2 pribadi, 3 pribadi, nggak ada. Atau Tuhan bersekutu dengan Tuhan lain, atau Tuhan senior, Tuhan junior. Itu sifat dewa-dewa, bukan sifat Tuhan. Oke, Ada jadi lagi? apanya yang dikatakan tadi ada itu? Apanya? Hakikatnya, hakikat Iya, Tuhan, hakikatnya itu apa? esensi itu, nggak ada yang tahu hakikat Tuhan itu bagaimana. Nggak bisa kita tahu. Gimana? Ada tapi tidak tahu. Gimana caranya nih? Akalmu Jadi, kau bisa Bang- tahu? Akalmu bisa kamu tahu? Ada, bisa. Coba. Bagaimana kau bisa jelaskan Ya, saya akalmu punya itu? otak. Saya punya otak. Otak saya. dengan akal dengan beda. berfungsinya otak saya. Berarti saya punya akal. Otak itu beda dengan akal. Ya, iya. Dengan otak saya lah akal saya berfungsi. Saya minta akal Anda, bukan otak Anda. Kalau otak saya tidak otak itu jelas. Otak itu. akal saya sudah berkurang, ya. Sekarang yang saya minta akal. Coba kau tunjukkan akalmu. Ya ini punya otak dengan otak saya. Mana? bisa Kok akal, kok mencerna apa otak? yang kau Gimana tanyakan. sih? Hah? Yang saya Itu akal. tanya akal yang saya tanya bukan otak. Oke, berarti Allah sama dengan otak. Sama dengan Kenapa kau akal. lari ke situ? Kau yang tadi yang menyamakan itu. Yang kutanya tadi, Kamu kau kan mengatakan ada. bahwa Dengarkan dulu. ketika Kata kamu adanya yang dengar, itu kamu apa? yang dengar, Kan dia tidak kamu yang serupa dengar. dengan apapun. Ketika kemudian dengar, ketika kemudian Anda mencari hakikat Tuhan itu, saya mengatakan jangankan Tuhan, akalmu aja kau tidak bisa tunjukkan, apalagi Khalik. Coba. Kalau kau punya akal kau tidak bisa tunjukkan, bagaimana mungkin Sang Khalik pencipta akal itu bisa kau lihat? Pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dilihat matamu itu. Tidak bisa. Jadi gini, kalau kau tidak bisa melihat, tidak bisa mengenalinya, bagaimana kau menyembahnya? Loh, buktinya kami menyembah. Ya, Orang kutanya, Islam itu kalau menyembah Bang Juma, Tuhan. cara menyembahnya sesuatu yang tidak Cara kita kenal, menyembah itu bagaimana? jelas kami sholat, kami puasa, Hah? kami zakat. Itu semua itu cara beribadah kepada Tuhan. Menyembahnya itu menyembah apanya? Ya menyembah kepada hakikat pencipta. Kok menyembah Oke, hakikatnya apanya? apa? Silakan, apa yang disembah itu? Loh, hakikatnya apa? Kan sudah dibilang. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini termasuk Yesus yang tahu hakikat Tuhan itu apa. Gimana? Hakikatnya itu berarti sudah eksis dia, berarti sudah wujud. Alam semesta ini bukti eksistensi Tuhan. Yang mengadakan alam alam semesta semesta ini ini adalah alam semestanya Tuhan Allah. pencipta langit dan bumi. Bukti bahwa Tuhan itu ada. Sekarang bukti akalmu itu ada apa? Oke, dengan saya bisa menanggapi pertanyaanmu. Ya, silakan. Ya. Yang menjadi pertanyaan saya, di saat kita menyembah, apanya yang kita sembah? Kalau memang dia itu Hakikat pencipta. eksis. Duhai dikau Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha besar. Lihatlah hambamu sedang sujud beribadah kepadamu. Tuhan itu maha Kemana? melihat. Tuhan itu Iya, maha yang melihat. disujudi Tuhan itu apanya? maha mendengar. Hakikatnya, hakikat pencipta langit dan bumi ini yang diibadahi, bukan utusannya yang diibadahi, bukan ciptaannya, bukan anak orang. yang Caranya disembah. menyembah hakikatnya itu gimana? Itu kutanya. Dengan Kita kan menyembah menjalankan juga. segala perintahnya. Ah. Perintahnya sholat. Perintah Selalu siapa? perintah Allah sholat. Perintah pencipta langit dan bumi itu sholat. Yang bernama Ibadah. Allah ini yang mana? Kalau dia memerintahkan. Apa?
Yang bernama Allah ini yang mana yang kau katakan yang Dengar dulu. Menurutmu Tuhan pencipta langit dan bumi itu bisa dilihat nggak menurutmu? Oke, dalam iman Kristen ya, Allah itu wujud ya. Nggak ada Allah di Kristen. Nah inilah kau di Kristen itu theos. Mau lari dia, lari. Waduh, Jangan gitu. sayang Jangan dulu sekali. langsung Dinda, situ. ada nggak Kristen yang Ya? sedikit agak waras? Ini gejala gila ini. Saudaraku, mohon maaf. Saya tuh kalau berdiskusi jangan kau pancing saya memancing saya menjadi kasar. Saya nggak suka orang bodoh yang sombong. Paling anti. Orang bahlul, orang dongo, orang tolol, orang goblok, ya. Tapi dia sok paten, sok hebat. Saya paling benci gitu loh. Mending saya mengajari kumpulan monyet daripada satu ekor manusia bodoh, tolol, bahlul, kampret, tapi sombong. Buat apa? Apa yang bisa saya perlihatkan, saya berikan kepada orang-orang yang ada di sini yang menyaksikan saya? Kalau yang saya diskusi itu adalah kerah berwujud manusia. Kamu mencerca pertanyaanmu, saya dengan pertanyaanmu, kau ingin menjadikan sembahanku yang adalah Allah nampak seperti sembahanmu yang makhluk kuburan. Ya nggak bisa. Yang ada nanti aku caci kau. Kenapa saya caci kau? Karena kamu itu adalah ulaika hum syarrul bariyah. Kau seburuk-buruknya makhluk. Jangan sampai, maka lebih baik kamu ke pasar cari kemangi. Campur kapur siri. Tumbuh halus, setelah halus kau baluri ucokmu. Mulai dari batang sampai kepalanya itu kau baluri, habis itu kau bungkus kain putih. 3 minggu ke depan kau datang sini laporkan gimana kondisinya. Daripada kau berbicara agama, tapi kau menjengkelkan, kau zalim. Kau zalim itu namanya. Kau mencerca saya dengan pertanyaan supaya Tuhan yang saya sembah itu harus nampak seperti makhluk kuburan yang kau sembah itu. Tidak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Sorry lah, nggak bisa. Kecuali kau tanya orang Kristen, Tuhanmu bagaimana? Nanti kau nyambung itu, sama-sama Tuhanmu keluar dari kubur. Nyambung itu. Tapi kalau kau mencerca umat Islam agar menunjukkan Tuhannya, tidak bisa. Karena Tuhan kami bukan makhluk. Bukan makhluk. Tidak seperti Tuhanmu. Makhluk Tuhan kau itu. Roh itu makhluk. Daging manusia Yesus itu makhluk. Dan kamu menginginkan saya menjawab supaya Tuhan kita sama. Oh sorry ya, sorry. Tuhan kita nggak sama, jauh. Tuhanmu manusia, bahkan sang manusia yang kau anggap dia Tuhanmu itu pun berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Saya curiga yang kau sembah itu bukan manusia, tapi ayo naikkan Oten yang sedikit agak ada gejala waras. Siap, Burunda siap. Iya, silakan. Sorry tadi ada yang tersesat itu ya. Memang tidak layak sebenarnya. Cuman saya karena tidak ada Oten lain tadi, ya itu aja aku paksakan untuk naik. Oke, Bang Elis Wardi, selamat malam Bang. Kristen atau Muslim agamanya Bang? Muslim, Bang, Muslim. Izin saya turunkan ya, kita naikkan teman-teman Kristen dulu biar bisa diskusi Bang ya. Iya. Izin Bang Elis Wardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kawan-kawan Muslim, waalaikumsalam yang baru bergabung. Izin kalau bisa dikencangkan tap-tap layarnya. Yang naik kalau bisa teman-teman Kristen dulu. Kebetulan Bang Zuma udah lama ndak ngobrol dengan teman-teman Aliteng. Silakan yang teman-teman Kristen dulu kasih kesempatan untuk naik. Kirim permintaan. Bang Baha, Kristen atau Muslim Bang agamanya? Oke, mungkin salah tekan ya. Kita cari teman-teman Kristen. Ini ada kita kasih ruang kepada teman-teman Kristen, misalkan mau naik, mau ngobrol santai,
terkait tema apapun itu, silakan teman-teman Kristen, yang penting masih dalam koridor perbandingan agama, silakan. Siapa yang namanya? Bang Luffy ini agamanya apa? Suma. Oke. Bang Mir, selamat malam. Monitor Bang Mir. Selamat malam. Islam atau Kristen, Abang? Oke, izin saya turunkan ya. Silakan teman-teman Kristen ya. Ini banyak yang minta naik ini. Ntar. Sabar, kita naikkan teman-teman Kristen. Silakan kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik, kirim permintaan aja. Biar kita naikkan. Yang teman-teman Kristen, teman-teman Muslim standby dulu, biar kita naikkan teman-teman Kristen dulu ya, yang mau ngobrol santai, diskusi santai. Mungkin kalau ada teman-teman pastor, romo atau pendeta, silakan kirim permintaan. Ada sarjana teologi, S1 teologi, S2 teologi, S3 teologi, Tom, S Lilin, silakan. Teman-teman YouTube yang misalkan lagi nonton di live Bang Zuma, Zulkifli M. Abbas, jangan lupa di share-share ya teman-teman ya. YouTube-nya, live TikTok-nya juga di share-share biar teman-teman Kristen pada berdatangan. Silakan teman-teman Kristen, kirim permintaan, kita diskusi santai. Silakan, ada teman-teman Kristen mungkin yang mau ngobrol santai? Selain major ya, selain major tadi ya. Aku heran, memang kan visi dan misi dia itu kan, dia mau membuat apologet Islam itu stres akibat ulah dia, tapi tidak bisa dong. Umat Islam itu kan cerdas-cerdas semua, pintar-pintar. Nggak mungkin Orang lihat cara dia saja berdiskusi, dia sudah nampak dia stres duluan. Silakan teman-teman Kristen. Izin teman-teman Muslim jangan sampai salah tekan ya. Kirim permintaan biar kita tidak repot untuk naikkan, turunkan. Kalau bisa lihat hati-hati kalau tertekan permintaannya. Moderator Holik dengan Kang Zoker di bawah di monitor juga ya teman-teman yang salah kirim permintaan. Di monitor juga biar teman-teman Kristennya naik cepat. Ada Adistio. Adistio ini Muslim atau Kristen agamanya Bang Adistio? Bang Adistio monitor. Oke, mungkin salah tekan. Narasi dulu mungkin Gurunda, Bang Zuma, biar kita dapat kajian. Iya, kita dapat ilmu juga dari Bang Zuma lagi malam ini. Ntar ya, sabar ya. Saya ini dulu kasih halus ke Cemangi. Siap Kanda, sabar ya. Dinaikkan lagi saya Bandi. Seorang itu moderator monitor, jangan dinaikkan orang-orang yang tidak waras ya. Kita butuh orang waras untuk dididik, karena di bangku perkuliahan saja itu teman-teman, bangku perkuliahan itu nggak mau dosen itu ngajar murid gila. Apalagi berbicara tentang keselamatan dunia dan akhirat. Coba itu teman-teman. Silakan yang teman-teman Kristen, kami persilakan untuk naik. Jangan lupa di tap layar dan di absen teman-teman ya. Nah ini ada Kristen beberapa orang nih. Halo Bang Jitox, selamat malam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, itu
tidak sama ketika kita berbicara mengenai makhluk. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dengan tanpa melihatnya akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi orang beriman itu adalah orang yang menyembah kepada pencipta langit dan bumi meskipun mereka tak melihat pencipta tersebut. Innama tunziru manittaba dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikutinya, yaitu mereka yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih tanpa melihatnya. Maka berilah perintah, berilah kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi Islam itu sudah menjadi konsep bahwa pencipta langit dan bumi ini tidak bisa dilihat oleh manusia. Tapi pencipta langit dan bumi itu bisa dirasakan keberadaannya. Pencipta langit dan bumi itu nyata bagi umat Islam. Sama seperti nyatanya akal. Sama seperti nyatanya rasa manis, pahit, dan seterusnya. Bahwa Tuhan itu ada meskipun tak terlihat oleh panca indera kita. Makanya di dalam Islam jelas bagi kita bahwasanya ketika Al-Quran menjelaskan Tuhan itu tak nampak, maka yang nampak itu adalah ciptaannya, karyanya. Sanurihim ayatina fil afaq. Allah memperlihatkan keberadaannya pada tanda-tanda kebesarannya di segenap penjuru. Jadi orang yang berakal sehat tahu dengan adanya alam semesta ini bukti adanya pencipta langit dan bumi. Dan itu hal banyak juga diterangkan di dalam kitabnya saudara-saudara kita Kristen. Contoh misalnya dalam Ibrani 11 nomor 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu sesuatu yang tidak terlihat katanya. Kalau sudah terlihat itu bukan iman lagi, karena dia sudah nampak. Nah itu saudara-saudara kita. Lalu di dalam kitab Roma 8 juga diterangkan sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimanakah orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Justru Paulus mengatakan bahwasanya Kristen itu, pengikutnya itu diselamatkan dalam pengharapan. Jadi sesuatu yang masih tidak nampak. Harusnya saudara-saudara kita Kristen ini paham, khususnya yang bertanya tadi, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu, ya itu memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Karena Tuhan bukan makhluk. Tapi kalau mereka mengatakan Tuhan itu bisa dilihat, ya berarti larinya ke ajaran pagan. Karena ajaran pagan itu bisa melihat sembahan mereka. Bahkan ajaran pagan bisa membuat patung sembahan mereka. Nah itu. Sedangkan di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Nah, sembahan mereka yang bernama Yesus itu kan pernah dilihat. Berarti bukan dia yang dimaksud di situ sebagai pencipta langit dan bumi yang kuasanya kekal. Bukan Yesus berarti. Itu jadi dibantah sendiri tuh oleh kitabnya. Nah, sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk.
Kalau tidak serupa dengan makhluk, berarti dia bukan makhluk. Kalau dia bukan makhluk, berarti manusia yang makhluk ini memiliki kemudian keterbatasan untuk melihat hakikat daripada pencipta langit dan bumi yang adalah Khalik. Nah, ini yang perlu saudara-saudara kita non-muslim pahami. Lalu bagaimana kemudian cara kita berhubungan dengan pencipta langit dan bumi ini? Cara kita berhubungan ya dengan beribadah. Dengan beribadah inilah cara kita berhubungan dengan pencipta. Tuhan menyatakan kemudian dirinya dengan cara menciptakan makhluknya. Jadi eksistensi Tuhan yang nyata bagi kita manusia ini adalah dengan adanya gerak yang dicipta di atas muka bumi ini, itulah wujud eksistensi Tuhan. Gerak yang ada, warna yang ada, bentuk yang ada adalah cara Allah, cara Tuhan untuk kemudian memperlihatkan keberadaannya di alam semesta ini. Nah, ini yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita non-muslim. Jadi Tuhan memberikan keadaan bagi akal manusia untuk mengenal Tuhan, yaitu dengan cara melihat bukti kebesarannya di segala penjuru. Beberapa hari yang lalu, bahkan sering-sering saya mengatakan Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi yang bukan makhluk, tidak tersentuh oleh dimensi waktu, relativitas waktu, tidak tersentuh oleh ruang. Nah, itulah Tuhan. Nah, untuk supaya Tuhan ini dikenali, maka Tuhan menciptakan kemudian alam makro dan mikro. Alam makro ini adalah alam jagat raya, tempat bertebarannya bintang-bintang, kemudian planet-planet dan seterusnya. Itu adalah makro, dicipta oleh Allah. Lalu mikro adalah diri kita ini manusia. Nah, entitas alam raya itu ditanamkan kemudian dalam wujud manusia. Besarnya alam raya ini cukup diwujudkan oleh eksistensi manusia. Jadi alam kecil, yaitu tubuh kita, dialah yang menunjukkan segala yang hadir. Jadi Allah ini meringkas kemudian keagungan ciptaannya berupa alam di dalam tubuh kita manusia. Saya ulang, pencipta langit dan bumi meringkas keagungan ciptaannya berupa alam kecil, yaitu tubuh kita manusia. Jadi alam kita ini adalah alam, tubuh kita ini adalah alam. Alam kecil yang mewakili kemudian kesempurnaan alam besar. Ini yang harus dipahami oleh saudara-saudara kita non-muslim. Dalam diri manusia, dalam diri kita tergantung kemudian segala hal. Dan ketergantungan ini itu terkandung hal-hal unsur alam raya. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa pahamilah dirimu, pahami dirimu, kenali dirimu, maka dengan memahami atau mengenali dirimu, maka engkau akan melihat bahwa jagat raya ada dalam diri kita. Itu Al-Quran. Jadi makro, alam makro atau alam jagat raya adalah manifestasi kehadiran Tuhan. Ya, ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara kita non-muslim. Nah, sama seperti ketika seorang ahli bangunan menyatakan eksistensi keberadaan mereka sebagai ahli bangunan dengan cara membangun jembatan, membangun jalan tol, gedung-gedung. Itu adalah cara ahli bangunan menunjukkan eksistensi keberadaan mereka.
Bagaimana kemudian bahwa mereka ada ya dengan cara memperlihatkan karya mereka. Bagaimana Tuhan memperlihatkan eksistensi keberadaannya, yaitu dengan cara memperlihatkan ciptaannya. Bagaimana seorang ahli bangunan, ahli mebel memperlihatkan eksistensi keberadaan mereka dan juga ilmunya dengan membuat lemari, kursi dan seterusnya. Begitu saudara-saudaraku. Jadi untuk melihat bahwa tukang kayu itu ada, tukang mebel itu ada, cukup lihat karyanya. Untuk mengetahui bahwa ahli bangunan itu ada, cukup lihat karyanya. Kalau ada orang melihat jembatan tapi masih ragu bahwa ada yang membuatnya, itu orang gila. Ada nggak orang kira-kira garuk-garuk kepala di depan sebuah gedung, lantas berpikir, ini kok bisa ada ya? Padahal kan nggak ada yang membuatnya. Ini nggak mungkin ada yang membuatnya. Tapi kok tiba-tiba ada? Ah, ini nggak ada yang membuatnya ini. Sudah ditengoknya ada, tapi masih mengatakan, ah ini nggak ada ini. Atau ada orang yang melihat jembatan, habis itu turun dari motor, berpikir dia di samping jembatan, kok bisa ada jembatan ini ya? Padahal tidak ada yang membuatnya. Itu orang gila tuh. Dia sudah melihat bumi, dia sudah melihat dirinya sendiri, bukan dia yang membuatnya. Masih juga ragu Tuhan itu ada apa enggak ada. Itu mabuk. Masih juga bertanya, mana Tuhan lo? Mabuk berarti. Mana orang yang bikin jembatan ini? Mana? Enggak ada, ku tengok enggak ada. Enggak ada, tapi jembatannya sudah ada. Iya, meskipun ada, tapi kan enggak ada yang membuatnya. Mana. Enggak ada yang membuat jembatan ini, enggak ada. Itu orang gila itu. Malah menuhankan kemudian, menganggap kemudian bahwasanya yang ada di atas muka bumi melata itulah yang menciptakan bumi ini itu sendiri. Kan mabuk. Nah, inilah butuhnya akal yang menjadi serpihan makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai makhluk yang sempurna. Jadi akal jelas merupakan serpihan cahaya Tuhan yang dengan akal ini kita mampu membedakan kemudian objek yang ada. Mana agama yang betul, mana pencipta yang betul, mana Tuhan yang betul, mana Rasul yang betul, mana Nabi yang betul, mana kitab yang betul. Dengan akal kita bisa memilah itu. Kalau akal sudah mati, buku Prambon pun bisa jadi kitab suci. Itu saudara-saudaraku sekalian, agar dipahami bahwa eksistensi Tuhan itu bisa kita lihat dengan adanya alam makrokosmos dan mikrokosmos. Alam mikro, badan kita ini, bukti Tuhan itu ada. Ini sudah sering kali saya jelaskan. Tapi yang namanya orang punya penyakit hati, ya tidak akan sampai kepada eksistensi keberadaan sembahan umat Islam. Mereka akan selalu berputar, Tuhan itu harus keluar setelah ibunya ngeden. Tuhan itu ada nanti setelah tanah terbelah, lalu keluar tangan kiri, keluar menyusul tangan kanan, lalu muncul muka, lalu muncul leher, dada, perut, paha, lutut, kaki, lalu berjalan. Itu si bloon tuh, si bloon menuntut pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam itu harus sama seperti sembahannya. Ya kan? Ya minta makan. Adakah di antara kalian yang punya coto Makassar? Berilah aku semangkok. Aku lapar. Kayak gitu-gitu tuh. Nah, Tuhan yang betul yang kita sembah diinginkan sama seperti sembahannya. Yang saya tidak bisa bayangkan ini, saya bisa bayangkan tapi tidak maksimal. Kalau Tuhan mereka berjalan di tempat
Tuhan Anda dikutuk 50 jam. Allah Bapa itu Tuhan kami, Yesus itu Tuhan kami, Roh Kudus Ah. itu Tuhan kami. Ada Tuhan yang mengutuk dan ada Tuhan yang Tapi dia dikutuk. bangkit lagi toh, bukan seperti Nabi Muhammad itu. Iya, iya. Untuk selamanya Iya. gitu loh. Iya. Jangan Berarti ada lupa, Tuhan, paham. ya. Ada Tuhan. Itu bahasa kamu bukan Ya, karena vampir, memfitnah kamu vampir, nggak ada Dracula, otak. vampir juga, Nggak ada vampir tuh tanggapan. bangkit. Apalagi vampir, Iya, kamu ya. dangkal, bro. Jadi ada di dalam kamu. Tritunggal ada yang mengutuk dan ada yang dikutuk. Nggak tahu kau tadi sudah saya jawab. Itu adalah dosa. Nggak mengerti nggak dosa itu? Loh, Kristus menjadi kutuk. Yang mengutuk katamu Bapak. Berapa lama? 50 jam. Aku nih aneh ya. Dia yang buat statement, dia yang buat pernyataan, aku yang disalahkan. Nggak Dia disalahkan. mengatakan Yesus dikutuk, aku yang disebut memang iblis. kamu yang nggak ini terlalu menggembor-gemborkan itu. Coba baca kitab yang lain lah. Jangan cuma bahas-bahas itu. Coba kalau kamu mengerti Baik. tentang bahasanya Rasul Paulus, ya. Baik. Rasul Paulus itu sangat menghormati, bukan Baik. menyalahkan Tuhan Yesus. Baik. Supaya Anda paham. Kami Baik. ini diselamatkan sebenarnya. Baik, baca kitab lain. Oke. Tuhan berkata, terkutuklah orang yang menerima suap dan hendak menyerahkan orang benar. Dan semua orang sudah kata amin. Pertanyaannya, Yesus menerima suap atau tidak? Terus Kalau Yesus menerima terkutuk, suap yang bagaimana? maka saya disuruh baca buku yang lain. Yang menerima suap itu orang-orang berdosa. Tuhan termasuk Yesus. nggak pernah memasalahkan uang. Cuma sekali saja yang dimasalahkan Loh. mengenai Kan yang gambar terkutuk yang menerima kita suap. dipegang. Berarti Yesus menerima suap. Goblok sekali kau. Nanti sudah, Kau suruh baca buku yang lain. Di buku yang lain dikatakan terkutuklah orang yang menerima suap dan hendak menyerahkan. Jadi Kristus hendak menyerahkan Yesus. Nah, Kristus terkutuk. Anda Tapi sekolah Yesus nggak? ini orang benar, Dibilang maka yang Yesus termasuk selamat. manusia, Ih, termasuk Anda. dengerin dulu makanya. Terkutuklah orang yang menerima suap. Sudah saya Ulangan bilang tadi, 27 dia nomor 25. menanggung, dia menanggung. Anda ngerti nggak? Dengar dulu, dengar dulu. kamu Anda suruh saya menanggung, baca yang lain, menanggung, dengar. Ngerti nggak? Anda suruh baca saya yang lain, dengar. Terkutuklah orang yang menerima suap dan hendak menyerahkan orang benar. Kristusnya Kristen menerima suap, hendak menyerahkan Yesus anak Maria. Dan Yesus anak Maria selamat, Kristusnya Kristen dikutuk 50 jam. Enggak, pengetahuanmu dangkal. Loh, Kamu paham. Tadi kan Yesus Yang anak Maria menerima berdoa, suap itu ya Bapa, orang-orang lepaskanlah yang cawan berdosa, ini dari tapi Tuhan hadapanku. sayang orang berdosa, Ih, kau ini. Tuhan enggak. Jadi Kristusnya Kau Kristen. kau nggak ada dosa, Loh, kan? kau inilah. Saya nih Bang, saya mengakomodir seluruh jawabanmu. Kristusnya Kristen hendak menyerahkan Yesus anak Maria. Nah, Kristusnya Kristen dikutuk 50 jam sesuai dengan pernyataanmu. Anak Maria diselamatkan sesuai dengan doanya. Ya Bapak, lepaskanlah cawan ini dari panku karena dia orang benar. Jadi ini kan win-win solution. Yesusnya selamat, Ngerti anak Maria. nggak? Kristus Hanya Kristen satu-satunya terkutuk salib di kayu saja salib. cara Tuhan menebus dosa manusia. Ngerti nggak? Karena di salib itulah kutuk. Ah. Jadi salib itu adalah lambang kutuk, tapi karena Tuhan Yesus memenangkan itu sehingga orang Kristen membuat itu sebagai lambang kemenangan. Itulah orang Kristen. Ada salibnya itu lambang Iya. kemenangan Tuhan Yesus. Saling mengutuk. Sebenarnya salib itu kutuk. Lu ngerti enggak? Jadi Bapak Salib itu mengutuk gambaran Kristus kutuk. Tuhannya Kristus. Bapak mengutuk Karena itu Tuhannya hukum Kristen. Romawi, lu ngerti enggak? Bukan cuma kutuk, bukan cuma salib. X juga ada. Jadi hukum Romawi. Saya kira hukum Jadi Yerusalem. yang hukum Tuhan Yesus itu siapa? Oh, Romawi. Yang hukum itu Ustadz. Iya. Yang Iya. hukum Tuhan Yesus itu Ustadz. bukan Romawi. Heeh. Berarti Aduh, on sekali, berarti keimanan kepercayaan Hentikan Kristen sudah, itu hentikan berdasarkan dari hukum Romawi. Benar saudaraku, aku nggak baik gimana. Jadi saya setuju dengan Pak Tampo bahwa Kristusnya Kristen hendak menyerahkan Yesus anak Maria, tapi Yesus anak Maria selamat karena berdoa Bapa lepaskanlah cawan ini dari hadapanku. Kristusnya Kristen dia digantung di kayu salib lalu dikutuk oleh Bapa. Begini bicara sama orang Astagfirullah, Allah wala quwata illa billah. Engkau yang mengatakan itu kan. Pula. Loh,
Kau yang mengatakan itu, aku nggak ada statement apa-apa. Aku nggak ada jalan Itu untuk sudah mengutuk. dibilang dari tadi kok. Yang Iya. berdosa itu manusia, yang dikutuk itu manusia. Tapi Tuhan mau karena sayang kepada manusia jangan semuanya masuk neraka. Makanya dia gantikan. Lu ngerti nggak? Berarti oleh kamu siapa? nggak mau ya, kamu nanti masuk neraka juga, gitu. Oleh siapa? Jadi penyaliban Oleh dirimu itu, sendiri, karena penyaliban itu rencana Tuhan atau bukan rencana Tuhan? ngerti nggak ada nubuatannya dari nabi-nabi sebelumnya. Jadi Aku penya- ngerti nggak? Waras kau jangan bikin tertawa-tertawa gitu loh. aku juga yang diwaraskan. Lo, kau yang mengutuk Tuhan, aku juga yang tidak waras Bukan itu aku yang yang mengutuk. Ngerti siapa? Misalkan mau naik, kita ngobrol-ngobrol santai boleh, silakan. Beliau ini enak ngobrolnya, santai orangnya, santun kalau ngobrol. Silakan di tap-tap layar teman-teman. Itu dulu tuh yang penting, tap-tap dan absen-absen. Memang seperti itu di daerah kami, daerah saya dan Bang Zuma itu biasanya kalau angin kencang, hujan itu biasanya bermasalah signalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo langsung di tap-tap layar teman-teman ya. Yang live di YouTube, yang nonton di YouTube tadi, mohon maaf kawan-kawan muslim yang lagi menyimak di YouTube tiba-tiba mati tadi, karena tahu kan daerah kami ini persoalan jaringan itu biasanya menjadi rintangan juga untuk kami para pendakwah, para apologet. Seperti itu teman-teman. Sambil tap-tap layar biar komalnya kuat. Ayo silakan, mungkin ada teman-teman Kristen yang mau naik belajar, mau naik sharing-sharing, diskusi santai. Kami kasih ruang untuk teman-teman Kristen untuk untuk mengemukakan pendapatnya, mengemukakan narasinya. Silakan, kami kasih kesempatan kepada teman-teman Kristen. Jadi semata-mata kami itu hanya membantu pemerintah negara kita Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Itu kan tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada poin di situ untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kami membantu juga pemerintah untuk menyadarkan teman-teman Kristen yang mengikuti ajaran atau agama dari penjajah. Itu yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kami mengajak saudara-saudara kami untuk jangan sampai error nantinya ya. Artinya ketika teman-teman kita itu salah dalam melakukan penyembahan atau salah memilih Tuhan yang benar, itu akan berdampak buruk pada keselamatannya di kemudian hari, entah itu dunia maupun akhirat. Jadi sekali lagi kawan-kawan muslim izin disupport, dikencangkan tap-tap layarnya yang lagi di live YouTube, entah itu di Zulkifli M. Abbas atau di Handi Celebes Channel. Itu teman-teman jangan beranjak kemana-mana, kita tunggu abang kita, gurunda kita untuk memberikan pemaparan lagi tentang dunia diskusi lintas agama. Kita menantikan ilmu-ilmu dari beliau. Apa yang beliau sampaikan itu teman-teman yang belajar itu tolong dicatat-catat juga. Seperti kita kalau misalkan diskusi, kita catat-catat apa yang guru kita narasikan. Sambil di tap-tap layar teman-teman. Nah, saja ki. Apelang jarak kosamuding. Jaringan memang. Man rasa enak derai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Jumpa lagi kita pada malam hari ini. Tema kita apa? Masolang generasi.
Kok Tuhan Tema kita kutuk? kok Tuhan kutuk. Iya. Bagus ini, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, abang Muslim bang ya? Alhamdulillah saya Muslim dari Orok sampai sekarang Muslim. Keren, Masya Allah. Ada yang mau disampaikan bang, biar setelah itu kita naikkan teman-teman Kristen yang lain. Silakan bang, gue. Oh, yang saya sampaikan ya cuma saya berdoa aja buat Bang dosen, Bang Zuma, teman-teman Muslim semua. Semoga tetap sehat, dimurahkan rezekinya dan selalu Amin. dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih bang. Doa yang sama bang ya. Aja. Iya ya. Itu aja Bang dosen, Bang Zuma. Siap. Ya bang, makasih banyak. Izin turunkan bang ya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, silakan teman-teman Kristen, kami kasih ruang. Ini diskusinya kita buat santai aja, tanpa ada tendensi kebencian, tanpa ada penguraian narasi berdasarkan kebencian. Kita ngobrol santai aja, diskusi santai aja. Teman-teman Kristen yang mau misalkan menanggapi apa-apa yang dinarasikan Bang Zuma selama bertahun-tahun, mungkin tidak terima atau ada yang mengganjal, silakan teman-teman Kristen, kami kasih ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Bukan demo ya, jangan pikir saya naikkan teman-teman Kristen untuk demo di sini, enggak. Ada Bang Rilio. Selamat malam Bang Rilio. Kristen atau Muslim? Rilio. Halo Bang. Oke, izin turunkan ya, karena nggak ngomong. Waduh, ada Mahdi ini, Imam Mahdi katanya namanya. Selamat malam Bang Imam. Halo, selamat malam. Halo. Oke, kita turunkan. Ada Masaha. Nggak pintar-pintar nih Masaha ini. Silakan teman-teman Kristen. Baca kuridi. Manresai. Masaha Gumasa, coba Masaha Gumasa itu jangan dulu ya. Kalian ambil pulpen, kertas, catat-catat di bawah, belajar ya. Oke, Masaha, terus Gumasa. Oke, ada Bang Antigores. Selamat malam Bang Antigores. Selamat malam. Oke, izin turunkan, nggak jawab. Jangan sampai 3 kali ku panggil tiba-tiba, kalian diteriaki, kaget lagi kalian nanti. Ya teman-teman silakan ya. Kalau ada teman-teman pendeta, pastor atau romo, silakan, kami kasih kesempatan untuk ngobrol santai, diskusi santai, silakan. Saya izin share dulu sama teman-teman pendeta, Bang Zuma ya. Siap. Izin. Ya teman-teman sekalian, memang menarik sih bahasan terkait dengan sembahan, karena di antara dua agama ini ada sembahan yang dikatakan bahwa menebus dosa hambanya dengan cara kutuk, gitu. Dan yang dikutuk ini bukan iblis, tetapi justru dirinya sendiri. Tapi bertentangan juga dengan satu dalil di dalam Matius 25 nomor 41, di mana Yesus mengatakan, "Enyahlah hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api neraka, tempat iblis dan malaikat-malaikatnya." Ini kalau kita tarik benang merah dari sini, Yesus mengatakan di dalam kitab Matius itu bahwa enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api neraka.
yang telah disediakan untuk iblis dan malaikatnya. Nah, kalau dikatakan Yesus mengusir orang-orang yang terkutuk ke neraka, lalu yang di atas salib yang mati dengan jalan kutuk ini siapa? Ini siapa ini? Yang mati dengan jalan kutuk, yang kemudian kata Paulus, dia yang digantung ini menanggung semua dosa-dosanya pengikutnya. Setahu saya, Tuhan yang menyatakan diri kepada Bani Israel itu tidak pernah menanggung dosa, tapi menghapus dosa. Itu yang saya tahu. Tuhannya Yahudi itu tidak menebus dosa atau menanggung dosa, enggak. Tetapi Tuhannya Yahudi menghapuskan dosa, sama seperti Tuhannya umat Islam. Tuhannya umat Islam itu tidak menanggung dosa. Kamu melakukan dosa, ya saya tanggung. Kamu melakukan, aku tanggung ya dosamu. Berarti memanjakan para pelaku dosa. Tuhan umat Islam, wahai umat Islam, aku akan menanggung dosa-dosamu. Umat Islam kan semakin bebas kemudian melakukan dosa. Semua yang diharamkan oleh Tuhan dilanggar semua, karena merasa bahwa dosanya ditanggung oleh Tuhan itu sendiri. Parah lagi kalau Tuhannya umat Islam itu sudahlah menanggung dosanya umat Islam, dia pula yang menjadi kutuk karena dosanya umat Islam. Aduh, gimana dong? Aduh, na'udzubillahi min zalik. Itu tidak disifati oleh pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kita sembah yang maha suci lagi nanti. Nih, berat memang, berat. Iya kan? Tuhan yang maha suci menyelamatkan kemudian umat Islam dengan cara menanggung dosanya. Kenapa enggak sekalian dihapus? Iya kan? Kenapa harus ditanggung? Hapus dong. Sudah gitu cara menanggungnya, dia harus menjadi makhluk yang dikutuk. Lah, yang dikutuk, yang mengutuknya dia sendiri yang mengutuk dirinya. Mama marusa otak. Ini gimana ini nalar kita umat Islam kalau Tuhan kita begitu? Tuhan kita yang maha suci melarang kita berbuat dosa, mengutuk orang-orang yang berbuat dosa. Terus kemudian Tuhan kita yang maha suci ini turun ke bumi menebus dosa kita dengan cara dia menjadi manusia, dan setelah menjadi manusia dia kutuk dirinya sendiri. Ini nggak bisa, nggak masuk di logika Islam, nggak bisa masuk. Karena itulah kita bertanya kepada saudara kita yang kita sayangi, kok bisa gitu? Kok bisa sembahan kalian itu kok dikutuk? Siapa yang mengutuknya? Jangan bilang aku dan Bapak adalah satu, yang mengutuknya adalah Bapak, berarti Bapak mengutuk dirinya sendiri. Jangan sampai kayak gitu. Ya. Jadi yang mengutuk Yesus ini siapa sebenarnya? Bapak kah? Kalau Bapak mengutuk Yesus berarti Bapak mengutuk dirinya. Kalau Trinitas itu betul, Tritunggal itu betul, berarti Tuhan mengutuk dirinya sendiri. Ini gimana ceritanya? Tuhan mengutuk dirinya sendiri. Aduh. Ataukah iblis, seperti pendebat-pendebat dari Kristen beberapa hari yang lalu, iblis mengutuk Yesus. Berarti level Tuhan Anda lebih rendah daripada iblis, karena iblis mengutuknya. Kalau Tuhan Anda dikutus sama iblis, yang mendingan Anda nyembah iblis saja. Padahal Yesus mengatakan, Yohanes 14:30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku, apalagi mengutukku, kan gitu. Begitu nih barangkali. Ada yang marah ini kan, katanya penghujat ini.
Oh enggak. Saya lagi mencari kemana polanya. Kalau Bapak yang mengutuk diri Yesus, Bapak tidak pernah mengutuk orang yang benar. Selamanya Bapak itu mengutuk iblis, mengutuk kemudian pengikut iblis, mengutuk orang-orang jahat. Itu yang dikutuk oleh Bapak. Nah kalau Yesus yang dikutuk, gimana ceritanya Bapak mengutuk orang benar? Tetapi kalau iblis yang mengutuk Yesus, awe puangi, man rasa itu pelek. Lebih hebat tuh pelek iblis La ilaha illallah. Mana kejangka iblis bisa mengutuk Tuhanmu? Awe kamase. Sekiranya. Tapi kalau bukan Bapak dan bukan iblis, lalu siapa yang mengutuknya kamase? La haula wala quwata illa billah. Atau jangan-jangan ini hanya fitnah dari seorang yang menghembus-hembuskan berita bohong untuk menyesatkan banyak orang. Kecurigaan itu ke situ ada. Jangan-jangan ini hanya fitnah demi untuk membuat pengikutnya merasa nyaman. Dosaku makan babi udah ada yang tanggung. Dosaku melakukan ini sudah ada yang tanggung. Bisa jadi itu adalah cara penyesatan. Sama seperti misalnya datang iblis ke Adam di Taman Eden. Iblisnya ketika memerintahkan mereka makan dan tidak mereka makan, takut mereka mati. Iblis bisa jadi membuat opsi baru. Apa opsi barunya? Makanlah, biarlah aku yang menanggung dosamu. Aku yang tanggung jawab. Makan aja. Bisa jadi kayak begitu. Menjanjikan sesuatu yang sifatnya khurafat. Sesuatu yang sifatnya tahayul. Tidak betul. Cuman penyesatan aja. Kenapa itu bisa ada indikasi ke sana? Ini bukan tuduhan, indikasi aja. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu menggunakan namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan-jangan itu hanya tipuan, bisa jadi. Kita tidak menuduh tapi indikasi itu selalu ada. Saya kira begitu dari saya. Sekarang dari Anda, apa yang Anda bisa kami dapatkan dari Anda, silakan Anda menyatakan apa yang Anda ingin katakan kepada kami. Anda lah yang memiliki kemudian pengetahuan tentang kitab Anda dan Tuhan Anda yang ternyata tertulis di kitab Anda bahwa Dia adalah makhluk yang mati dengan jalan kutuk. Silakan. Oke, izin saya sapa dulu, ada Kak Rossi sama Mapet. Mapet agamanya apa Mapet? Selamat malam. Bang Mapet. Ya, assalamualaikum. Abang, iya Muslim atau Kristen Bang? Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Enggak. Sebelum kita gantian. Cuma dengar saja. Oke, izin saya turunkan Bang ya. Iya, izin saya turunkan standby di bawah biar teman-teman Kristen bisa naik. Semuanya. Ya, izin Abang Mapet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kawan-kawan Muslim yang sudah di atas, teman-teman Muslim misalkan nggak apa-apa langsung turun aja. Kalau misalkan ada yang mau disampaikan, silakan langsung sampaikan. Kalau ada yang ingin disampaikan, biar kita bisa lanjut diskusinya teman-teman. Ada banyak yang izin kirim permintaan. Coba moderator dikontrol dulu teman-teman, jangan terlalu banyak nanti berat handphone kita nanti. Coba dimonitor dulu dong. Moderator. Yang teman-teman Kristen kita utamakan ya, biar bisa dialog teman-teman ya. Biar bisa diskusi, biar bisa belajar. Silakan teman-teman Kristen dikontrol dulu, moderator dibawa, dikontrol dulu yang minta naik ini. Ini kebanyakan teman-teman Muslim nih. Karena kalau Muslimnya banyak, teman-teman Kristen kita nggak tahu yang mana yang minta naik nanti. Izin standby dulu yang Muslim. Kasih kesempatan teman-teman Kristen biar bisa belajar edukasi mereka. Silakan yang teman-teman Kristen. Ada banyak kursi kosong kami siapkan nih. Ada sekitar 5 sampai 6 kursi kosong untuk teman-teman Kristen. Ada Mesta Siotang, katanya tadi Bang Zuma menghujat. Silakan naik. Ditunjukkan penghujatan di mana itu Mesta Siotang. Silakan. Yang kita takutkan itu apa? Ketika yang dikutuk itu iblis, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau dari surga ini, dari taman ini. Sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk.
Iblis di dalam Al-Quran itu disebut sebagai makhluk yang terkutuk. Pengikutnya, kata Quran, itu akan mengisi neraka jahanam. Qala kharuj minha mas'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannam minkum ajma'in. Itu kata Quran itu. Dan itu ada kemiripan daripada apa yang dikatakan Yesus. Enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan pasukan-pasukannya, malaikat-malaikatnya. Al-Quran mengatakan seperti yang saya bahasakan tadi. Allah berfirman, keluarlah kamu dari taman ini dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh, siapapun di antara manusia anak keturunan Adam yang mengikuti kamu wahai iblis, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Iblis terkutuk, Yesus orang kutuk dilempar ke neraka kekal. Al-Quran juga mengatakan itu. Nah, ini yang dikhawatirkan, jangan sampai. Ya, untuk itu kita butuh saudara kita Kristen, jangan kayak Pendeta Budi Asali tadi. Pendeta Budi Asali tadi ditanya malah dia ngamuk-ngamuk. Ngatain saya goblok lah segala macam. Padahal kan saya cuma bilang tuyul. Tuyul itu bukan apa, tuyul itu tukang tahayul. Itu singkatan dari Bang Zuma. Tukang tahayul, karena memang sifatnya dia hanya ya tahayul. Yang disampaikan sama saya tadi itu cuma tahayul doang. Ini semoga teman kita ada yang dari non muslim yang bisa menjelaskan siapa yang begitu tega mengutuk sembahanmu. Allahu Akbar, Masya Allah. Izin Gurunda saya sapa dulu, ada Bang Jose, Bang Sigit, sama Marino. Selamat malam kawan-kawan yang baru naik ini. Ada yang Kristen? Oh, saya Kristen. Ada yang Saya Kristen. Oke, Bang Jose Kristen ya. Selamat malam Bang Jose. Salam kenal. Malam. Salam kenal juga semua ya. Iya Ya, Bang, salam kenal Bang. Bang Sigit, agamanya apa Bang Sigit? Monitor. Assalamualaikum. Kok aku ada di atas ya? Padahal aku karena nggak ada di bawah Bang. Oke, izin Bang Sigit ya, biar ada teman Kristen yang naik, izin turunkan Bang Sigit ya. Assalamualaikum Bang Sigit. Syukron Bang Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gurunda sama Jose ngobrol Iya, santai. silakan Bung, mungkin bisa menjelaskan ke kami muslim ini, karena kalau di pandangan kami Islam itu yang dikutuk oleh Tuhan itu hanya iblis dan juga pengikutnya, yaitu yang membangkang terhadap utusan-utusan Tuhan atau kepada Tuhan itu sendiri melalui utusannya. Nah, betul itu. Iya. Nah, kami melihat di dalam tataran agama Kristen, dosa yang harusnya ditanggung oleh Kristen itu sendiri ditanggungkan kepada Tuhannya sendiri, sehingga Tuhannya itu dikatakan menanggung kutuk, mati dengan jalan kutuk. Itu gimana Bang? Menjelaskan ke kita sini, silakan. Oh, karena ada lanjutannya tuh, ada lanjutannya dari apa yang dibicarakan. Boleh, kutuk, silakan. boleh. Iya, kutuk itu untuk menebus apa? Agar supaya umatnya itu tidak terkutuk gitu loh, maksudnya. Jadi dia rela, Yesus sendiri rela seperti itu. Ya, itu kita sudah sampai pada pembahasan tersebut. Harusnya, gitu ya. Ya, harusnya saudara-saudara Kristen ini yang terkutuk karena dosa mereka, ya kan ya? Mengerikan. Anda berbicara kapasitasnya sebagai ahli agama atau Allah pencipta langit dan bumi sehingga mengutuk orang lain? Pertanyaan itu harusnya Anda sampaikan kepada Paulus. Iya, saya kan bertanya, Anda mengutuk orang lain kan berarti Anda kan punya kuasa. Paulus mengatakan Yesus, maaf.
Ya, Paulus dalam hal ini mengatakan Tuhan Anda mati dengan jalan kutuk, itu apa kapasitas Paulus, Bang? Kapasitas Paulus, dia kan muridnya Yesus atau rasulnya Yesus. Di mana itu? Di mana dia punya murid bernama Paulus? Itu nggak ada, Bangku. Di Injil kan? Di Injil ada kok. Di tulisan-tulisan penulis kitab Iya, Anda ya. Oke. tulisan Injil. Nah, Kirain pengakuan Yesus. Bukannya di Al-Maidah ayat 5:46 ada tertulis di situ bahwa Injil itu wahyu dan cahaya. Kok Anda membantah ya? Itu Injilnya Nabi Isa, Bang, bukan Injilnya Paulus. Iya, saya percaya. Jangan disama-samakan. Kita kembali kepada tema. Kita kembali kepada tema. Kenapa bisa sembahan Anda itu mati dengan jalan kutuk? Dan Paulus mengatakan itu disebabkan karena ada terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Dengan kata lain, Paulus mendudukkan Yesus ini sebagai orang yang terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Itu ya? Pertanyaan saya, iya. Itu ya? Kenapa bisa? Kenapa bisa? Itu kan itu kan menurut pemikiran Anda, belum tentu menurut pemikiran saya sama orang yang lain. Kan tertulis begitu, Abang. Tertulis begitu. Ada juga nih yang rame nih. Ada lagi yang rame. Injil dan Bible itu tidak sama. Bukan di situ poinnya. Nggak ada juga. Aku cuma cerita nih, bro. Ada yang bilang Injil sama Bible beda. Iya beda, karena Bible itu bahasa Inggris, karena Injil nggak tahu bahasa mana, Alkitab juga itu bahasa mana, kan seperti itu. Beda pengucapan aja. Iya, hanya Nabi Isa yang mengajarkan Injil. Kalau yang ada di Bible itu bukan Injil itu, Bang. Itu ada surat Paulus, surat Lukas, surat Markus. Benar, betul itu. Surat itu bukan Injil. Sama atau Yesus Kristus itu sama. Selamat malam, Bang Juma. Nabi Isa alaihissalam kemudian diceritakan dalam pola berbeda oleh orang-orang yang di luar dari kalangannya, sehingga lahirlah nama Yesus itu. Itu yang betul. Sekarang kita kembali ke tema ini. Ya. Temanya. Iya, sama aja, Mas. Ini Kalau Anda di mengganggu Indonesia, kayaknya. Anda bukan berdiskusi, Anda hanya mengganggu jalannya diskusi gitu ya. Iya. Karena lebih baik Anda istirahat dulu, cari kemangi gitu ya, daripada Anda mengganggu. Selamat malam, Bang Juma. Ya, malam. Ya, Bang Juma. Silakan, Bang. Kok di mute ya? Silakan. Halo. Iya, halo. Iya, Bang Juma, gini ya. Saya melengkapi abang saya Jose tadi ya. Gini. Di dalam Galatia 3 itu, Bang Juma ya. Galatia 3 ayat 13. Itu gini, Bang Juma, kalau baca Alkitab itu harus secara utuh ya. Secara utuh dan lengkap sesuai dengan yang tertulis. Saya bacakan, Bang Juma ya. Ya. Rasul Paulus menulis, Rasul Paulus menulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Tuh, menjadi kutuk kan? Ya, menjadi kutuk karena siapa, Bang Juma? Karena Kristen. Karena kita kan? Karena Kristen, karena pengikutnya. Iya, menjadi kutuk karena kita. Oke, saya lanjut, Bang Juma. Ya, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Siapa itu, Bang? Terkutuk. Ya, siapa yang digantung itu? Terkutuk artinya, Bang Juma, kira-kira sama nggak frasa ya? Frasa terkutuk sama frasa terbunuh, tertembak. Kira-kira sama nggak, Pak Juma? Nggak sama. Nggak sama. Nggak sama. Tertembak, terbunuh, nggak sama, Bang. Nggak sama. Jauh. Iya, nggak sama. Kalau artinya gini, Bang Juma, saya ingin menjelaskan Galatia 3 itu ya. Jadi dia dikutuk karena dosa manusia. Karena dosa yang mengutuknya siapa? Dikutuk, terkutuk karena siapa dosa. yang mengutuk? Artinya dia itu
mati ya, dia itu metong di kayu salib, itu bukan karena dia bersalah. Nah, terus kenapa dia yang dikutuk? Ya. Nah, itu karena dia kan mau menyelamatkan umat manusia. Nah, pertanyaannya siapa yang Dari mengutuknya? kutuk dosa hukum Taurat. Nah, siapa Kan yang mengutuknya, Bang? Ya orang yang menangkap dia. Oh, jadi Tuhan Orang Anda, yang tidak percaya. jadi Tuhan Jadi Anda gini Bang dikutuk Juma, sama gini, orang Bang gitu. Juma, ya. Mohon dengar dulu Bang Juma. Minta Cuma tolong lu percaya didengarkan Isa dulu, Al-Masih tapi lu protes aja. Ya, ya dengar dulu. Jadi Yesus datang ke dunia ini ada tujuannya Bang Juma ya. Tujuannya apa sih? Mau menyelamatkan umat manusia. Ya, dalam karyanya agung itu. Pertanyaan dia saya sudah padahal tahu. simple loh. Siapa yang mengutuk Tuhan dengar dulu Anda? abangku. Setelah itu nanti Bang Juma bisa menanggapi nggak apa-apa. Jadi dalam karya keselamatannya itulah dia sudah tahu bahwa akan ada banyak tantangan dan rintangan, akan banyak orang yang menolak. Itu dia sudah tahu. Tapi apakah dia mundur? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Dia punya kehendak untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Kalaupun dalam banyak hal rintangan apa segala macam, dia tidak akan mundur. Ya, dia tetap maju. Demi apa? Demi menyelamatkan umat manusia. Gitu. Jadi makanya di situ menjadi kutuk karena hukum Taurat tadi tuh. Karena Yang dosa mengutuknya. manusia. Aduh, Kalando. Karena dosa manusia. Yang mengutuknya siapa, Bang? Dikasih waktu kok muter-muter doang. Iya, yang mengutuknya itu ke orang-orang yang anti dia. Berarti Yesus Tuhan Anda dikutuk. Termasuk Bang Juma. Waduh, rendah kali Tuhan Anda dikutuk sama orang. Iya. Karena kalian kan tidak menerima ajarannya dia. Aduh, gimana ceritanya? Enak kali abang ini. Itu ceritanya. Coba giliran Anda dengarkan saya. Boleh? Dengar dulu. Iya, Anda sudah orang yang menghabiskan waktu mengutuk ini dia tapi itu adalah orang yang menolak ajarannya dia. Kosong Anda ini. Katanya tadi kosong. Aduh, gimana sih ceritanya ini? Katanya Yesus ini datang. Anda yang ini narasi Anda. Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia dengan cara menanggung seluruh dosa manusia. Kan gitu. Nah, sekarang kalau Anda yang berdosa, Tuhan mengutuk Anda kan? Betul? Bukan manusia yang mengutuk Anda. Betul nggak? Lanjut. Setelah yang Andanya yang harusnya terkutuk, tapi batal kutukan itu disebabkan dosa kutukan yang harusnya Anda yang tanggung ditanggungkan kepada Yesus. Yesus Anda katakan turun ke bumi menanggung dosa kutuk itu. Terus kenapa yang Anda katakan sekarang manusia yang mengutuk dia? Bukannya tadi yang mengutuk Anda itu adalah Tuhan. Supaya Tuhan tidak mengutuk Anda, maka dosa kutukan itu diberikan kepada Yesus. Nah, sekarang arah kutukan Tuhan kepada siapa? Oke, kepada siapa? Arah kutukan Tuhan kepada siapa? Setelah harusnya arah kutukannya itu saya nggak apa-apa Bang Juma ya. Dengar. On cam ya. Nggak usah. On cam ya. Setelah kemudian arah kutukannya itu harusnya ke Anda. Nggak apa-apa Bang Juma. Setelah, aduh, ngapain sih orang ini? Saya tidak butuh saya tidak butuh orang ngotot-ngototan, Bang. Saya butuh orang yang cerdas. Ketika kutukan, silakan lanjut. Ketika kutukan Tuhan itu harusnya diarahkan kepada Anda, kutukan segera diambil oleh Yesus. Yesus langsung memutus tali kutukan Tuhan kepada Anda. Yesus pasang badan. Bapak, jangan kau kutuk ini pengikutku. Aku yang menanggung kutukan itu. Nah, sekarang kalau itu terjadi, kutukan Tuhan jatuhnya kemana sekarang? Ya, oke, saya jawab Bang Juma ya. Iya, silakan. Boleh, saya jawab. Gini Bang Juma,
tadi saya sudah jelaskan, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, ya. Dalam karya keselamatan itu banyak manusia-manusia yang tidak menerima atau tidak percaya ajarannya dia. Makanya orang-orang yang anti terhadap dia itulah yang mengutuk dia. Kok nggak nyambung ya? Ya, nyambung lah. Dengar. Jadi yang menyalibkan itu kan, dengar dulu bang. Tunggu. Anda yang dengarkan saya atau Anda turun? Anda yang dengarkan saya bukan jemaat Anda yang Anda harus bodoh-bodohi kayak gitu. Kenapa orang yang menolak dia yang tanggung? Ada bahlulnya juga Bapak ini. Yesus itu menanggung dosa orang yang menolaknya atau Yesus menanggung dosa pengikutnya? Apaan sih? Udah turunkan aja, Dek. Turunkan. Orang sakit jiwa ini gak mau mendengar. Kamu ke neraka aja. Tolong, kalau diskusi itu jangan ngotot lah. Coba Anda bernarasi, Anda sadari narasi Anda itu. Yesus turun ke bumi menyelamatkan manusia. Yang mengutuk Yesus siapa? Yang menyalibnya, yang menolaknya. Katanya dia turun menanggung kutuk kalian. Dosa-dosa kalian yang harusnya kalian yang menanggungnya ditanggung oleh Yesus. Sekarang saya tanya, siapa yang mengutuk Yesus? Orang yang menolaknya. Apalah logikanya ini? Yesus turun ke bumi menyelamatkan manusia. Ya, siapa yang diselamatkan? Yang menolaknya. Kan kampret. Yang diselamatkan itu yang menerimanya, tuyul. Orang-orang yang menerimanya ini, dosa-dosanya ditanggung oleh Yesus. Kenapa pula yang mengutuk Yesus orang yang menolaknya? Katanya dia turun untuk menanggung kutuk yang harusnya ke kalian. Harusnya kalian yang dikutuk Tuhan. Tapi Yesus dengan kasihnya mengambil alih kutukan itu dan memberikan kutukan itu kepadanya. Betul? Betul nggak? Nah, sekarang yang mengutuk Yesus siapa? Kan kalau kalian yang kutuk, kalian itu Tuhan. Yesus tak mau Tuhan mengutuk kalian, maka dia ambil alih kutukan itu kepada Yesus. Sekarang Yesus yang kutuk siapa? Kok larinya ke orang-orang yang menolaknya? Kan gila yang tadi itu. Sinting dia itu. Sekarang yang mengutuk Yesus siapa? Nah, jangan kau bilang Tuhan. Nanti lidahmu dipelintir sama Tuhan. Tuhan tidak mungkin, Bapak nggak mungkin mengutuk anak yang dikasihi. Ayo, gunakan akalmu. Tapi akal jangan akal-akalan. Kayak tadi itu, modal kacamata, kepala sudah licin, gak ada isinya. Ngotot lagi. Dosa yang ditanggung Yesus, dosanya Kristen yang percaya kepadanya. Gergetan juga kan jadinya aku. Dosa yang ditanggung Yesus adalah yang diselamatkan yang percaya kepadanya. Jadi pelaku-pelaku dosa yang percaya kepada Yesus, itu dosanya diambil alih oleh Yesus. Begitu ditanya siapa yang mengutuk Yesus, orang yang menolaknya bede. Betul-betul lah. Cobalah saudara-saudaraku ya. Kalau Anda bernarasi, apa yang digoyangkan oleh lidah Anda itu coba dicerna oleh otak Anda sendiri. Supaya nyambung gitu loh. Sekarang kesimpulannya gini. Yang harusnya dikutuk kalian. Yesus Tuhan kalian turun ke bumi tuh. Mengambil alih dosa kalian. Tuhan Bapa batal mengutuk kalian. Kenapa Tuhan Bapa batal mengutuk kalian? Karena kutuk yang harusnya untuk kalian itu diambil alih oleh Yesus. Dan Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib tuh. Berarti pertanyaannya tidak salah. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Kalau kalian kan Bapa Elohim. Nah, Yesus siapa yang mengutuknya? Atau jangan-jangan itu hanya fitnah Paulus? Agar supaya kalian merasa, wow Yesus, thank you, terima kasih.
Padahal itu bisa jadi hoax. Gak ada itu cerita-cerita aja yang dibuat-buat. Bisa jadi kan? Bisa. Karena pertanyaannya, siapa yang berani mengutuk Yesus? Yesus manusia suci. Dia dikasihi, kemuliaannya sebelum dunia ada. Sudah ada kemuliaan dia. Tuhan berkenan kepadanya. Bapa tidak meninggalkan dia, tidak membiarkan kemudian sengsara dan seterusnya. Kok dikutuk pula? Kalau itu Yesus asli, yang mengutuknya siapa? Ada tadi yang mengatakan orang-orang yang menolaknya, orang-orang yang kok rendah kali Tuhan kau. Penolaknya pula yang mengutuknya, sampai dia harus mati secara terkutuk di atas salib. Kan aneh kan? Pencipta langit dan bumi yang benar hanya mengutuk orang yang berdosa, mengutuk orang yang bersalah. Contoh, Anda lihat di dalam di Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu yang dikutuk Tuhan. Ini ke orang benar pula yang dikutuk. Kecuali Yesus yang kalian sembah adalah Yesus yang diceritakan di dalam kitab Talmud milik saudara kita Yahudi. Itu betul itu. Tapi apakah betul kalian menerima Yesus yang ada di Talmud itu adalah sembahan kalian? Ayo, kalau itu yang betul, berarti betul-betul dikutuk sama Tuhannya Yahudi, Tuhan kamu itu berarti Yod-Heh-Vav-He, dalam hal ini Hashem, telah mengutuk Tuhannya Kristen. Kalau itu betul. Tapi kalau Yesus asli yang kalian sendiri mengatakan, kepadanya aku berkenan, inilah anakku yang kukasihi, kemuliaannya ada pada sisiku sebelum dunia ada, dia adalah jalan kebenaran hidup, dia adalah jalan kebenaran dan hidup, tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Tidak mungkin orang terkutuk menjadi jalan menuju kepada Tuhan yang Maha Suci. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena itulah saudaraku, tolong bernarasi itu yang masuk logika dan berdasarkan dalil. Siapa yang mengutuk sembahan kalian gitu loh. Bang Amir Rambe, selamat malam. Selamat malam. Agamanya apa, Bang? Islam, Pak. Agamanya? Agama Islam. Oke, izin saya turunkan dulu Bang ya, biar kita naikkan teman-teman Kristen ya. Iya ya Pak ya. Assalamualaikum Bang Amir, sehat selalu Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat abangku. Ya Bang Afriwandi, Islam atau Kristen? Abang? Oke, mungkin salah tekan ya. Coba moderator monitor dong di bawah. Ini banyak yang kirim permintaan nih. Dinaikkan aja. Nanti kalau misalkan Muslim, biar kita gantian, kita naikkan teman Kristen. Moderator 2 Holik sama Kang Zoker, tolong bantu dinaikkan. Semua yang minta naik itu naikkan aja. Biar kita tahu warnanya apa. 3 atau 1 gitu. Silakan moderator. Dinaikkan aja semua tuh. Oke, ada Bang Toba. Toba ini Kristen atau Muslim agamanya, Bang Toba? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Zuma? Sehat abangku. Oh, sehat. Semoga Makasih. perjuanganmu dunia akhirat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bang Toba, ada lagi yang mau disampaikan? Biar kita naikkan teman-teman Kristen. Saya berdoa semoga Bang Zuma sehat selalu dalam memperjuangkan agama Islam. Amin. Amin amin ya. Hanya itu aja itu Bang Zuma. Salam dari saya dari Sumatera, Palembang. Masya Allah. Masya Allah. Makasih abangku. Ya, sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Ada Bang Leon Encel. Selamat malam. Agamanya Kristen atau Muslim, Bang? Bang Ilo. Bang Ilo. Selamat malam, Bang Ilo. Bang Putra, selamat malam.
Ya, assalamualaikum. Monitor. Muslim Kristen bang? Muslim, alhamdulillah. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan bang? Ya, saya cuma berdoa moga-moga Allah Subhanahu wa taala kepada Bang Suma yang selalu saya ikuti dia punya live. Tetap semangat. Dinda aku insyaallah. Amin. Allah Subhanahu wa taala Amin. bersama Makasih, Bang. Anda. Kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman Kristen yang pengen naik, kirim permintaan silakan. Ini banyak kali. Moderator monitor dong. Moderator, kalau kewalahan bilang ya. Ada Abak Sibian, selamat malam. Bian Coma. Assalamualaikum Bang dosen, Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini cuman menghimbaukan kepada saudara-saudara muslim di bawah, tolonglah jangan dikirim permintaan naik. Itu sama saja dengan menghambat. Kodong. Siapa itu yang tarik orang ke bawah ke Dede? Bang Andi. Kodong. Ditarik. Ayo silakan teman-teman Kristen. Ada Bang Madu nih, Kristen kali ya. Halo Bang Madu. Halo Bang. Satu Bang. Selamat malam Bang. Selamat malam. Satu. Ya. Iya, satu Bang ya, bukan tiga ya. Ya, satu. Halo Bang Oke Suma. lah, izin. Halo juga. Penggemar lama Silakan ini, Bang. Tapi baru ini dapat bicara sama Bang. Siap. Makasih ya Bang. Sehat selalu ya Bang. Iya, makasih Bang. Sama-sama, doa yang sama. Ya. Coba itu Bang. Siap. Makasih Bang Madu ya, izin turunkan. Assalamualaikum Bang Madu. Waalaikumsalam. Waduh, kejam kali moderator. Ya, selamat malam Ucen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru ketemu dengan Bang Sumen. Seling saya nonton live-nya, sedang juga. Wih. Kodong. ini harus tegas memang ini kalau kayak gini ya. Ya Allah ya Karim. Moderator sabar dulu ya, moderator ya, jangan langsung. Oke, coba gimana ya, teman-teman ini Muslim semua nih yang kirim permintaan ini. Ini kerepotan kita ini kalau kayak gini teman-teman Muslim. Karena kita naikkan, kita turunkan, terus handphone juga berat kalau banyak yang kirim permintaan. Izin kawan-kawan Muslim kalau bisa standby dulu, nanti ada waktu kok. Kalau untuk silaturahmi dengan Bang Zuma itu ada waktu disiapkan nanti. Entah itu sebelum melaksanakan ibadah puasa atau setelah kita puasa Lebaran. Jadi untuk sekarang ini biarkan Bang Zuma itu diskusi sama teman-teman Kristen, kawan-kawan Muslim. Izinkan Bang Zuma, berikan beliau ruang untuk diskusi. Teman-teman Muslim menyimak dulu di bawah gitu loh. Izin ya kawan-kawan Muslim ya. Gimana nih Bang Andi, naik dong Bang Andi. Ada Bang Andi di bawah. Nyate man. Wadidaw. Pula. Astagfirullah ya Allah. Ini gimana ini? Oke, Bang Germot, agamanya apa Bang? Assalamualaikum, maaf salah pencet Pak. Bang Germot. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Germot ya. Wah, langsung di ngeri kali moderator ini. Bang WTP, selamat malam Bang. Halo. Oke. Firman Towohan coba kita naikkan. Moderator ini tumben keren kali moderator ini di bawah. Assalamualaikum. Ya Bang Firman, selamat malam.
Waalaikumsalam. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Beko dong. Kejam kali. Ini 3 detik. Tarik ke bawah teman-teman. 1. Wih, kenapa gue yang dijambak? Ini Kesini harus Bang mungkin, Andi kan, ambil kesini alih nih. Duduk Bang Andi, sini. ambil alih dulu Bang Andi. Aku kemantu-mantu aja. Ambil alih Bang Andi. Untuk naikkan ada moderator 2 di bawah, nanti dibantu Bang Andi. Ada Zoker sama Holik. Itu dilarang katanya Bang Andi, turunin katanya Muslim itu. Tuh kan. Itu Umi Jangan juga Bang suruh Andi turun. penguasa, jangan. Bang Andi Bang penguasa di Andi, sini, jangan. kalau ada di Komal itu non Muslim yang tidak tahu kalau dia Komal ini lagi live, itu akan tahu dari channel Bang Andi gitu teman-teman. Lagian Bang Andi ini kan panitia neraka juga beliau ini. Panitia kudus, panitia apa tuh? Panitia kutuk. Iya panitia kutu itulah, tahu siapa yang dikutus, siapa yang ke neraka kan gitu. Tadi jawaban si Sel itu onken pula lagi. Yang mengutuk Yesus itu orang yang menolak Yesus. Enak kali dia. Enak kali dia. Dia yang ngambil enak-enaknya baru kita yang dituduh. Enak kali dia. Kurang asem dia tuh orang. Kalian lah, mana buktinya? Kalau mereka, coba kita lihat dalam 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kita ini siapa? Ya orang yang percaya, mereka lah. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Alah, kalian ternyata yang membuatnya menjadi kutuk. Masalah generasi. Demi untuk supaya dia terlepas dari kutukan. Iya. Maka Iya. Yesus yang menjadi istilahnya menjadi tumbal gitu loh. Iya, yang menanggung. Yang menanggung. Waduh, parah ini. Teman-teman kita ini parah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Gurunda, Pak dosen, Bang Andi. Ini buat teman-teman di bawah, maaf ya kalau umpamanya saya sedikit kejam gitu ya. Karena dari tadi saya udah typing di bawah, yang Muslim tolong ditahan dulu. Kalau yang Muslim naik semua nanti nggak jadi diskusi, nanti nggak ada edukasi akhirnya buat kita di bawah. Jadi mohon pengertiannya untuk yang Muslim, sementara yang kepencet dibatalkan dulu permintaannya. Ya, izin semuanya, mohon maaf kalau umpamanya nanti saya yang Muslim saya turunkan, saya bukannya kejam, mohon maaf karena saya sudah kasih typing di bawah yang Muslim ditahan dulu biar ada edukasi buat kita, biar jadi diskusi malam ini. Terima kasih semuanya yang Muslim mau menerima. Maaf ya Gurunda, izin turun lagi. Pak dosen, Bang Andi, izin. Ya, mantap Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kitabnya Yahudi kan yang dikutuk oleh Elohim kan orang yang bersalah ya Bang Jawa ya. Iya. Iya. Kalau di Islam yang dikutuk adalah setan, iblis. Siap. Kalau di Galatia 3:13 Kristus. Jadi ada 2 pertanyaan, siapa yang dikutuk dan siapa yang mengutuk. Memang sulit dijawab. Serba salah membalikkan kebenaran gitu loh. Kecuali jujur. Jujurlah. Datanglah menjawab jujur supaya nggak ada perdebatan. Misalnya contoh jawaban jujur nih. Yang dikutuk itu adalah Kristus. Demi dosanya kamu, ya Yesus dikutuk. Yang mengutuk siapa? Ya dosamu. Ya termasuk kamu kan gitu. Itu jawaban jujur, kelar sudah. Jangan lempar batu sembunyi sendal. Nggak enak loh ngambil sendal orang kan gitu. Jangan kayak Mas Pandi gitu loh, tiap hari Jumat ganti sandal baru. Sandal lusuh dibawa hari Jumat, pulang-pulang sandal baru. Makanya di rumahnya itu sandal baru semua. Yang baru naik silakan.
Yang baru naik silakan. Woi, Pak Rusman. Ada yang mau disampaikan, Pak Rusman? Gak ada bang, salah pencet. Oh gitu dong, ngomong bang kalau dipanggil. Oke, makasih ya Pak Rusman. Yesus Christ silakan, selamat malam. Yesus Christ, selamat malam bro. Ya. Malam bang. Iya malam. Silakan berbicara bang. Ini temanya apa ini bang? Siapakah yang dikutuk di tiang salib dan siapa yang mengutuk itu? Silakan. Maksudnya kutuk bagaimana ini bang? Tidak ada yang dikutuk di kayu salib bang. Cuma silakan dijelaskan. Itu di kitab abang itu ada tertulis tuh. Kutuk di mana bang? Coba jelaskan Galatia dulu. 3 Dari nomor mana 13. dalilnya bang? Galatia 3 nomor 13. Coba baca bang. Waduh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus ini dikatakan tergantung di atas tiang salib, dia mati dengan jalan kutuk. Kenapa? Karena selamanya yang disalib itu pasti adalah orang yang dikutuk. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang mengutuk Tuhan Anda? Kan gitu bang. Mute itu bang Jesus. Oke silakan. Tidak ada yang mengutuk bang. Tertulis dia begitu. Sendiri yang dia sendiri yang mengutuk dirinya gitu. Iya begitu bang. Bagaimana itu? Kan dia menebus kita dari kan saudara Kristen, sebagai katanya itu Allah adalah Tritunggal. Jadi Tuhannya Allah Bapa. Oh, Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak. Ya begitulah kira-kira bang. Kejam kali tuh si Bapak ini. Apa memang ada konsepnya Tuhan Bapa mengutuk orang yang benar? Yesus ini kan orang benar. Apakah ada konsepnya orang benar di dalam agama saudara itu dikutuk sama Tuhan? Tidak ada sih bang. Susah dijelaskan bang. Iya memang susah, kecuali nih maaf, yang digantung di tiang salib itu pendosa seperti Yudas. Wajar kalau itu dikutuk sama Tuhan. Tapi kalau Yesus, tak ada alasan Yesus dikutuk. Yesus itu orang benar. Siapa yang berani mengutuknya? Kecuali yang disalib ini bukan Yesus, tapi ngaku-ngaku Yesus. Wajar kalau dia dikutuk. Atau yang disalib ini adalah iblis. Wajar karena memang hanya iblis yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi kalau Yesus dikutuk Tuhan itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Di dalam kitabnya Yahudi Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, Kristen ini adalah orang yang bersalah misalnya. Tidak mungkin kalian itu dibenarkan dan Yesus yang orang benar ini yang dikutuk. Itu nggak mungkin. Justru sebaliknya, ketika orang benar ini terancam untuk dizolimi, dibunuh, digantung, maka
Yang menggantikannya adalah orang zalim, dan orang benar ini diselamatkan. Yang menggantikannya adalah, yang menebusnya adalah orang yang bersalah. Jangan dibalik, orang bersalah yang harusnya disalib diganti dengan orang benar. Itu pola yang mana itu? Itu bukan pola ajaran dari Yahudi. Begitu saudaraku. Jadi heran aja sih kalau ada Tuhan dikutuk oleh Tuhan, Tuhan senior mengutuk Tuhan junior. Alamak. Ada Mbak Ito Lampir, itu Lampir pula. Mbak Carolina, silakan buka mute-nya. Selamat malam Ito. Halo Ito. Halo. Selamat malam Gerandong. Kamu kan Gerandong. Iya Ito, mau belajar Ito, silakan Ito. Oke, tadi siapa tadi dia salah berkata itu dikutuk Tuhan, dikutuk Bapa Yesus, katanya itu salah itu. Jadi di Galatia 3 ayat 13 itu menyatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadikan kutuk bagi kita, karena terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus menanggung hukuman kutuk yang seharusnya kita terima karena dosa kita, agar kita dapat dibebaskan dari hukum Taurat dan menerima berkat melalui iman, bukan melalui perbuatan. Ya, itu artinya poin-poin penting dari Galatia 3 ayat 13 ini. Kutuk hukum Taurat, semua orang berada di bawah hukum Taurat. Jadi Taurat, karena tidak ada yang bisa memenuhinya secara sempurna, dan pelanggaran hukum Taurat kematian, berarti kematian. Penebusan oleh Kristus, yaitu Kristus menggantikan kita dan menanggung kutuk itu sendiri di kayu salib. Nah tuh, ya? Menanggung kutuk. Kemudian, kan? Penebusan oleh Kristus, Yesus itu menggantikan kita dan menanggung kutuk itu. Itu menanggung kutuk lagi. Ya, menjadi kutuk. Dia mengambil. Ya, menjadi kutuk lagi. Bukan ada yang mengutuk dia, tapi dia mengambil. Bagaimana orang suci itu menjadi kutuk kalau tidak ada yang mengutuknya? Nah, orang yang bisa menebus dosa manusia adalah orang yang suci. Nah, makanya orang yang sesama berdosa tidak bisa menebus orang berdosa. Di mana itu Tuhan dia orang suci. Dia orang kudus, maka bisa dia menjadi Tuhan sebagai orang yang berdosa. Di mana Tuhan mengutuk orang yang benar? Di mana? Tidak ada dikutuk, dia tidak terkutuk, dia mengambil katanya manusia. Ya, katanya kutuk yang ada pada Anda diambil oleh Yesus. Nah, sekarang jadi siapa dia yang bukan dikutuk? Terkutuk, tetapi dia menanggung kutuk. Menanggung sama terkutuk itu beda, ya. Apa bedanya? Coba. Kamu bisa berbahasa Indonesia enggak? Coba jelaskan aja ke saya, apa bedanya menanggung kutuk dengan kutuk itu, apa bedanya? Bedanya orang yang terkutuk itu orang yang memang dia melakukan dosa, itu dia terkutuk. Tapi orang yang mengambil kutuk, dia adalah orang yang kudus, tapi dia mau menebus dosa-dosa manusia itu. Cerita apa ini? Burung-burung. Nah, ceritamu yang burung-burung, kamu yang sekarang begini. Saudari ini adalah pendosa. Contoh, saudara pendosa, sehingga Tuhan mengutuk Anda, betul? Betul. Nah, sekarang Tuhan mau mengutuk siapa? Ketika Anda pelaku dosa, lalu kemudian dosa Anda itu ditanggungkan ke Yesus, lalu yang dikutuk Tuhan siapa sekarang? Orang yang berdosa itu mereka terkutuk dari sejak Adam dan Hawa. Kemudian Yesus berkata, Allah Maha Kuasa itu berkata, karena ini bukan gereja, ini bukan gereja. Dia mengambil kutuk itu. Ini bukan gereja. Anda pandai-pandaian bahwa Adam lah segala macam, ini bukan gereja. Anda pelaku dosa yang sejatinya dikutuk oleh Tuhan. Tetapi Tuhan membatalkan kutukannya terhadap Anda karena dosa itu beralih ke Yesus. Sekarang Tuhan mengutuk siapa? Ketika dosa itu sudah ada di Yesus, siapa yang dikutuk Tuhan? Dikutuk Tuhan? Tidak ada yang dikutuk Tuhan. Terus dosa Anda tadi mana? Dosa tadi Anda mana? Dosa tadi Anda mana?
Dosa kan udah diambil Tuhan, yang kita Nah, diambil adalah Yesus, dosa. diambil Tuhan alih ambil Yesus. itu. Sekarang ketika Yesus yang mengambil alih kutukan itu, berarti Tuhan mengutus siapa sekarang? Tidak ada yang dikutuk, tidak ada dikatakan. Nah, dosamu mana? Dosamu mana? Dosamu Tapi tadi mana mana? ayatnya? Mana ayatnya Tuhan dikutuk? Mana? Lah itu tadi Galatia 3 nomor 13. Kan nggak ada katanya Tuhan dikutuk. Mana ada ayat itu? Kamu mengatakan Orang ada. yang Tidak ada digantung dikatakan siapa? Tuhan dikutuk. Orang yang digantung di situ siapa? Dia mengambil kutuk kita, dia menjadi Banyak cerita. Yang terkutuk. digantung Dia di situ mengambil, siapa? mengambil. Itu beda, Yang beda dengan digantung dikutuk. di Beda ya, situ beda. siapa? Itu berbeda. Yang digantung di situ siapa? Hah? Ya gantung, nggak usah aku tanya lagi naik kecil. Yesus itu mengambil kutuk Saya tidak manusia. tanya itu. udah tutup. Yang digantung di situ siapa yang digantung? Tidak usah kamu tadi digantung siapa. Tidak tetapi Yesus bisa itu mengambil karena kutuk. Tidak pernah dalilnya dia dikutuk. Dia sebab orang kudus. ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Nah sekarang siapa yang digantung di situ? Anda atau Yesus? Anda yang digantung atau Yesus? Teman-temannya yang di sebelah kanan kirinya Yesus memang dia terkutuk. Dia memang Mulai pada ngaco. zaman itu orang yang di sana itu orang yang berdosa, orang yang terkutuk. Betapa Tapi Yesus tidak beratnya pernah berdosa. Dia mengambil teman-teman. manusia. Cuma modal congor doang. Congor Sekarang itu yang modal digantung. Mana Sekarang yang ayatnya digantung Yesus dikutuk? Mana Anda ayatnya pelaku dikutuk dosa Tuhan? Nggak ada, kan? atau Kamu Yesus yang mencongor. digantung? Hei, Kau yang congor. yang digantung di situ Anda atau Yesus? Mulai ngaco dia. Padahal ini edukasi supaya Anda itu bisa waras. Jelas dikatakan diambil kutuk kita, dia mengambil, ya. Kamu yang Berarti congor, kamu berbuat ketika kutuk Anda, ketika kutuk Tuhan yang ada pada Anda diambil oleh Yesus, sekarang yang dikutuk siapa? Bukan dikutuk dia mengambil dosa itu, bukan dikutuk. Artinya bedanya begini loh. Kamu tetapi kutukmu itu dia tanggung dengan salib supaya kamu tidak binasa. Yesus itu yang disalibkan. Betul? Kenapa memang dia disalib? Kan sudah jelas dia disalib. Kan tertulis terkutuklah orang yang digantung. Terkutuklah orang yang digantung. Itu siapa itu yang digantung, yang terkutuk itu siapa itu? Siapa itu? Jujur dong. Kalian mau mute. Yesus itu mengambil kutuk. Dipelintir lagi. Dalilnya tidak begitu. Dalilnya tidak begitu. Jangan cocokologi. Kami nggak bisa ditipu. Dalilnya bukan begitu. Dalilnya adalah terkutuklah orang yang digantung. Kamu yang congor. Itu yang tertulis di situ, saudari. Itu ada di situ, memang terkutuk orang yang digantung. Nah, siapa yang digantung? Siapa yang digantung? Pada zaman itu memang siapa yang digantung? Siapa yang digantung di situ? Mau siapapun digantung, dia adalah kudus, tetapi dia mengambil kutuk. Bagaimana ceritanya dia kudus? Sementara tertulis terkutuk kok kudus? Makanya yang digantung ini bukan Yesus. Makanya kau tuh belajar dari kejadian sampai akhir. Dia kudus, dia itu sampai Allah. kamu jadi apa? Jadi Kristen gitu. Karena begitu besar kasih Allah. Terkutuklah orang yang digantung. Sekarang yang digantung ini siapa? Allah Maha Kuasa. Yang digantung ini siapa yang digantung? Gak usah lebay. Gak usah lebay kau. Jangan jualan obat. Ini bukan gereja. Ini bukan jemaatmu di sini. Ini orang-orang berakal sehat. Yang digantung ini siapa yang digantung? Yang digantung. Yang digantung itu siapa? Yang digantung itu siapa? Yang digantung siapa yang digantung? Yesus atau bukan yang digantung? Ya kamu nggak bisa menjawab. Yang digantung ini Yesus atau bukan? Kamu udah 1000 kali ku jawab. 1000 kali ku jawab tadi. Coba sekali lagi saya minta. Sekali lagi. Yang digantung ini Yesus atau bukan? Yesus. Nah. Apa rupanya? Nah, berarti dia yang terkutuk. Mengambil kutuk. Beda terkutuk dengan mengambil. Kamu tertulis. Ngerti kau? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia tidak terkutuk. Dia tidak pernah melakukan dosa. Tertulis begitu. Tertulisnya begitu.
mengambil kutuk. Ya. Mengambil kutuk Yesus menurut mengambil lo. kutuk, bukan Tapi terkutuk. tertulis Ya. begitu. Terkutuklah Begitu memang orang. itu pada masa itu dia Terkutuklah. menerangkan bahwa masa itu orang yang terkutuk itu yang digantung. Orang yang melakukan dosa itu harus digantung. Terkutuklah orang yang jangan digantung kau pada kayu samaratakan. salib. Yang digantung Yesus. Kenapa Yesus? Emang siapa? Kenapa Yang dia mengambil dosa-dosa tergantung? kami? Kenapa dia Dia tergantung? mencurahkan Kenapa darah dia dan dagingnya terkutuk? memang Karena seluruh dosa-dosa Kristen sedunia ditanggung sama dia, betul? Maka wajar kalau dia terkutuk, betul? Berarti sembahanmu terkutuk. Begitu. Terima kasih Anda sudah mengakui. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah mengakui Tuhan Anda adalah Tuhan terkutuk. Pertanyaan saya, Tuhan Anda Saya yang tidak terkutuk mengatakan dari itu. tadi otakmu itu yang somplak dan bilang dia mengambil kutuk. Tadi katanya seluruh dosa Kristen ditanggung sama Yesus. Iya, tapi dia bukan terkutuk. Dia mengambil. Beda mengambil sama terkutuk. Beda dong dia. mengambil dengan terkutuk. Ya. Beda. Sekarang kan Kamu tadinya tidak bisa Anda, membedakan tadi bahwa Anda kamu- yang dikutuk, tapi kutuk itu diambil sama Yesus. Berarti sekarang yang terkutuk Yesus. Terkutuk itu adalah yang melakukan dosa. Nah, Yesus Yesus tidak melakukan dosa kan? Iya, dia mengambil. Harusnya harusnya yang digantung di situ siapa? Kami bukan digantung. Anda kan? Anda kan? Iya. Anda kan yang harusnya mati tergantung terkutuk di situ kan? Betul? Iya. Siapa yang menggantikan Anda di situ? Yesus Kristus. Nah, berarti yang terkutuk di situ siapa? Itu makanya dibilang mengambil itu beda dengan terkutuk. Beda ya. Dia itu Allah yang Maha Kuasa. Dia mengarah kasihnya, karena kasihnya yang besar. Generasi inilah kamu, kau lemparkan tai ke muka Yesus, habis itu kau berpura-pura enggak loh, yang kulemparkan itu keju loh, yang kulemparkan ke Yesus itu bukan dosa kutuk aku loh, tetapi kemuliaanku yang aku lemparkan ke Yesus. Baik itu kayak bayi. Dasar penyesat. Dasar kau memang gak congor aja kau. Betul lah, saya doakan kamu mudah-mudahan kau tidak selama 3 bulan. Betul. Kau jelas-jelas melemparkan dosa kutukanmu kepada Yesus sampai dia harus tergantung dengan cara kutuk di salib. Sekarang kau berpura-pura Yesus tidak dikutuk lah. Dia jadi ngapain rupanya? Katanya dia menggantikan kamu. Di mana kamu itu yang harusnya disalib dengan jalan terkutuk. Ketika Yesus yang menggantikan kamu, kau pura-pura dia menggantikan aku. Kutuk yang harusnya ke aku itu digantikan aku. Aku yang harusnya digantung terkutuk di situ. Tetapi karena Yesus di situ yang digantung terkutuk, dia tidak terkutuk lah. Dia tidak terkutuk. Lalu ngapain dia di situ? Itu cuma. Kami tidak pernah Aku doakan kamu tidak pipis selama 3 bulan atas kebotolanmu dan atas penyesatanmu ini. Kau telah menyesatkan kau. Kau mengatakan dosamu. Kau mengatakan, kutanya lagi, kulang lagi. Yang harusnya digantung terkutuk di situ siapa? Kamu atau Yesus? Yang harusnya digantung terkutuk. Kamu atau Yesus? Iya, supaya kau sadar. Yang harusnya digantung terkutuk di tiang salib kamu apa Yesus? Yang harusnya. Yang harusnya tergantung terkutuk di situ kamu apa? Nah, kamu kan? Nah, kamu. Tapi faktanya, yang tergantung di situ siapa? Kamu atau Yesus? Nah, berupanya, dia yang mau kok. Akui dari tadi dong. Bukan kami yang memaksa dia digantung. Akui dari tadi. Gak usah pura-pura melindungi Yesus setelah kau pijak-pijak mukanya dengan kakimu itu. Jangan lagi sekarang kau jadi pembela. Dia tidak terkutuk loh. Dia tidak terkutuk loh. Yang terkutuk adalah kamu loh. Gimana ceritanya nih? Yesus yang menggantikan kamu. Berarti yang tergantung terkutuk Yesus. Itu yang mau sendiri ya. Tuhan yang mau sendiri. Jangan Tuhan yang mau sendiri ya. Tuhan lagi yang dibawa-bawa lagi. Tuhan lagi yang dibawa-bawa. Tuhan sendiri yang mau mengutuk dirinya. Gila nggak tuh? Apa sih? Ayo gunakan sehat. Gunakan akal sehat lo.
Gunakan akal sehatmu. Akal sehatmu itu coba digunakan. Itu yang termahal yang kau punya tuh. Itu yang maha kuasa, dia mau seperti apa tuh, bukan kau yang atur. Kamu yang mengaturnya. Kau tadi mengatakan dia mengambil dosamu, kau yang ngatur. Sekarang siapa? Sekarang gini, coba kamu buktikan kepada saya dalil. Di mana dalilnya Bapak Elohim mau mengutuk orang benar demi menyelamatkan Carolina pendosa ini? Coba tunjukkan dalilnya. Tidak ada dia mau ngambil berkutu. Berarti kamu yang mengatur Tuhanmu. Tuhan lu kau atur sendiri sebagai tumbal atas dosa-dosa yang kau lakukan itu, memanggil orang lain datang ke rumahmu birahi sampai pagi karena suamimu dalam perjalanan itu, dosamu itu kau tanggungkan ke Yesus. Itu namanya tuyul. Manusia kotor tahu. Ya, itu namanya tuyul. Dosamu kau ajak laki-laki datang ke rumahmu ketika perjalanan panjang suamimu, kau tanggungkan ke Yesus. Kau yang mengatur. Padahal tidak ada dalilnya Tuhan Elohim mengutuk orang benar demi menyelamatkan Carolina sang pendosa ini. Itu fakta. Kau mengada-ngada congormu itu ya. Lah, Yesus datang untuk pendosa kan? Itu kan dia yang mau. Iya, makanya. Berarti untuk kamu, berarti kamu itu pendosa. Aku datang bukan untuk orang-orang yang benar, kata Yesus. Aku datang untuk orang yang berdosa. Nah, kamu percaya? Berarti kamu pendosa. Mau pendosa mau enggak, itu bukan urusan. Enggak dong. Yang menerima Yesus itu hanya pendosa. Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi tetapi untuk orang berdosa. Itu kan dia yang mau. Berarti kamu adalah pendosa kan? Kau pendosa kan? Kau yang berdosa. Ya, berarti Yesus bukan untuk kamu kalau begitu. Aku sudah mengikuti jalan Tuhan Yesus. Aku datang bukan memanggil. Dengar. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang memanggil orang yang berdosa supaya bertobat. Kaulah itu. Ya, betul. Nah, berarti kau pendosa kan? Berarti kau pendosa kan? Iya, aku pendosa. Bagus. Kenapa saya tidak menerima Yesus? Karena Yesus hanya datang untuk pendosa, bukan datang untuk orang yang benar. Itu terlalu pede. Iya, itu pengakuan Yesus. Manusia yang lahir ke dunia ini itu pengakuan Yesus. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Kaulah itu Carolina. Oh, emanglah dia datang untuk orang berdosa. Itulah kamu. Makanya saya tidak menjadi Kristen. Sebab yang menjadi Kristen itu hanya orang yang dipanggil saja, yaitu para pelaku dosa. Pelaku dosa. Yesus sudah menanggung dosaku di Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Makanya kami umat Islam yang benar ini tidak jadi Kristen. Karena yang dipanggil untuk menjadi Kristen hanyalah orang-orang berdosa. Iyalah, kau suci. Iya dong. Makanya kami tidak menyembah makhluk yang dikutuk. Gitu ya. Nah, jadi kalau sudah tidak bisa lagi, saudariku Carolina, Anda boleh turun di bawah, jangan lupa cebok ya. Lukas 5 nomor 32, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetap memanggil orang yang berdosa. Kenapa kami tidak keluar dari Islam? Karena kami orang benar. Yang masuk ke dalam agama Anda berdasarkan ini adalah orang yang berdosa. Maaf ye, maaf. Jadi Bu Carolina, dosa-dosamu yang tadinya Anda yang dikutuk itu diambil alih oleh Yesus, sehingga yang disalib adalah Yesus. Nah, masalahnya bukan di situ doang. Masalahnya adalah kalau Anda yang berdosa, yang mengutuk Anda adalah Tuhan. Kalau Yesus ia mengambil alih dosa itu, yang mengutuknya siapa? Itu masalah besar. Silakan.
Yayasan Berkat, selamat malam, silakan. Selamat malam Bang. Malam ya, juga. Kristen. Ya, silakan Bang. Kristen. Ya, Pak SOJ Ministry ya, silakan Pak Pendeta. Kok tahu sih? Ya tahu lah, silakan Pak Pendeta Nathanael, silakan. Iya. Gimana tadi itunya? Itu Abang, itu iya. Yang baik. Siap. Ini yang kami sedang bahas ini Bang, terkait dengan Yesus mati dengan jalan kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Galatia 3 nomor 13. 3:13 ya. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus? Galatia 3:13 ya. Siap. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, pertanyaannya siapa yang mengutuk Yesus ya? Iya. Jadi yang mengutuk Yesus itu bukan, jadi tidak di sini dikatakan bukan Bapak juga yang mengutuk Yesus, bukan juga manusia. Jadi tidak ada yang mengutuk Yesus. Tetapi di Galatia 3:10 dikatakan di situ, terkutuklah setiap orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi yang mengutuk Yesus itu bukan Bapak. Jadi Bapak nggak mengutuk dia karena dia kan anak yang dikasih Bapaknya. Dan juga bukan manusia yang mengutuk dia. Tetapi kenapa Yesus bisa terkutuk? Karena dia menanggung hukum Taurat itu. Karena menanggung hukum Taurat, maka dia terkutuk. Itu Bang. Jadi bukan Bapa tidak mengutuk dia dan juga manusia tidak bisa mengutuk dia. Tetapi kenapa Yesus terkutuk? Karena dia menanggung kutuk hukum Taurat itu. Karena kan dia mengambil alih posisi. Karena tidak ada semua manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Satu pun tidak ada, cuma Yesus saja yang bisa. Jadi yang kenapa Yesus bisa terkutuk? Karena dia menanggung kutuk hukum Taurat. Gitu Bang. Jadi tidak ada yang mengutuk Yesus, abangku. Hah? Bukan tidak ada yang mengutuk Yesus, maksudnya dia terkutuk itu karena dia menanggung kutuk hukum Taurat itu. Nah, berarti betul-betul Yesus ini terkutuk kan berdasarkan dalil itu? Ya, memang dia terkutuk karena dia menanggung kutuk hukum Taurat itu. Jadi tidak ada yang mengutuk dia, Bapa juga nggak mengutuk, manusia juga nggak bisa mengutuk dia, tetapi dia terkutuk karena dia ada di bawah kutuk hukum Taurat, menanggung dosa-dosa kita gitu. Yesus di situ terkutuk karena mengambil dosa-dosa kita. Ya, menanggung kan di situ dikatakan. Iya, menanggung. 13. Ya. Berarti ada yang mengutuknya kan? Bukan ini juga, maksudnya tidak ada, Bapak tidak mengutuk dia karena dia kan anak yang dikasih Bapak. Gak mungkin itu Bapak dia mengutuk dia. Ya, betul. Jadi kalau begitu kenapa bisa terkutuk dan siapa mengutuknya kalau tidak dia ada yang mengutuknya, Bang? Nah, Gimana jadi itu? tidak ada yang bisa mengutuk dia, Bapak juga tidak mengutuk dia, tetapi dia terkutuk karena dia menanggung dosa-dosa kita. Gitu. Kristus telah menebus kita, ya ayat 13 ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi dia terkutuk itu karena dia menanggung dosa kita, dan yang mengutuk dia adalah hukum Taurat itu sendiri.
Berarti dalam hal ini adalah Bapa Elohim. Bukan, Bapak nggak mengutuk dia, tapi dia ini. Tetapi yang dia tanggung kan dosa-dosa kita itu. Nah, jadi dosa-dosa kita yang dia tanggung. Sejatinya kalau ada orang berdosa, yang mengutuknya kan Tuhan Bapa. Nah sekarang Yesus menanggung itu semua. Berarti yang terkutuk Yesus, yang mengutuk ya Bapa. Bukan, kalau kutuk sama menghukum kan beda. Nah kalau Bapak tidak mengutuk anak yang dikasihnya kan, tidak mengutuk. Ya, itu dia Bang. Makanya kami nggak percaya kalau itu Yesus yang disalib itu. Itu Yesus, memang Yesus yang digantung di atas kayu salib karena dia menanggung. Berarti dia yang terkutuk kan. Nah yang mengutuknya berarti Bapa. Nah jadi di sini dikatakan, jadi kenapa Yesus bisa terkutuk? Karena dia mengambil alih. Di sini dikatakan ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita ini semua terkutuk karena hukum Taurat itu, karena tidak bisa melakukan kan. Dosa-dosa, jangan berzina, jangan membunuh, apa semua itu 10 hukum Taurat itu kita nggak bisa menggenapi, kita nggak bisa lakukan. Maka kita ada di bawah kutuk hukum Taurat. Nah, yang mengutuk kita kalau kita tidak jalankan Taurat siapa Bang? Ya hukum Taurat itu. Nah kita nggak bisa kan, maka kita ada di bawah kutuk. Nah kita ada di bawah kutuk, maka Kristus menebus kita dari kutuk itu. Ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kenapa dia bisa menjadi kutuk? Karena dia mengambil alih kutuk hukum Taurat itu. Jadi bukan Bapa yang mengutuk dia, bukan juga manusia nggak bisa. Tetapi karena dia mau mengambil, mau menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Yesus ada tujuannya kenapa Yesus lakukan ini, supaya berkat Abraham. Nah sesudah itu, Yesus menanggung kutuk kita kan, maka dia harus menanggung kutuk menanggung kutuk kita, maka dia menanggung dosa-dosa kita supaya kita ini bebas dari hukuman dosa. Jadi semua orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat kan ada hukuman tuh. Ya kan, misalnya saya nggak bisa lakukan ini, maka saya harus dihukum. Maka saya harus ada dalam hukum penjara. Misalnya dihukum karena suatu kesalahan, maka saya ada dalam penjara. Nah Yesus itu nggak mau saya ada dalam penjara, maka dia menggantikan posisi saya. Ya. Maka Yesuslah yang dihukum. Nah, bukan Yesus dikutuk dihukum. Ya, beda kutuk. Jadi Yesus yang dihukum. Hukuman. Dia menerima hukuman. Jadi itu ibaratnya itu substitusi ya, mengganti dosa kita ditanggung oleh Kristus sebagai pengganti. Nah jadi Yesus yang dihukum, maka dari itu dia dicambuk, mati di atas kayu salib. Itu karena dosa-dosa kita, supaya kita bebas. Orang-orang Abang di situ dijelaskan menjadi kutuk karena kita. Itu menjadi kutuk itu maksudnya apa itu Bang? Ya menjadi kutuk karena kita, karena dia mau menebus kita kan dari kutuk hukum Taurat itu. Ya maksud saya menjadi kutuk maksudnya menjadi kutuk itu apa? Menjadi kutuk ya dia menjadi kutuk, berarti dia yang terkutuk gitu. Ya itu dia maksudnya menjadi kutuk itu. Bukan dari Allah Bapa yang mengutuk dia, tapi bukan Allah Bapa, tapi memang dia sendiri yang mau mengambil, mau menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah, bukan menjadi kutuk itu maksudnya apa Bang? Hah? Menjadi kutuk itu maksudnya menjadi apa gitu? Menjadi kutuk ya terkutuk. Ya, iya maksudnya terkutuk itu maksudnya gimana? Ya terkutuk ya maksudnya tidak ini, maksudnya tidak bisa melakukan hukum Taurat, maka terkutuk gitu. Ya berarti misalnya neraka Bang ya? Bukan hukum Taurat ya. Berarti neraka. Hah? Berarti neraka. Ya pada akhirnya kan jadi hukuman dosa. Berarti Yesus ini ke neraka dong? Dia menanggung dosa kita Pak, mengandung dosa kita Bang Jumat.
Iya, berarti ke neraka kan? Dosa itu kan ke neraka, bukan ke surga. Dia menanggung saja. Nah sudah itu dia menanggung hukuman kan. Tetapi dia kan Allah itu. Allah yang menjadi manusia. Dia tidak bersalah. Dia menanggung. Sesudah itu tapi dia nggak berdosa gitu. Setelah dia tanggung semuanya, ya dia bangkit dari antara orang mati. Dia ke alam maut itu. Dia ada di dalilnya yang lain bahwa dia ke alam maut. Menginjil di situ, tapi kita nggak bahas melebar ke situ ya. Iya, maksudnya menjadi kutuk itu yang saya pertanyaan tadi. Kan saudara sudah mengakui Yesus itu terkutuk, lalu kemudian saudara mengatakan bukan Tuhan yang mengutuknya, tetapi dia sendiri yang mau mengambil kutuk. Nah, menjadi kutuk itu yang saya pertanyakan. Menjadi kutuk itu maksudnya gimana itu ya? Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya, dia itu mengambil beban kita itu, mengambil apa yang itu, yang kita alami. Dia yang ambil alih. Tapi Jin, ya. Pak, ya silakan. Pak Pendeta, ini kan ada Bang Erik nih, Katolik. Mungkin gimana kalau kita tanya pandangannya juga, Bang Zuma? Boleh. Ada Bang Erik, selamat malam Bang Erik. Boleh. Bang Erik, biar kita kerucutkan. Ya. Bang Erik Katolik ya? Selamat malam Bang. Iya, Abang Suara Kebenaran Kristen atau Muslim Bang? Saya bangga banget jadi Kristen. Oke, wah ini keren nih. Bangga jadi Kristen. Baik. Saya bangga. Oke, Bang Erik. Iya, Abang Suara di-mute dulu, kasih kesempatan Bang Erik dulu ya untuk ngomong ya. Terkait tema ini. Ini menarik nih karena ada pendeta, ada Katolik juga. Silakan Bang Erik. Nggak jadi bahasa abang ngade-ngade. Oke, Bang Suara aja. Silakan Bang Suara Kebenaran. Iya. Yang bangga jadi Katolik, silakan. Terima kasih untuk diberikan kesempatan. Ini Bang, saya hanya mau menyampaikan bahwa dalam surah Quran 37 ayat 32, di situ tertulis Allah SWT Tuhan Islam itu sesat dan menyesatkan. Bagaimana Bang Zuma? Allah SWT itu sesat dan menyesatkan di surat 37 ayat 32. Silakan dijelaskan. Soalnya saya ini belajar Quran juga sih. Di situ yang berkata dengan ucapan itu siapa Bang? Bukankah Quran itu adalah 100% firman Allah SWT Tuhan Islam? Kalau begitu, kalau Bible itu dikatakan firman Tuhan, di situ kan juga ada perkataan iblis. Ya, iblis saya Tuhan. tidak berkata ke Bible, saya berkata ke sama Tuhanmu. supaya saya narasi berkata kepada Tuhanmu. Tuhanmu berkata di surat 37 ayat 32, dia itu sesat dan menyesatkan. Bagaimana gitu. itu? Ya. Oke. Tuhanmu loh, Allah SWT itu loh. Tetapi, ya, silakan. Tetapi Anda harus tahu bahwa yang berbicara di situ itu adalah narasi yang dibangun kemudian. Kok narasi 100? Narasi atau wahyu, narasi yang ada di dalam wahyu Al-Quran ini, itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan terkait dengan keadaan orang-orang yang hina, orang-orang kafir. Itu bukan ucapan Allah yang mengatakan bahwa saya dirinya menyesatkan. Itu ucapan orang-orang kafir yang diceritakan di sana termasuk iblis. Cobalah kalau membahas tentang Quran itu dibaca dulu dong. Dibaca dengan seksama. Ya, jangan kemudian Anda menuduh hal-hal yang Anda ilmunya nggak ada ke situ. Oke Bang, kita kembali lagi. Iya. Ya, menjadi kutuk itu, kutuk artinya Yesus rela menanggung hukuman dan akibat dosa manusia sepenuhnya. Seolah-olah ia adalah orang berdosa, padahal ia tidak berdosa. Nah, jadi waktu Yesus menanggung dosa kita akan dicambuk itu.
Waktu dicambuk kan dia nggak ada kata-kata satupun menghujat atau membela dirinya. Karena dia sadar dia sedang menanggung dosa. Seperti domba yang tidak berkeluh, tidak bersuara, tidak memprotes. Kalau kita yang dicambuk pasti protes kan. Tapi dia nggak protes, dia nggak marah, dia nggak panggil pengacara. Tapi dia menanggung semua dosa-dosa kita yang percaya kepada dia. Sebenarnya dia menanggung dosa seluruh umat manusia. Termasuk juga menanggung dosanya Bang Juma. Kalau berdosa ya. Tapi kalau nggak berdosa maafkan saya. Nah jadi dia menanggung. Dia waktu menanggung dosa itu dia dipaku tangannya, kakinya. Itu tidak ada kata-kata yang salah yang keluar dari mulutnya. Maka dari itu dia menanggung dosa kita dan dia menang. Jadi dia nggak kalah. Waktu dia menanggung dosa kita itu dia menang. Dan akhirnya dia dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Itu Bang Juma. Oke. Tapi kalau saya melihat pernyataan-pernyataan Yesus di beberapa data tuh, itu bertentangan dengan pernyataan saudara. Contoh, Matius 16, nomor 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, dia harus memikul salibnya, dan mengikuti aku. Nah itu menyangkal itu, saya jawab satu-satu ya. Menyangkal itu buat kita Bang, bukan buat dia. Iya. Menyangkal itu maksudnya kita jangan mengikuti kedagingan. Dan Yesus juga menyangkal dirinya untuk tidak mengikuti kedagingannya. Betul. Memikul salibnya sendiri maksudnya. Matius 10 nomor 28. Orang yang tidak mau memikul salibnya dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Salib itu ya mati kedagingan itu. Hidup dipimpin oleh Roh. Artinya kan di situ maksudnya Yesus beban lu ya, beban lu sendiri. Makanya dikatakan di dalam Matius 11 nomor 29, pikullah kuk yang kupasang. Kuk itu kan beban. Pikullah beban yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang mengajarkan bahwa kuk penghambaan itu dibebaskan itu Paulus, bukan Yesus. Jadi cerita-cerita penanggung dosa oleh Yesus itu tidak ada itu Bang. Yesus menanggung dosa itu nggak ada. Yesus menyelamatkan banyak orang betul. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan ajaran yang benar. Apa itu? Yakini aku kalau aku itu satu natur, yaitu utusan Rasul Tuhan. Kasihi aku, mengenal aku dengan satu natur. Apa naturku? Rasul. Tidak boleh natur ilahi, karena natur ilahi itu cuma satu-satunya dia Bapa yang mengutus aku. Karena gini Bang, kalau kita memikul salib sendiri itu nggak bisa tanpa nggak bisa jadi pengikut Yesus berarti ya Bang. Bukan. Yesus mengatakan itu Bang. Maksudnya kita nggak bisa memikul salib sendiri dengan kekuatan kita selain kita ada di dalam Yesus. Lah, dan Yesus yang mengatakan itu. Iya. Matius 10:28, dan orang yang tidak mau memikul salibnya dan mengikuti aku tidak patut menjadi pengikutku. Ya, kita mau memikul salib tapi bersama Yesus. Tidak. Nah, faktanya yang disalib cuman Yesus, Anda tidak. Tidak, maksudnya menanggung memikul salib itu artinya mematikan kedagingan, hidup dalam pimpinan Roh, tapi hidupnya di dalam Yesus dan Rohnya di dalam kita gitu. Baru kita mampu lakukan itu. Oh ya udahlah Bang, kalau begitu ya. Kami manggut-manggut aja Bang. Anggap aja ini gereja Bang ya, nggak apa-apa. Kami manggut-manggut aja. Sabar Bang. Iya. Nanti kalau itu tema yang lain kan, tadi kan Matius berapa itu kan yang memikul salib itu konteksnya yang lain lagi sih sebenarnya. Memang kita setelah kematian Yesus itu memang kita harus memikul salib. Karena dia kan sudah memberikan contoh bagaimana dia memikul salib, dia menang karena dia ada di dalam Bapa di dalam dia, dan juga kita bisa menang untuk tujuannya kedagingan itu ya suka mencari kesalahan orang, marah-marah nggak jelas, menyakitin, suka berseteru, terus apa lagi, hidup dalam perzinahan, istri orang diambil,
terus apa lagi ya, pesta pora, yang itulah pokoknya hidup dalam kedagingan itu. Nah, maka dari itu kita sebagai orang Kristen itu harus hidup menghasilkan buah roh, yaitu buah yang Yesus hasilkan: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri dari dosa. Itu yang kita bahas yang kemarin itu, Bang. Oke, saya nyerah, Bang. Saya nyerah. Ya, siap. Kenapa nyerah, Pak? Pak Pendeta, izin mungkin Karena ini kan Anda sudah jam. membantah dalil semua, jadi saya nggak bisa. Kalau dalil sudah dibantah, saya angkat tangan. Nanti kita itu bahas yang lain lagi. Kalau itu kan maksudnya yang tadi tema 1 kan sudah terjawab, ya tema yang lainnya gitu. Nanti kita bahas lagi. Oke, izin apa Bang dosen? Ya. Kalau mau istirahat, sekarang sudah jam berapa di tempatnya Pak Pendeta ini, silakan istirahat dulu. Ntar dulu dong, saya kan belum dapat giliran. silakan Bang Ali. Jadi Pak Pendeta, ya, apa sih salahnya Yesus sehingga Yesus dikutuk? Yesus nggak salah. Cuma dia mau mengambil udah Bang, hukuman kita itu, hukuman nggak salah ya. Nggak salah ya Pak Pendeta ya? Iya, Yesus nggak pernah salah, dia nggak pernah bersalah. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Bapa tidak mengutuk Yesus. Saya nggak nanya itu, pertanyaan sederhana Pak Pendeta. Boleh nggak mengutuk orang yang tidak bersalah? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Nggak boleh ya Pak Pendeta ya? Nggak boleh, ya. Terus yang dikutuk di tiang salib siapa? Ya Yesus, karena dia pertanyaannya, kalau tidak boleh mengutuk Yesus di tiang salib, terus siapa yang membolehkan kalau tidak boleh? Bukan siapa yang tidak boleh, tetapi Yesus sendiri yang mengambil. Nah, di sini ayat 13 dikatakan, ayat 13. Saya ulang kembali Pak Pendeta. Ayat 13, sebentar saya jelaskan ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Kristus telah menebus kita karena dia sendiri yang mau. Saya ulang dulu Pak Pendeta, kan tidak boleh membunuh atau mengutuk orang yang tidak bersalah. Itu kan kesimpulan, tidak boleh. Tapi memang terjadi ada yang dikutuk di tiang salib, yaitu Yesus. Oke. Yang tidak membolehkan siapa Pak Pendeta yang tidak membolehkan? Nah, misalnya saya tidak pernah melakukan dosa, Pak. Saya ulang kembali, Pak. Perintah siapakah tidak boleh atau tidak membolehkan orang dikutuk yang tidak bersalah? Perintah Tuhan kah atau perintah manusia? Tidak, sekarang Yesus itu kan karena anak yang dikasihi. Saya belum ke Yesus dulu, Pak. Saya belum ke Yesus dulu. Dengerin dulu, Pak Pendeta ya. Perintah siapakah atau siapakah yang tidak membolehkan orang dikutuk di tiang salib yang tidak bersalah? Siapa Pak Pendeta ya, tidak membolehkan? Sekarang konteksnya apa dulu, Pak? Ada orang tidak bersalah, tapi dikutuk, gitu ya. Saya belum menyebut nama dulu nih, oke? Kenapa dia dikutuk? Saya entar dulu pendapatnya. Kalau tidak ada salah kan nggak mungkin dikutuk. Tapi karena dia mau menanggung kesalahan kita, maka dia terkutuk. Baik, langsung masuk. Yesus tadi Anda mengatakan tidak punya salah, betul? Oke. Kalau Yesus tidak punya salah, siapa yang membolehkan Yesus dikutuk? Ya dirinya sendiri. Dia yang mau menebus, mengambil alih kutuk kita, hukuman dosa kita. Jadi Yesus ini melanggar perintah Bapa, betul? Bukan melanggar perintah Bapa, karena Bapa yang suruh dia ke dunia ini untuk menebus kita dari hukum Taurat itu. Ada nggak perintah Bapa kepada Yesus, kau mengutuk dirimu sendiri nanti? Ada nggak? Bukan Yesus mengutuk diri sendiri juga, tapi dia yang ngomong loh itu. mau membebaskan satu, misalnya dia mau membebaskan kita. Maka Pak Pendeta tadi Pak Pendeta tadi udah ngomong bahwa Yesus yang membolehkan dirinya sendiri terkutuk loh. Ada yang ngomong sendiri loh tadi. Iya, Yesus yang dia mau sendiri. Dia mau sendiri demi orang. Baik. Jadi dia bukan mau terkutuk, bukan tidak ada sesuatu apapun.
Baik. Jadi Yesus udah jadi Pak. kasih itu, misalnya saya mau bebaskan Pak, ada dalam Udah penjara. nggak usah dikasih analogi Nah, Pak. sebentar. Jadi Saya kasih analogi Yesus dulu. nggak usah Pak, saya ngerti Pak. Jadi Yesus yang mau dirinya sendiri terkutuk, betul? Karena kita. Oke, baik. Karena ada tujuan. Iya, Yesus Oke. yang mau. Tujuannya siapa? Karena ada tujuan kan? Tujuannya nanti dulu Pak. Enggak, Kita ada bahas step by step. diikutkan tujuannya Pak. Kalau enggak Kita bingung step by orang. step gitu ya. Karena Kita banyak step. dilihat orang 3.500 Ya orang. udah, kayak satu paket. Karena Yesus mau menebus dosa Anda, sehingga Yesus mau mengutuk dirinya sendiri, betul? Bukan mau mengutuk diri sendiri, jadi dia terkutuk karena dosa saya. Bukan dia mau mengutuk Terus diri yang sendiri, beda membolehkan, loh. terus yang membolehkan Yesus terkutuk siapa? Dia bukan memperbolehkan, maksudnya dia mau membebaskan saya dari kutuk hukum Saya ulang Taurat. kembali Pak, dengerin Pak Pendeta. Yang membolehkan Yesus mati terkutuk siapa? Tidak ada yang memperbolehkan, dia Tidak sendiri ada yang yang mau. Misalnya berarti- kalau saya tidak oke, tidak cukup. ada yang bisa membebaskan saya, maka saya tidak akan terbebas. Kalau tidak ada yang membolehkan, berarti keinginan Yesus sendiri terkutuk demi untuk menebus dosa Anda, betul? Betul? Keinginan Yesus sendiri, Keinginan Gimana, Yesus sendiri terkutuk karena mau menebus dosa Anda. betul, itu betul. Betul. Pernyataan Baik. itu, oke. Ada nggak keinginan Bapak mengutuk Yesus yang tidak bersalah? Nggak ada keinginan Nggak Bapak. ada Bapak keinginan nggak mau mengutuk Bapak. anak yang dikasihi. Cukup. Tidak ada Bapak Artinya mau- adalah, dengerin. Ya. Artinya adalah keinginan Bapak dan keinginan Yesus berbeda, betul? Keinginan Yesus dengan keinginan Bapak berbeda. Betul? Betul apa Tidak betul? ada hubungannya dengan masalah Yesus mau menanggung ini dengan keinginan Bapak dengan Saya anaknya, ulang nggak kembali ada. nih, kesimpulan nih. Keinginan Bapak tidak boleh mengutuk orang yang tidak bersalah. Bukan tidak boleh, dia tidak ada bermaksud mengutuk anak yang dikasihi. Iya. Tidak Oke, ada dirubah tidak ada bahasanya. bermaksud. Oke. Tidak ada keinginan Bapak untuk mengutuk Yesus yang tidak bersalah, betul? Oke. Sedangkan Yesus punya keinginan sendiri mengutuk dirinya sendiri demi Bukan dosa mengutuk Anda. dirinya sendiri, dia tidak mengutuk dirinya sendiri, terus tetapi dia mengambil alih. Terus yang terkutuk di tiang salib siapa tadi? Iya, enggak, dia mengambil alih kutuk kita sehingga Terus yang dia jadi terkutuk di tiang terkutuk. terus yang terkutuk di tiang salib siapa? Enggak, dia mengambil alih kutuk kita, maka dia terkutuk, maka dia Iya, harus jadi- naik ke atas kayu Saya salib. ulang kembali Pak. Yang terkutuk di tiang salib siapa? Hah? Yang terkutuk di tiang salib Ya, siapa? Yesus karena dia mengambil Yesus, kutuk cukup, kita. cukup. Bukan cukup, itu harus satu paket, bukan karena satu itu narasinya, tapi harus satu paket. Jadi saya ulang Pak ya, keinginan Bapak, tidak ada keinginan Bapak mengutus Yesus yang tidak bersalah, betul? Tapi ada keinginan Yesus mengutuk dirinya sendiri karena Bukan menebus mengutuk dosa diri Anda. sendiri, dia tidak mau mengutuk diri sendiri, tetapi dia terkutuk karena mengambil kutuk kita. Terus yang mengutuk Yesus siapa? Hah? Yang mengutuk Yesus siapa? Hukum Taurat, karena dia hukum Taurat. Yakini hukum Taurat yang mengutuk. Iya. Baik. Jadi hukum Taurat bertentangan dengan keinginan Bapak, betul? Saya ikuti loh itu. Hukum Taurat bertentangan dengan keinginan Bapak. Keinginan Bapak tidak boleh mengutuk Yesus. Betul? Tapi Keinginan hukum Bapak tidak boleh mengutuk, bukan. Keinginan Bapak tidak ada mengutuk Yesus. Iya, keinginan Bapak tidak ada mengutuk Yesus. Betul? Tidak mengutuk. Ya, tidak, betul. Tapi hukum Taurat lah yang punya keinginan untuk mengutus Yesus, mengutuk Yesus demi dosa Anda, betul? Karena manusia, Nggak usah saya pakai tidak karena. bisa. Iya, Nggak usah itu pakai satu karena, paket, dijawab Pak. Nggak aja. boleh dipisah-pisah, Pak. Nggak boleh, jadi bingung nanti. Nah, Saya ulang ya Pak ya, saya ulang nih. Enggak, Pak dengan narasi saya juga, jangan Pak punya itu. Karena satu paket nggak bisa Keinginan dipisah. Bapak, dengerin, keinginan Bapak tidak boleh atau tidak ingin mengutuk Yesus, betul? Bukan tidak ingin, Bapak tidak akan mengutuk anaknya yang dikasih. Oke, diganti lagi bahasanya. Bukan, memang itu bahasanya. Oke,
Bapak tidak akan pernah mengutuk anaknya, betul? Bapak tidak akan karena Yesus ini anak yang dikasihi, maka Iya. Bapak tidak mengutuk anaknya. Ya, Bapak tidak mengutuk Yesus, betul? Oke. Tapi hukum Taurat yang mengutuk Yesus karena dosa Anda, betul? Hukum Taurat mengutuk Yesus karena Yesus menebus kita dari hukum Taurat, karena kita betul. nggak bisa lakukan hukum Taurat. Baik, baik. Artinya keinginan atau kemauan Bapak dan hukum Taurat itu berbeda, betul? Keinginan Bapak dan hukum Taurat berbeda, betul? Keinginan Bapak dan hukum Taurat berbeda. Hukum Taurat itu kan diberikan supaya Berbeda atau sama? Enggak, saya Berbeda jawab atau dulu, sama? Pak. Hukum Taurat itu dari mana latar belakangnya? Tadi Dan Anda yang sama ngomong atau tadi. enggak? Tadi Hukum Anda yang Taurat itu ngomong. adalah hukum Taurat itu adalah Bapak supaya ini gimana ya diberikan bahasa kepada Indonesianya? manusia. Anda Hukum tadi Taurat- yang ngomong bahwa hukum Taurat yang mengutuk Yesus, Anda sendiri yang Enggak. ngomong. Iya, harus tahu latar belakang hukum Taurat dulu itu apa. Nggak usah ya, hukum Taurat yang mengutuk itu Yesus. adalah diberikan kepada manusia supaya manusia tertib. Saya Jangan ulang kembali membunuh, lagi. Jangan berzina. Saya ulang kembali sejak itu lagi. manusia Nggak tidak usah bisa panjang-panjang, melakukan Pak. hukum Taurat itu. Pak, saya ulang maka kembali. manusia ada dalam kutuk hukum yang Taurat. yang mengutuk Yesus siapa? Yang mengutuk Yesus. Iya. Berubah lagi nih. Berubah lagi jawabannya nih. Yang mengutuk Yesus itu berubah lagi. Berubah lagi jawabannya nih. Yang mengutuk Yesus itu karena dia menanggung kutuk Ya, hukum siapa? Taurat Siapa yang manusia tidak bisa lakukan. Siapa? Itu tujuan Ya, dia saya harus terkutuk, lakukan menanggung. supaya semua orang ngerti. Tujuannya itu tak Anda jawab. Tujuannya menanggung dosa. Pertanyaannya bukan tujuannya. Yang mengutuk Yesus siapa? Yesus ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Menjadi kutuk karena kita. Jadi yang mengutuk dia, yang kenapa Yesus bisa terkutuk? Karena dia menanggung kutuk hukum Iya, Taurat. saya nggak nanya tujuannya menanggung. Saya udah paham menanggung. Pertanyaannya yang mengutuk dia siapa? Ya karena dia menanggung hukum Taurat itu, maka dia terkutuk, Pak. Ya terus yang menanggung, yang mengutuk dia siapa? Yang mengutuk Yesus siapa? Tidak ada yang mengutuk, Pak. Memang dia terkutuk karena dia menanggung kutuk hukum Taurat. Itu ada kata terkutuklah dia, Pak. Terkutuklah orang yang digantung. Terkutuk itu, Pak. Terkutuk itu ada yang ngutuk loh, Pak. Terkutuk itu artinya dia mengambil alih hukuman dosa manusia. Dengan menjadi apa dia, Pak? Menjadi apa dia Yesus di situ? Menjadi kutuk. Oke. Orang yang menjadi kutuk terkutuk nggak, Pak? Dia terkutuk orang yang digantung pada kayu salib karena menebus Orang kita yang itu. orang yang mengambil kutuk terkutuk. Siapa yang ngutuk dia? Nggak ada yang ngutuk. Nggak ada yang ngutuk, datang sendiri. Dia mau mengambil alih karena Berubah lagi kita jawabannya tidak nih. bisa, Oke. karena kita tidak bisa melakukan hukum Taurat, maka dia menebus kita, dia yang melakukan hukum Taurat itu. Jadi Yesus ini, jadi Yesus sendiri mengambil alih kutukan itu, betul? Betul? Iya, Yesus yang mengambil alih karena dia Mengambil mau alih. kita. Akhirnya Yesus yang terkutuk. Ya, menjadi kutuk. Iya, menjadi kutuk terkutuk loh, Pak. Jadi yang mengutuk Yesus siapa? Yang mengutuk. Kenapa Yesus bisa terkutuk? Bukan. Saya nggak nanya itu loh. Nggak Kamu ada, ini Pak. Ditanya berubah pertanyaan sendiri baru Anda jawab sendiri. Gimana ini Anda ini? Memang ayat ini kan konteksnya di ayat 13 itu. Coba Pak baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa dia bisa menjadi terkutuk? Karena dia menanggung dosa kita. Terkutuk itu, segini Pak. Terkutuk itu ada yang ngutuk atau dia tidak ada yang ngutuk? Jadi jawab sederhana Pak. Terkutuk itu ada yang mengutuk atau tidak ada yang mengutuk? Menjadi kutuk berarti dia harus menanggung hukuman. Terkutuk kan ada kata terkutuk Pak di situ. Ada kata terkutuk. Saya tanya yang terkutuk. Kata terkutuk ini itu ada yang mengutuk atau tidak ada yang mengutuk?
Dia tidak mengutuk, tapi dia mengambil, karena harusnya kita yang dikutuk. Manusia yang berdosa nih ya Pak, seperti saya. Harusnya saya dihukumkan karena kutuk hukum dosa. Tapi Yesus yang mengambil alihnya. Bukan Yesus karena, mengambil alih. Bukan iya, terkutuk kan? Iya. Terkutuk, Yesus dan mengambil dia alih. Dengerin. Yesus mengambil alih sehingga Yesus menjadi kutuk, betul? Ya. Orang yang menjadi kutuk terkutuk nggak? Iya, terkutuk. Terkutuk, siapa yang ngutuk? Ya tidak ada yang ngutuk, tapi dia menjadi. Kalau tidak ada yang ngutuk, nggak mustahil dia terkutuk, Pak. Enggak. Gimana Bapak bahasa Indonesianya? Memang dia ambil alih kutuk. Misal saya nih berdosa, tidak bisa melakukan hukum Taurat, tapi dia menggenapin. Nah setelah dia menggenapin, maka dia jadi kutuk. Oke, saya lompat Pak. Nah, Bapak ini gimana? menjadi Gini. kutuk itu artinya Pak. Ya saya udah jelaskan cukup. dulu menjadi kutuk ya. Memang Udah Yesus dijelaskan, menjadi kutuk Pak. ya. Menjadi Udah, kutuk. Pak. Menjadi kutuk artinya Yesus telah rela menanggung hukuman dan akibat dosa manusia sepenuhnya. Pak, orang yang jadi mati. nanti Oke, yang cukup, dihukum Pak. itu, yang Cukup, Pak, dihukum udah itu paham. dosanya Cukup, cukup. Dosanya Cukup, Pak. kita dihukum di atas. Iya, udah, cukup. Orang yang mati terkutuk itu Pak, tempatnya di surga atau neraka Pak? Orang yang mati terkutuk. Sekarang saya tanya, Yesus mati karena kutukan Saya nanya kita. Pak, kan Sekarang Bapak udah Yesus- ngomong loh, Yesus mati terkutuk. Pertanyaannya Iya. Pak, Bukan orang Yesus yang mati terkutuk, tapi Yesus menanggung kutuk sehingga dia dihukum karena kutukan kita. orang yang menanggung kutuk Pak terkutuk nggak? Setelah dia susah kali bahasa Indonesia ini orang ini nih. Bapak ini kenapa ini bahasa Indonesia nggak bener? Enggak. Kenapa? Ya coba Pak tanya. Saya ulang ya. Yesus itu mengambil kutuk nggak? Ya, mengambil alih. Mengambil alih. Orang Yesus mengambil alih kutuk terkutuk nggak? Jawab. Terkutuk atau tidak? Yesus ini. Dia tidak terkutuk tapi menjadi kutuk. Beda loh. Menjadi kutuk itu terkutuk atau tidak? Menjadi kutuk itu berarti dia rela menanggung hukuman. Saya nggak nanya itu. Menjadi kutuk itu Pak terkutuk atau tidak? Ya beda lah jawabannya Pak. Jadi Yesus Kalau ini, jadi menurut Yesus ini menurut Anda Yesus tidak terkutuk. Menjadi kutuk itu artinya rela menanggung hukuman. Begini Pak, saya kasih analogi. Anda menjadi presiden, Anda presiden nggak? Presiden lah. Oke. Yesus menjadi kutuk terkutuk nggak? Bukan jawabannya dia menjadi kutuk, bukan karena dosa dia. Astagfirullahaladzim, susahnya bahasa Indonesianya ini orang tua satu nih. Menjadi kutuk itu artinya Yesus rela menanggung hukuman dan akibat dosa manusia sepenuhnya. Oke, gue ikutin. Menanggung hukuman. Siapa yang hukum dia? Siapa yang hukum dia? Ya para itulah yang para prajurit Romawi itu. Oke, jadi tentara Romawi yang menghukum Yesus, betul? Hukuman apa itu Pak? Ya, cambuk. Apalagi? Dipaku di atas kayu salib, mahkota duri menangkap di kepalanya. Mulia atau terhina itu Pak? Hah? Ya terhina karena dosa terhina. manusia. Baik. Tapi dia tidak melakukan dosa karena hukuman. Walaupun Iya. dia tidak berdosa. Saya nggak nanya dosa loh itu. Saya nggak nanya dosa. Tidak berdosa. Saya nggak nanya dosa. Maka Pak. dia Terhina. tidak Pak, saya nggak nanya dosa. Terhina atau tidak? Ya di situ kan dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu Saya nggak lagi salib. ke situ Pak. Loh. Saya nggak lagi ke situ loh Pak. Terhina atau tidak? Ya terhina. Siapa yang hina dia? Siapa yang hina dia? Ya prajurit waktu itu. Oke, baik. Jadi Yesus mati terhina ya Pak? Iya, karena dosa saya Pak. Menurut Anda baik nggak itu? Kalau orang mati terhina Pak, baik atau tidak? Baik karena dia ingin bebaskan saya dan dia tidak berdosa karena dia menanggung dosa saya. Orang mati terhina kok baik Pak? Iyalah, karena dia tidak melakukan dosa. Misal kita dihukum kan tidak berdosa, maka kita juga akan protes. Akan Kalau gitu saya mundur Pak, saya mundur. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah Pak? Sesuai perintah Tuhan? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Terus yang membolehkan Yesus mati di tiang salib siapa Pak? Karena keinginan manusia itu kan, maka pada akhirnya kan Yesus mengatakan, Saya ulang kembali, Pak. ampuni dia Bapa karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kematian Yesus ini Pak, kematian Yesus di tiang salib kehendak Bapa atau kehendak siapa? Kematian Yesus di atas kayu salib. Itu kehendak siapa Pak?
Ya kehendaknya diri sendiri dia mau menebus kita kok. Berarti Yesus bunuh diri kok kehendak sendiri. Bukan membunuh diri, tapi dia Tadi katanya menanggung kehendak karena dosa. sendiri. Enggak, dia kan awalnya 13 itu Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dia telah menebus kita. Kristus telah, dia sendiri yang mau menebus kita karena kasihnya itu. Jadi tidak ada sama sekali dalam urusan salib ini Pak, tidak ada urusannya Bapak ya, Bapaknya Yesus ya, tidak ada urusannya ya. Betul? Tetapi awalnya Yohanes 3:16 dikatakan ada di narasinya itu Pak, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa dan salib itu Pak, salib itu karunia Tuhan atau karunia iblis Pak? Pak, salib itu karunia Tuhan atau kehendak iblis Pak? Salib itu ya karunia Tuhan untuk penyelamatan umat manusia di dalam Yesus. Berarti kehendak Bapak dong yang membunuh Yesus. Itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Di mana tertulis Pak rencana Tuhan membunuh Yesus? Yohanes 3:16. Ya, karunia itu pembunuhan atau merasa diberikan karunia Pak? Karunia itu untuk orang berdosa. Karunia itu Pak pembunuhan atau memberikan hikmah? Karunia itu kasih karunia Pak. Karunia itu kasih karunia atau belas kasihan Kristus, belas kasihan pencipta, supaya manusia yang berdosa ini diselamatkan. Itu kasih karunia. Siapa sih yang berdosa Pak? Saya ikutin. Siapa sih yang berdosa? Ya semua manusia berdosa selain Yesus. Baik. Jadi mematikan, udah cukup. Jadi mematikan orang tidak berdosa demi untuk dosa Anda yang karena Anda yang berdosa, betul? Kok bisa mematikan Pak? Bukan mematikan. Dimatikan Pak. Emang Yesus itu dimatikan atau mati sendiri Pak? Dia mengambil alih. Saya ulang karena hukuman dosa. Pak, Yesus itu di tiang salib dimatikan atau mati sendiri? Ya karena hukum Taurat itu maka dia dihukum. Saya nggak nanya Pak. Yesus itu ada algojo nggak mematikan dia atau dia naik sendiri bunuh diri? Ya Pak? kalau ada algojo Bapak ngomong gitu ya memang ada algojo yang mematikan dia. Berarti dimatikan Pak ya, betul? Ya, berarti ada yang mematikan dia. Dimatikan karena hukum Taurat Pak. Baik. Karena dia menanggung dosa kita. Jadi ada yang mematikan Yesus demi dosa Anda, betul? Ya. Baik. Yang mematikan ini pahlawan atau penjahat Pak? Yang mematikan ini pahlawan atau penjahat? Iya. Ya dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saya ulang Pak, membunuh orang yang tidak bersalah itu Pak, penjahat atau pahlawan Pak? Membunuh orang yang bersalah. Enggak, orang yang membunuh Yesus itu, Yesus katakan, dia tidak tahu apa yang dia perbuat untuk Yesus. Ya saya nggak tahu penjahat atau tidak Pak. Nggak tahu. Dia nggak tahu, karena dia... Kalau begitu perbuatan mereka ini baik atau jahat Pak? Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Pak, seperti saya juga. Misal gini, ini narasinya. Astagfirullah, susah sekali ini orang bahasa Indonesianya ya. Enggak, misalnya saya nggak tahu tentang Yesus. Ya, mungkin saya bisa seperti orang Romawi. Tapi kalau saya tahu tentang Yesus sekarang, saya nggak mungkin bunuh dia. Dan orang Romawi itu juga tidak akan bunuh dia. Menurut Anda, yang membunuh Yesus ini, gitu ya, ini orang berdosa atau tidak berdosa Pak? Yang membunuh Yesus? Ya, saya nggak bisa menghakimi orang Pak berdosa atau tidak. Baik. Tidak mau menjawab ya Pak ya? Bukan tidak mau menjawab, tidak mau menghakimi. Baik. Karena tidak mau menghakimi. Yesus juga ngomong, ampuni dia Bapak, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Menurut Anda yang membunuh Yesus ini dosanya ikut terampuni nggak dengan matinya Yesus? Nah, itu kedaulatan Tuhan Pak. Saya nggak bisa menjelaskan juga itu. Saya bukan. Kalau dosa Anda ditebus oleh Yesus nggak? Iya, saya udah percaya Yesus menebus dosa saya dan saya percaya dan saya diselamatkan. Baik. Artinya hari ini Anda nggak punya dosa ya Pak? Hukuman dosa itu sudah nggak ada.
Tetapi untuk bisa melakukan dosa kemungkinan bisa. Tetapi kalau ada penguasaan diri, saya tanya baik-baik loh, tidak, Pak. tidak ada. Mungkin kita bisa kendalikan dosa. Apakah dosa Anda sudah ditebus oleh Yesus? Ya, sudah percaya. belum? Ya. Saya Sudah. percaya dosa saya sudah ditebus oleh Yesus. Berarti kalau sudah hari ini Anda nggak punya dosa, betul? Ditebus oleh iya. Hari ini nggak punya dosa ya, Pak? Dan saya harus hidup seperti Yesus hidup. Iya. Jadi hari ini nggak punya dosa ya, Pak? Dalam saya mengiring Yesus itu masih bisa Anda punya terpancing. dosa nggak? Pertanyaan sederhana. Anda punya dosa nggak hari Iya, ini? kalau saya hukuman dosa sudah tidak ada. Karena Tidak Yesus ada, ya sudah. menanggungnya. Sudah. Tetapi untuk terpancing dari dosa itu masih bisa. Saya nggak mancing Anda loh. Saya nggak mancing Anda. Ya, saya juga nggak mau terpancing dari Bapak. Iya, Justru makanya saya nggak jangan marah-marah. terpancing. Saya Jangan nggak ngomong terpancing. congor apa semua dari tadi kan. Makanya Saya jangan nggak mau terpancing, Pak. Jadi artinya hari ini Bapak nggak punya dosa ya? Ya. Baik. Puji Tuhan. Yakin ya? Yakin ya? Oke. Ya, karena Tuhan yang Apakah mengajarkan saya, ya? Pak. Apakah semua orang Kristen itu tidak punya dosa, Pak? Saya nggak mau menghakimi, Pak. Nah, katanya Yesus Kalau mati dia menebus melakukan dosa. kehendak Bapa, kalau dia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, Kok masih ada usaha, Ya. Pak? Katanya Yesus menebus dosa, Pak. dosa, hukuman dosa. Dosa itu apa sih, Pak? Sudah hukuman dosa itu Pak, sudah Yesus katanya. bebaskan. Saya ulang nih. Apakah Yesus mati di tiang salib menebus dosa? A. Menebus, B. Tidak. Ya, menebus dosa. Oke, baik. Dosa siapa aja, Pak, yang ditebus? Ya, yang percaya, Yang percaya. Baik. Apakah semua orang Kristen itu percaya Yesus mati menebus dosa? saya tidak mau menghakimi semua orang Kristen. Saya tapi nggak minta Anda menghakimi. berkata Saya tentang minta Anda Kristen, berpendapat Pak. Saya sesuai dengan ngomong dulu, data. Pak, jangan dipotong, Pak. Saya minta Jangan Anda dipotong. berpendapat sesuai dengan data, Pak. Enggak, saya tidak mau berkata tentang orang Kristen yang lain, tapi saya berkata tentang Kristen, tentang saya. Oke, baik. Sekarang ini Yesus sudah tidak ada lagi di muka bumi, betul ya, Pak ya? Oke. Oke. Itu, Pak, waktu dia dalam posisi disalib oleh tentara Romawi, Bapak. Ini tentara Romawi ini sebagai algojo, ya Pak ya, itu tentara Romawi ini mengeksekusi Tuhan atau mengeksekusi manusia, Pak? Maksudnya kemanusiaannya dia, bukan ketuhanannya dia. Jadi waktu Yesus disalib, posisinya dia bukan Tuhan ya Pak ya? Bukan Tuhan, maksudnya dia Tuhan, tapi dia memakai kemanusiaannya dia. Saya ulang kembali, Pak. Tentara Romawi ini menyalib Yesus sebagai manusia atau menyalib Yesus sebagai Tuhan? Kan Yesus itu kan Allah yang menjadi manusia, 100% Allah, 100% manusia. Tapi waktu penyaliban itu dia tidak memakai keilahiannya. Keilahiannya tapi kemana, memakai- Pak? Keilahiannya memakai kemana? Kemanusiaannya dia. Keilahiannya kemana? Kenapa dia nggak Ya mati dia waktu tanggalkan. disalib? Ya dia tanggalkan. Dia tanggalkan ya Pak ya? Ditanggalkan taruh di mana? Ya nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ini dia Baik. tanggalkan. Baik. Habis itu atau dikubur Pak? Masih ditanggalkan? Ya ditanggalkan sampai mayatnya dikuburkan di kapan. Baik. Ya. Lalu masuk ke goa itu, tutup goa itu. Waktu dibangkit Pak, ketuhanannya balik lagi. Ya bangkit sudah ketuhanannya dia sudah Nah, bangkit. pertanyaannya Pak, pertanyaannya ketuhanan ini masuk pada waktu dalam kubur atau di luar kubur? Jadi dalam kubur dia bangkit pada hari yang ketiga, dia sudah nggak ada di kubur itu. Berarti ketuhanan pernah ada dalam kubur juga. Pokoknya masalah ketuhanan, kemanusiaan itu Yesus yang tahu Pak. Anda yang tahu Tetapi tadi. yang saya Yesus yang bisa- tahu, Anda yang tahu loh barusan. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Tuhan tidak bisa disalib, tetapi Anda tadi- kemanusiaan Yesus bisa disalib. Anda tadi yang ngomong loh Pak, Anda yang tahu. Jadi, waktu Yesus disalib, dia tanggalkan ketuhanannya. Masuk di kubur 3 hari, dia tanggalkan juga ketuhanannya. Tapi setelah bangkit, kok tiba-tiba jadi Tuhan lagi Pak? Nah, pertanyaannya adalah, ketuhanannya ini kapan dia bergabung lagi Pak? Dalam kubur kah atau luar kubur Pak? Itu kan kedaulatannya Tuhan.
Bapak yang tahu loh tadi. Kapan saya bilang tahu? Saya bilang nggak tahu. Anda tadi bilang 100% manusia, 100% Iya. Tuhan loh. Memang Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, waktu dia bangkit Pak, sudah 100% manusia atau 100% Tuhan lagi? Ya 100% Tuhan lah. Kemanusiaannya kan sudah menjadi tubuh sempurna dia. Berarti ketuhanannya ini masuk lagi sewaktu dia ditanggalkan. Betul ya Pak ya? Ya itu kan kedaulatannya Tuhan Pak. Iya. Ya dia mau gimana Oke. menanggalkannya, apakah menanggalkannya di luar Oke, dia baik, atau cukup. di dalam dia, kan itu kedaulatannya Tuhan. Kenapa Pak? Waktu dia bangkit itu murid-murid malah mengira dia hantu, bukan Tuhan. Kenapa Pak? Karena dia sudah memakai tubuh sempurna. Sempurna bagaimana Pak? Orang tangannya masih maka murid-muridnya tidak mengenal dia. sempurna bagaimana Pak? Tangannya masih bolong kok. Iya, tubuh sempurna. Kira-kira ya kalau tangan bolong itu sempurna nggak Pak? Itu menandakan bahwa memang dia pernah disalib, tangannya Enggak, bolong. saya tanya, kalau membuktikan. tangan bolong itu Pak, cacat atau sempurna Pak? Waktu dia bangkit itu sudah tubuh sempurna, tapi Dia memperlihatkan kok tangannya, Pak. ada Lihatlah tangannya tanganku ini. bolong, itu memang membuktikan, memang diizinkan begitu. Saya supaya nanya orang Pak, tahu bahwa dia yang kalau tangan bolong itu Pak, itu tubuh sempurna atau cacat Pak? tubuh sempurna lah. Oke, sempurna tapi cacat. Tidak sempurna Ya, itu karena namanya memang Pak. disalib, memang pernah disalib dia. Ya, karena bolong itu berarti ada yang kurang Pak. Maksudnya tubuhnya yang lama disempurnakan. Masih Tetap laki-laki dia Pak? ada cacatnya memang. Masih laki-laki? Disempurnakan. Dia Ya, masih laki-laki? lah. Masih Ya, anak Maria laki-laki. gitu? Masih anak Maria? Ya awalnya kan memang anak Maria dia. Sampai sekarang masih anak Maria Pak? Hah? Ya memang sejarahnya kan memang anak Maria dia. Baik. Pak udah beda narasi Pak dari tadi sudah. Ya, kita kesimpulan Pak. Kita udah mau kesimpulan. Kita kesimpulan Pak. Bang dosen tahu saya istirahatnya jam berapa? Oh ya silakan Pak. Kita kesimpulan. Jadi menurut Pak Pendeta, Yesus ini terkutuk tapi tidak ada yang mengutuk, tapi dia terkutuk dengan sendirinya kan gitu. Bukan sendirinya, dia mengambil alih. Iya dia mengambil alih berarti dia terkutuk Pak sendirinya kan gitu ya. Terus? Demi dosa Anda, orang yang tidak berdosa ini orang yang tidak berdosa ini menebus dosa Anda sehingga dia mengutuk dirinya sendiri, betul? Bukan mengutuk diri sendiri. Terus dia gimana? terkutuk karena mengambil kutuk hukum Taurat itu ada pada saya, diambil, maka dia menjadi kutuk sehingga dia harus dihukum karena dosa-dosa saya. Maka dia harus mati di atas kayu salib. Artinya maka saya, tujuannya supaya saya bebas dari hukuman mestinya dosa. Kesimpulannya Anda yang semestinya yang terkutuk, tapi Yesus mengambil kutuk itu sehingga Anda tidak terkutuk dan tidak Anda berdosa. Jadi Yesuslah yang terkutuk, betul? Iya, saya jadi bebas cukup. Pak, dari hukuman dosa. Bebas. Jadi Anda yang mengutuk Yesus kesimpulannya kalau gitu Pak? Bukan saya mengutuk Yesus. Sembarangan Bapak. Anda mestinya yang terkutuk. Nih kan? Ya jangan bikin narasi sendiri lah Pak. Sudah cukup Pak. Semua netizen bisa membaca kok. Ya udah cukup. Pak, kita sahabat ya Pak. Iya, siapa siap, namanya nih? Handle. Maroto Pak. Maroto. Oh, kita berbeda tapi kita satu ya. Iyalah. Oke Pak. Thank you Pak. Sukses selalu Bang Juma. Oke Pak. Mana Bang Juma? Lanjut. Ada lanjut. Saya diberi kesempatan setengah jam tadi. Saya standby lagi lah. Oke. Makasih Sukses ya, Pak, selalu ya. Maaf semuanya. ya, Pak, ya. Oke, saya pamit ya. Turunkan saya Bang Boset. Semoga kondusif. Maaf ya Pak Pendeta. Tidak apa-apa ya, sama-sama. Ini orang-orang Pandi nih sih, pusing kepala aku deh. Lanjut Pandi. Tidak bisa kasih saya hadapi orang begitu, kasih nah. Alena kemakerot deh setengah jam. Meloki kasih na anu cek de tisa apa malipula kasih. Andre ki era lu putra deh. Andre nah.
Ya, ini roh asingnya Pak Desi Soleh kasih nih ya calon pecamau ya pula. Oh iya, pada sisa. Hai, balut listrik. Nggak bisa. Saya nggak bisa kalau berhadapan dengan saudara kita yang lemah lembut, tapi lemah lembutnya itu tidak masuk akal dan hanya akal-akalan membantah Bible. Saya takut nanti illal ladzina zalau minhum itu yang terjadi. Makanya mending saya diam, nyerah daripada saya meneruskan daripada emosi. Iya betul, karena nggak cocok dengan kuping saya. Orang yang suka nipu dirinya sendiri itu nggak cocok. Wih, tapi putar-putar tadi tuh Pak Juma, pusingnya. Bagaimana mungkin Yesus tidak ada yang kutuk dia sementara dia terkutuk? Gimana ceritanya? Seibarat orang menanggung hutang kan ya? Ya. Orang menanggung hutang itu berhutang nggak? Berhutang lah. Iya nanggung. Orang yang menanggung dosa berdosa nggak? Dosa lah. Ya dosa. Kemana perginya? Neraka lah. Aduh. Contoh saya punya utang 100 juta. Saya nggak sanggup bayar. Tapi Banjuma sanggup membayarnya. Banjuma lah yang menanggung utang saya. Saya lunas. Banjuma yang berutang. Oh dulu. Iya betul. Sekarang begini Bang Handi. Hukum Taurat itu kalau mau digugurkan harus dijalankan nggak? Hukum Taurat kalau digugurkan nggak dijalankan. Enggak, maksudnya sebuah perintah, ketika perintah itu kemudian dijalankan, itu sama halnya bahwa perintah itu sudah dilaksanakan, bukan? Betul. Berarti penggenapan hukum Taurat itu dilaksanakan kan? Betul. Orang sholat itu, menunaikan sholat itu artinya dia menyelesaikan sholat kan ya? Betul, menyelesaikan. Nah, kalau menggenapi Taurat berarti harus menjalankan hukum Taurat, betul? Betul. Membunuh orang yang tidak bersalah, apakah itu menjalankan Taurat atau melanggar Taurat? Melanggar Taurat. Berarti kematiannya bukan menebus, kematiannya juga bukan menggenapi Taurat, tetapi justru menghancurkan Taurat. Karena Taurat tidak ada mengajarkan membunuh orang yang benar. Dengan membunuh orang yang benar itu justru melanggar Taurat, bukan menggenapi, bukan menebus dosa, tetapi mendatangkan dosa. Itu jelas itu. Menjalankan Taurat, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Membunuh orang yang bersalah berarti melanggar hukum Taurat. Nah, kalau melanggar hukum Taurat berarti bukan menebus, tetapi melanggar. Melanggar itu bukan menebus. Kalau begitu, Yesus atas dasar pembunuhan terhadap dirinya, pelanggaran terhadap Taurat. Nah, bagaimana caranya supaya pelanggaran terhadap Taurat itu kemudian bisa dihapuskan? Ya butuh lagi penebus. Harus menebus lagi karena membunuh Yesus melanggar Taurat, bukan menebus Taurat, tapi melanggar Taurat, bukan menggenapinya tapi malah melanggarnya. Nah, jadi dengan kata lain, pembunuhan yang terjadi terhadap diri Yesus itu adalah pelanggaran terhadap Taurat, bukan penggenapan terhadap Taurat. Kalau yang menggenapi, yang menamatkan Taurat itu menjalankan segala perintah-perintah di dalamnya, jangan membunuh, itu baru menggenapi. Tapi kalau justru melanggar, ya itu bukan menggenapi Taurat, tapi itu justru melanggar Taurat itu. Jadi kutuknya semakin besar, kutuknya semakin banyak, kutukan semakin hancur. Memang tulisan Paulus ini membingungkan bangunannya. Nah, itu dia. Tapi maafkan saya banyak, Mak. Saya tadi berakrobat berdua sebentar doang sih. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, mantap lah itu. Daripada gua sakit gigi, mending gua obatin pakai itu tadi. Kalau Bang Andi, Bang Zuma udah nyerah, Bang Andi mau lagi ambil yang kayak gitu. Itulah dia makanya aku bilang
Nyerah saya karena beliau baik, secara pribadi beliau baik. Cuman doktrinnya itu yang orang kalau sudah melanggar kitabnya sendiri, aduh, gak sanggup saya. Nanti dia kena ini siraman rohani. Sementara dia orang baik dia kan ya. Intinya kalau Yesus itu menanggung dosa Kristen, sama seperti Yesus menanggung utangnya Kristen. Orang yang menanggung utang pasti berutang. Orang yang menanggung dosa pasti berdosa. Ya namanya dia yang menanggung dosa-dosa kalian. Berarti Yesus itu adalah orang berdosa karena dia menanggung dosa. Setelah Yesus menanggung dosa, kemana perginya? Surga apa neraka membawa dosa? Perasaan dosa itu dibakarnya di neraka bukan di surga. Begitu saudara-saudaraku. Gimana? Berat ini topik ini. Ini topik berat ini. Makanya harus debat seperti ini dengan tema ini itu harus siapkan 3 kontainer Cemangi, Bang. Saya tadi kombantrin 3 papan. Oh, kombantrin. Kalau saya Cemangi. Sudah banyak yang mempraktekkan itu. Baru selesai. Sudah banyak yang mempraktekkan. Tinggal menunggu laporan perkembangan ini. Berat ini Caroline saja. Caroline tadi saja repot. Caroline. Coba kita naikkan teman-teman Kristen lain ya yang mampu dengan tema ini. Mudah-mudahan kita ketemu teman-teman Kristen. Ada Bang Ricky Libra. Ada yang bilang panas, berarti ada yang coba di bawah ini. Oke, selamat malam Bang Ricky, Kristen atau Muslim? Setengah bungkus rokok gua habis tadi, setengah jam setengah bungkus. Tapi kepepet terus nggak bisa dia menjawab dengan baik. Pas nggak bisa jujur kan, susah. Selalu lari. Itu udah biasa gue hadapi BAP kayak gitu, udah biasa gue macam. Itu urusan gue kalau kita. Udah biasa gue. Terjebak sendiri dengan ini muter-muter kembali ke jawaban yang tadi yang bilang tidak menjadikan ya. Yesus itu terkutuk, siapa yang mengutuknya? Dirinya sendiri atau siapa? Tidak, dia tidak terkutuk loh. Bagaimana dikatakan orang itu terkutuk kalau dia tidak terkutuk? Tidak ada yang mengutuknya. Gimana itu ya? Susah memang itu. Gidarto, selamat malam. Bang Aridarto. Oke, mungkin. Oke. Ada Bang Long. Selamat malam Bang Long. Halo. Long 457. Panjang 457 cm. Tanyakan tadi putih Apa? Oh, dia lagi benerin dia benerin showbreaker. Showbreakernya katanya rusak. Dompet. Showbreaker apa radiator Bang yang panas? Gimana? Oh, double gardan. Oh, bibirnya kena panci panas, masa nggak tahu? Naik betulin showbreaker di sini. Aku pikir dia itu Bang, gicium panci. Oh, dari Malaysia nih Malaka. Teman-teman jangan lupa dikunjungi ya YouTube Zulkifli Mabas, Andi Sulabes channel ya. Tonton, like, share dan subscribe ya. Kalau perlu klik langganan di sana. Atau klik logo dolar di situ. Alhamdulillah Bang Handi, saya dapat rezeki dari Kodondi. Makasih kok, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa Kodondi ini. Beliau dapat rezeki, dia bagi-bagi ke saya juga. Kaget ya.
Iya, kaget dia tahu namaku. Ternyata namaku itu adalah Tandi Linti Mangkondoe. Wah, kok namamu beda ini? Ya memang itu nama asliku. Gimana? Wah, nggak bener ini. Gua telepon orangnya nih, masa tuh nggak dikasih. Malah nggak bener ini. Ucapan terima kasih kepada Kodondi kalau menyimak ini, Masya Allah. Barakallah. Ko, assalamualaikum ko. Serius itu? Ya, Jolang. Ko, waduh ini kok nggak adil ini ko. Apaan? Banyuma dikasih gua nggak. Nah, emang gua yang ngasih, orang yang ngasih. Oh. Gua cuma dititipin doang, gua aja nggak dikasih. Nggak dia juga nggak Banyuma. Gua cuma dititipin doang. Mari kita doakan Kodondi mudah-mudahan panjang umur. Jadi terkenal dong Banyuma di sana. Sehat selalu, panjang umur, semakin ganteng, semakin cakep. Terkenal dong Banyuma di sana. Sehat selalu. Kodondi, Masya Allah luar biasa. Mana? Tempat apa sih namanya? Semoga Kodondi panjang umur, sehat selalu. Sakit hatinya Bang Handi. Terima kasih. Langsung lah telepon. kupikir bercanda beliau. Siapapun di belakang Bang Kodondi, terima kasih ya. Sehat selalu. Jangan lupa mawar-mawar satu mawar ya. Sehat selalu ya bang-bang semuanya. Terima kasih telah ngirim mawar, memberikan apalagi kalau selain mawar apalagi dek? Kopi. Ya, kopi. Makasih. Panjang umur, sehat selalu, murah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bang Andi protes dia Bang Andi. Padahal saya cuma minta supaya Kodondi didoakan. Aku minta beliau didoakan, Kodondi didoakan yang telah memberikan infak sedekah buat Bang Zuma 300 miliar. Masya Allah, banyak kali bah. Terima kasih banyak, sehat selalu, panjang umur, rezekinya bertambah. Bukan gue yang nelpon Banyuma, dia yang nelpon aku karena disebut namanya gitu loh. Oh ya, serius Iya. itu? Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Kan dia menonton kok. Subhanallah. Iya, saya teringat dengan beliau. Dia ketawa namaku, kau beda. Kata beliau. Masya Allah. Orangnya amanah kan ya. Kodondi itu hebat, luar biasa. Tapi gue dapat juga, gue dari Malaysia Banyuma. Iya, katanya Bang Handi mau dibelikan helikopter. Betul itu? Terus sementara itu ditunda dulu, gue nggak bisa bawa. Yang nyata-nyata aja dulu yang bisa Pak Rodadi. Oh. Dari Malaysia gitu loh. Kan kita doang berdua yang tahu nomornya. Bang Andi, ajak silaturahmi dong. Kodondi mungkin mau naik ngobrol-ngobrol di sini. Silaturahmi beliau. Kan udah lewat masanya diskusi sama Oten, mungkin ada wejangan-wejangan dari beliau kan untuk kawan-kawan muslim yang lain. Banyuma ada komunikasi kah sama yang itu, yang kita makan di HI? Ada komunikasi? Selalu kan ya? Kenapa emang? Kenapa beliau? Ya kemarin dia bantu aku. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukur Alhamdulillah. Saya mau ini Kanda. Saya mau tarik beliau masuk ke Sulawesi untuk jadi investor. Biar biar Sulawesi Selatan ini bisa berkembang cepat gitu ya. Banyuma mau dikasih jodoh itu sama dia, tapi yang cantik, yang muda katanya. Kalau beliau sampai ke Sulawesi itu bisa triliun itu masuk kan? Bisa inspektor itu. Ya itulah Sultan Malaysia kan ya. Besar Raja. gitu. Raja. Ya, Raja Johor. Raja Johor. Tapi
keturunan Bone. Bisa bahasa Bugis dia dikit-dikit. Kemarin saya berjumpa ajudannya, kan ada bertiga kami di sini. Oh ya? Iya. Kebetulan ajudannya itu adik kandung daripada Abdurrahman Salama, ketua yayasan dulu, Wakaf Umi, kampus Umi. Oh. Iya. Keluarga besar Abdurrahman Salama, Masya Allah. Oh, jadi ada hubungannya dengan bahasa lama juga ya? Adik kandung. Oh. Nah, itu sebagai pembisik beliau. Nah, orang Makassar sini gubernur minta supaya beliau dihadirkan di sini. Nah, aku bilang kalau sampai beliau mau impes di sini, ya lirik juga lah bisnisnya. Bang Suma kan gitu. Maksudku gitu, Bang. Alhamdulillah, Habibnya baik. Beliau sangat baik. Ya, dari sanalah beliau juga memperkenalkan, mohon maaf nih, Ketua BIN Indonesia memperkenalkan. Waduh, luar biasa, Masya Allah. Pokoknya banyak hal yang luar biasa lah, Bang Andi. Iya. Aku lipanya ke Malaysia. Kau ke Malaysia ambil mobil baru, bawa pulang katanya. Ke Johor, tapi ke Johor. Iya. Mantap. Kemudian habis lebaran katanya Bang Di. Iya, habis lebaran mau ke Indo. Iya. Syukurlah. Tapi kalau makan jangan tempat kayak gitu lagi, dia mentah-mentah. Mas, orang generasi. Bang Handi diajak makan menu Jepang. Tega, guys. Macolok tibunah. Hotel Indonesia makan 15 juta, nggak ada yang gua makan. Coba kalau diuangkan. Baju juga sok-sok makan gitu loh, ternyata dimuntahi. Kirain dia makan beneran, kerjain gua. Dikiranya gue makan, ternyata dimasukin di kelasnya siapa gitu, ada. Aduh, parah. Disuruh makan bekicot masih hidup, kayak mana bisa masuk? Ada aja. Salmon mentah. Kalomang. Aduh. Tapi kan karena beliau memang menunya itu setiap makan ya lahap aja. Saya pura-pura juga lahap, tapi waduh gila betul. Keren kali Bang Handi, terpancing. Terpancing dia, dipikirnya dimakan enak. Aku ngunyahnya itu seenak mungkin. Wah, jatuh cinta juga dia. Giliran dia kunyah, angkat tangan langsung. Agak nasi ye. Aduh, makanan Jepang itu menyiksa Bang Handi. Menyiksa. Yang enak itu udangnya doang yang digoreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sampaikan aja Bang Zuma, dan berterima kasih juga. Mudah-mudahan Bang Zuma selalu sehat selalu dan Bang Andi. Amin ya rabbal alamin. Saya seorang mualaf. Nah, jadi alhamdulillah. Saya itu nikah, baru saya masuk gereja lagi setelah dengar ada api kayak gini, saya kembali ke Islam. Gitu. Allahu Akbar. Alasannya apa Bang kembali ke Islam? Karena pertama dulu nenek mukiper lah Bang. Bahaya. Dulu kan saya belum waras, sekarang sudah waras Bang. Alhamdulillahi Alamin. Masya Allah. Jadi semua itu terinspirasi dari Bang Zuma, Bang Andi, alhamdulillah. Blender, alhamdulillah. Bunda Ripa, Bung Nora, semuanya. Jadi saya kembali ke jalan Allah. Hari itu udah sempat ke gereja. Jadi setelah ada perdebatan dan bagaimana, itulah kata-kata Bang Zuma. Ya, setelah itu saya belajar sholat, belajar agama Islam dan kembali ke Islam kembali gitu. Jadi Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi pernah juga saya tanya kepada Najar di masjid, apakah saya bersadat lagi?
kalau saya kembali ke Islam, kata dia kalau udah bertobat, udah sholat, dia nggak pun bersyahadat lagi nggak apa-apa katanya. Jadi dia juga berkenalan juga sama Bang Paruk di Medan. Sumut. Kan, gitu. Medan, iya. Ya, Sumut. Ya. Jadi ya itulah tadi Bang Zuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan dan selalu istiqomah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya sampaikan Bang Zuma. Siap. Terima kasih sudah dinaikkan. Itu saja harapan saya. Amin. Semangat terus Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, jadi Pak Johnson ini tadinya Kristen, masuk Islam, kembali lagi terus kembali ke Islam lagi gitu. Ya, gara-gara Bang Zuma. Waduh. Dan kalau nggak gara-gara Bang Zuma nggak waras aku. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi sekarang neneknya bukan lagi kiper katanya Bang, penyerang sekarang, penyerang sayap kanan. Terima kasih Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tinggalkan syahadat ya Bang ya. Insya Allah, amin. 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 Ben Resi. Zuma. Waalaikum. Zuma, saya mau tanya ya. Saya syahadat nih ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu gunanya apa sih? Gunanya itu berarti Anda sudah mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Lisan ya, lisan. Lisan Anda sudah mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, dan lisan Anda sudah mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Tinggal hati Anda nih dengan pembuktian secara perbuatan. Apakah apa yang Anda ucapkan itu sesuai dengan hati atau Anda hanya pembohong, pendusta kan gitu. Karena kalau Anda mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, berarti Anda harus meyakini bahwa ada perintahnya, ada larangannya. Sama itu kan cuma ucapan, Bang. Ya, tapi ucapan itu nggak ada pengaruh sama sekali gitu loh. Ya, harus dibuktikan dengan perbuatan. Itu baru dibilang orang beriman. Jangan-jangan saya, orang Buddha, orang Cina, orang apa namanya itu, yang nggak beragama juga, semua orang ngomong gitu juga bisa, Bang. Iya bisa memang, kan tadi aku bilang apakah Anda pendusta atau Anda betul-betul adalah orang yang beriman. Karena gini, pola iman itu, saya ngutip di kitab saudara ya, pola iman itu begini. Dan inilah tandanya bahwa kamu itu mengenal Tuhan, yaitu jikalau kamu menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Tuhan tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran, gitu loh. Orang yang mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah adalah orang yang mengenal Allah, bahwa alam semesta ini tidak akan mungkin ada kalau tidak ada Allah menciptakan itu. Maka pencipta langit dan bumi menciptakan alam semesta ini. Maka kami bersaksi bahwa pencipta alam semesta adalah Allah. Dan cara membuktikan persaksian kami itu adalah betul-betul Allah yang menciptakan alam semesta ini. Maka kami kudu wajib menjalankan segala perintah-perintahnya. Itu di dalam kitab saudara juga begitu. Ya, oke. Nah, begitu, alam semesta kawan. ini bisa tercipta dengan sendirinya nggak? Nggak bisa, harus ada yang menciptakan. Kenapa kamu bilang nggak bisa? Ya, segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan kecuali Tuhan. Ya, gitu. Masuk akal juga kan? Tuhan nggak ada yang menciptakan. Ya, Tuhan nggak bisa dicipta, makanya dia Khalik. Khalik Kenapa itu begitu? Iya, karena dia Khalik, dia pencipta. Segala sesuatu di luar Khalik itu ciptaan. Makanya kita bertuhan kepada Sang Pencipta, bukan kepada ciptaan. Begitu kawan. Seperti yang Anda sembah Yesus, mau Anda putar balik Yesus itu, bolak-balik Anda kasih jungkir dia ke belakang, mundur, ke atas, ke bawah, tetap dia ciptaan, tidak bisa tidak. Maka menyembah Yesus adalah sebuah kesalahan fatal karena telah melakukan kezaliman, kemungkaran di bumi dengan menyembah ciptaan Tuhan. Yesus itu ciptaan, bukan Tuhan dia. Dia ciptaan.
Nah, Yesus ada nggak mengajarkan kemudian menyembah kepada di luar dirinya? Ada. Dia memerintahkan menyembah kepada Elohim, pencipta langit dan bumi, yang mengutus dirinya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan itu satu natur. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus juga satu natur, yaitu utusan Tuhan. Nah, cara mengenal Tuhan menurut kitab saudara dalam 1 Yohanes 2 nomor 3 dan seterusnya. Inilah tandanya bahwa kamu mengenal Tuhan, yaitu jikalau kamu menuruti perintah-perintahnya, itu kamu buktinya mengenal Tuhan. Sama seperti ketika Anda mengenal Yesus, berarti Anda melakukan perintah-perintah Yesus. Nah, mana perintah Yesus yang Anda lakukan? Nggak ada kan? Berarti Anda tidak mengenalnya. Hanya mulut aja yang berkata, Yesus, aku mengenal Engkau. Tapi faktanya kita lihat dari pola kehidupan saudara dalam beragama, sama sekali Anda bukan pengikut Yesus, sama sekali Anda tidak mengenalnya. Makanya Yesus pun tak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena Anda hanya berkata, Yesus, aku pengikutmu, aku pengikut Yesus. Itu cuma di mulut doang. Tapi faktanya Anda pengikut Paulus, bukan Yesus. Sama ketika Anda mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu cuma di mulut doang. Faktanya Anda tidak melaksanakan perintahnya. Kalau Anda bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka Anda harus melaksanakan perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 nomor 3, nomor 4, nomor 5 sampai data nomor 6. Begitu saudara. Makanya umat Islam itu ketika dia bersaksi ya mereka menjalankan perintah. Ada lagi? Siapa yang mengutuk Tuhan Anda? Berat itu saudaraku David untuk menjawab. Berat. Karena itu hanya sebuah doktrin. Kalau saya sih menilainya itu fitnah. Fitnah kepada Yesus. Hanya ada dua. Itu fitnah kepada Yesus. Atau memang betul iblis yang datang kepada Paulus. Untuk supaya manusia itu menyembah kepada dirinya dalam nama Yesus. Kenapa? Karena kebanyakan orang Kristen itu jatuh cinta ke Yesus. Karena mengatakan Yesus itu rela mati untuk dosa-dosa mereka. Bagaimana kalau ternyata itu hanya ajaran setan? Misalnya, ini misalnya bukan menuduh. Bagaimana kalau misalnya setan yang datang kepada Paulus? Akulah Yesus yang berjasa menyelamatkan kalian. Maka sembahlah saya. Maka Anda menyembah oknum itu dalam nama Yesus. Nah, berarti iblis datang menggunakan nama Yesus agar manusia tidak menyembah kepada Tuhan. Maka manusia menyembah cukup kepada Yesus, di mana Yesus itu adalah iblis itu sendiri. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu menggunakan namaku. Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8. Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Menurut Yesus bisa. Bahkan iblisnya memakai namanya dan iblisnya pun mengaku sebagai Mesias. Gitu saudaraku. Jadi menurut hemat saya nih, yang datang kepada Paulus itu bisa jadi iblis memakai nama Yesus. Karena kalau dia memakai namanya bom-bom, siapa yang mau percaya? Maka dia menggunakan nama Yesus agar manusia dipalingkan dari menyembah Tuhan menuju kepada menyembah Yesus. Supaya manusia itu menyembah Yesus ini, maka manusia didoktrin, dosa-dosa kalian udah dihapus dengan Yesus, maka Yesus sangat berjasa, sembahlah dia. Maka kalian berbondong-bondong ke gereja hari Minggu menyembah Yesus. Tapi sebenarnya bukan Yesus yang Anda sembah, karena Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti yang kalian sembah selama ini Yesus yang mana? Makanya kenapa muncul tema ini? Supaya saudara Kristen itu berpikir, iya juga ya. Kok bisa Yesus terkutuk? Siapa yang mengutuknya ya? Kan Yesus ini orang benar. Sementara yang dikutuk Tuhan itu hanya iblis. Jangan-jangan yang disalib ini, itu. Sehingga Anda kemudian berpikir mau belajar hingga pada masa di mana kalian itu menjadi pengikut Yesus yang betul. Yaitu la ilaha illallah, Yesus Isa Rasulullah. Mantap kan? Karena hidup kekal itu, mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Dan itu hanya ada di Islam, tidak ada di Kristen.
Di Kristen hanya mengatakan, Yesus utusan Tuhan. Kami yakin engkau adalah utusan Tuhan, utusan Bapa. Tapi begitu ke gereja yang disembah Yesus, malah dikatakan Yesus itu dua natur, Yesus itu adalah Tritunggal, Yesus pribadi kedua. Ada-ada aja kawanku ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Halo Saudara David, masih bernapas kan? Ya bang, ya. Abang panjang banget jelasinnya, otak saya nggak nyampe. Oh iya. Ya, gini bang. Abang kok benci banget sama Yesus? Loh, kok aku benci? Apa yang aku lakukan ini? Saya sudah ngantuk loh ini. Dari pagi tembus jam segini tuh. Karena sayang sama Yesus. Makanya saya bertanya, kok Yesus bisa terkutuk? Siapa yang mengutuknya? Yesus ini manusia suci loh. Manusia suci. Manusia yang dikasihi. Sampai Tuhan memproklamirkan. Apa katanya? Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu kata Tuhan. Menurut Bible saudara, Yesus berdoa, berikanlah kemuliaan kepadaku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus itu orang mulia. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus itu, Masya Allah, dia itu jalan kebenaran. Lalu siapa rupanya yang berani-berani mengutuknya? Bapa tidak mungkin mengutuk Yesus itu mustahil. Mustahil. Kalau Anda memaksakan Yesus yang dikutuk di atas tiang salib, siapa yang mengutuknya? Bapak, di mana Bapak mengutuk orang benar? Di mana Bapak mengutus orang yang dikasihinya? Enggak ada. Yesus itu adalah hamba yang suci. Anda baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Anda baca Ibrani 5 nomor 7, dia adalah orang yang soleh. Tidak mungkin kemudian Yesus yang soleh ini dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Tidak mungkin. Mustahil itu. Makanya saya datang untuk mensucikan dia dari orang-orang kafir. Yesus manusia suci, Yesus manusia mulia, tidak mungkin tersentuh oleh kejahatan, apalagi sampai dia pada posisi terkutuk. Posisi terkutuk itu hanya iblis. Yang dikutuk Tuhan itu hanya iblis. Baik di dalam kitab Torah maupun di dalam kitabnya orang Islam, yang dikutuk itu iblis. Bahkan Yesus menerangkan di dalam kitab Matius 25 nomor 41, enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang yang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis. Iblislah yang terkutuk menurut Yesus, menurut Musa, menurut Elohim, menurut Allah, menurut Nabi Muhammad, menurut akal sehat. Yang terkutuk itu iblis. Tapi kenapa kemudian Yesus yang dikasihi oleh Tuhan Anda setarakan dengan iblis? Anda setarakan dengan penghuni neraka. Yesus mengatakan, hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api neraka yang kekal yang disediakan untuk iblis. Masakan Yesus kamu setarakan dengan iblis? Masakan Yesus kau setarakan dengan makhluk terkutuk? Di mana perasaan lo? Di mana kemanusiaan lo? Di mana agamamu hadir ketika Yesus dikutuk? Malah agamamu berkongkong ke dalam konsep tersebut. Sudah benarkah itu? Sudah benarkah Yesus itu terkutuk? Adakah Galatia 3 nomor 13 itu firman Tuhan? Atau itu hanya fitnah Paulus demi untuk memproklamirkan ajaran Roma Yunani agar orang-orang menyembah kepada dewa mereka dalam nama Yesus? Pikir bang, pikir. Dia lahir dalam keadaan suci. Ibunya perawan yang suci. Dia berasal dari roh yang suci. Dia berasal kemudian dari firman yang suci. Bahkan dia berasal dari Sang Yang Maha Suci. Lalu kenapa dia harus terkutuk? Karena dosa-dosa kita. Bukankah kita ada solusi?
tinggal mengangkat tangan kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni hamba-Mu ini ya Tuhan. Atas kelemahanku, atas keteledoranku, aku mohon ampun. Kira-kira Tuhan kita mengampuni kita enggak? Mengampuni kita. Terus kenapa harus ada tumbal? Kenapa harus ada Yesus orang suci ini jadi tumbal? Kenapa harus ada Yesus orang mulia ini menjadi tumbal? Kalau Tuhan Maha Pengampun, cukup kita mengetuk pintu. Tuhan, aku datang. Aku mengaku bersalah. Aku merasa berdosa. Maafkan aku. Ampuni aku ya Tuhan. Teteskan air matamu di hadapan Tuhan. Dosamu akan dihapuskan. Lalu itu apa? Orang suci jadi tumbal. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan mempersembahkan manusia kepada Tuhan, kepada dewa? Adakah? Tidak ada, kecuali ajaran pagan, ajaran dewa Molok. Jadi kalau Anda mengatakan kenapa sangat benci, hei, Anda salah, Anda keliru. Saya tidak dibayar di sini. 1 rupiah pun saya tidak dibayar. Tidak ada yayasan yang membayar saya untuk begini, nggak ada. Tidak ada individu yang menggaji saya untuk begini, nggak ada. Ini panggilan nurani keislaman, bahwa Islam datang sebagai pembawa kebenaran dari roh kebenaran, mengajarkan untuk mensucikan Yesus dari tuduhan-tuduhan orang-orang kafir terhadap dirinya, yang padahal yang terjadi adalah iblis yang sembunyi di balik nama besar Yesus. Gitu saudara David, aku nggak benci Yesus, aku sayang beliau. Cinta aku sama beliau. Tidak sempurna imanku sebagai seorang muslim kalau aku tidak cinta kepada Nabi yang datang lahir tanpa ayah, mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Ingat, yang datang kepada kaum Israel itu membawa hikmat Injil itu bukan Yesus. Yang datang kepada Bani Israel itu namanya Isa. Penulis-penulis kitab Anda yang dituliskan berdasarkan penyelidikan mereka, mereka kemudian menyadurnya dalam bahasa Yunan. Setelah mereka menyalurnya menjadi bahasa Yunan, Isa mereka tambahi us di belakangnya, agar supaya itu bisa diterima oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Maka tertulisnya Isos, Isos. Masuk ke Indonesia menjadi Yesus. Ke Belanda menjadi Yesus. Di Yahudi menjadi Yesua, di Islam menjadi Isa. Itu yang datang itu Isa. Ditambahi us. Coba, nama asli Yesus dalam bahasa Yunani itu bukan Yesus, bukan Yesus, tapi Isos. Dari kata Iso Aram ditambah us menjadi Isos. Yang datang kepada Bani Israel mengajar Injil itu bukan Yesus, tapi Isa alaihi salam. Belakangan muncul, kemudian kalian mengganti namanya dari ajaran nenek moyang kalian dengan nama Yesus. Islam datang belakangan mengembalikan nama mulia beliau, yaitu Isa alaihi salam. Isa, kepadanya keselamatan. Itu fakta, itu real. Maka Islam datang untuk mensucikan beliau. Apa kata beliau ketika diterangkan dalam Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beliau mengatakan apa? Ketika roh kebenaran, yaitu Hamad, datang, dia akan memuliakan aku. Makanya di Islam itu tidak ada dikatakan Isa terkutuk. Dengan jalan menjadi kutuk, dia mengambil kutukan dari dosa-dosa kita, lalu Isa kemudian menanggung. Itu nggak ada di Islam. Kenapa? Karena roh kebenaran, yaitu Hamad, datang untuk memuliakan, bukan menghinakannya. Tidak diajarkan pada ajaran Hamad bahwa dia ditampar, diludahin, ditonjok, diseret, diobok-obok, ditombak, apalagi digantung, apalagi dibunuh, diludahin mukanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Di Islam sebagai ajaran roh kebenaran, Hamad itu tidak dikenal ajaran seperti itu. Tapi di ajaran kalianlah. Bahkan kalian berkongkok-kongkok, dosamu bercabul, memburit, memperkaos,
kemudian apalagi membunbun, apalagi koruptor, apalagi semua dosa-dosa kalian tanggungkan ke dia. Betapa hinanya dia. Kau anggap dia lebih hina dari tempat sampah. Habis itu kau banting lagi. Sudah kau banting lagi. Setelah kau sampahkan dia, kau anggap dia itu sebagai tumbal. Seluruh dosamu kau lempahkan ke dia. Kau lantik lagi dia menjadi Tuhan di hadapan Tuhannya itu sendiri. Yesus adalah hamba Tuhan yang bertuhan. Kau banting dia menjadi Tuhanmu. Adakah dia pernah mengajarkan itu? Maka pantaslah ketika kemudian Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, ketika manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh dia selain daripada Allah yang mereka sembah. Maka ketika Anda datang pada hari terakhir, Yesus, bukankah kami dulu di dunia memanggilmu Tuhan, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian loh. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa kurang bukti? Itu dinyatakan dalam Al-Quran dan dinyatakan dalam kitabmu. Apa kurang bukti? Keberadaan saya di sini, khususnya Bang Suma, ya, menggiring kemudian anak-anak muda, orang-orang dewasa yang mau mengambil kemudian ikhlas menyelamatkan kalian. Kami mendirikan yayasan untuk itu, demi menyelamatkan saudara-saudara saya yang sudah terlanjur menjadi Kristen. Nah, sekarang poinnya adalah, adakah yang kami sampaikan ini dusta? Adakah yang kami sampaikan ini adalah bohong? Adakah yang kami sampaikan ini adalah penistaan, penghujatan? Tidak, yang kami sampaikan adalah pola yang benar. Contoh, ketika para pendeta mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, Yesus itu separuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Adakah itu berasal dari kesaksian Yesus? Tidak. Apa kata Yesus? Anda boleh baca Yohanes 5 nomor 31 di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 116. Apa kata beliau? Dia mengatakan bahwa ketika datang kepadanya perintah, pertanyaan dari Allah, wa iskala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Apa kata beliau? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Sekiranya aku mengatakan itu, pasti Engkau tahu. Aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu, sedangkan Kau tahu apa yang ada pada diriku. Maka dia mengatakan apa dalam Yohanes 5? Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kalau aku berkata tentang diriku sendiri, maka perkataanku itu tidak betul. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Itu kata Nabi Isa, itu kata Yesus. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Lalu bagaimana kalau orang Kristen bersaksi tentang Yesus, di mana kesaksian orang Kristen ini adalah kesaksian dirinya sendiri? Adakah itu benar? Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Adakah itu betul? Adakah itu betul? Adakah itu ajaran Yesus? Adakah itu ajaran Bapa? Tidak ada. Jadi kalau Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Lalu bagaimana kalau orang Kristen itu bersaksi sendiri tentang Yesus? Apakah benar? Mustahil itu bisa benar. Sebab tolak ukur Yesus di data nomor 45-nya adalah aku. Sebab kata di data nomor 37, Bapa yang mengutus aku, Bapaklah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Aku tidak bersaksi dari diriku sendiri. Kalau aku bersaksi tentang diriku, dan itu kesaksian dari diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Akan tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kristen bersaksi tentang Yesus itu ilmu dari mana?
Kalau Yesus itu 100% Tuhan, 100% Bapa. Itu di mana dalilnya? Sementara Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Dia tidak mengatakan, inilah Bapakku. Inilah Bapakku. Tapi Bapa mengatakan, inilah anakku, inilah hambaku, inilah ciptaanku. Ini yang kami luruskan, bukan kebencian. Aku sedang ngantuk ini. Ini sudah hampir jam 1 di kotaku. Aku nggak ada tidur siang. Demi apa? Duit? Tidak. Kalau aku mau duit, aku tinggal telepon Bang Handi. Bang Handi, ada cemangi kah? Bang Handi kirim 1 kontainer cemangi, jual di pasar, laris manis dapat duit. Bukan begini, bukan dengan cara begini, bukan. Kalau aku mau cari duit, wallahi, profesor dari kampus Universitas Hasanuddin udah minta aku fullkan jadwalku di bulan suci Ramadan untuk dari masjid ke masjid, dari kampus ke kampus. Saya tolak karena mereka sudah banyak, ada guru, sudah banyak kiai, sudah banyak ustadz. Mereka harus punya ruang, ustadz punya ruang untuk ceramah di masjid. Kiai guru-guru kami sudah punya ruang untuk ceramah di masjid. Kami apologet jangan ke situ. Kami apologet cukup menyelamatkan saudara-saudara kami di luar Islam. Nih Pak Prof nonton, Ibu Prof nonton pastinya. Saya katakan, bukan saya nggak mau, tetapi biarkanlah guru-guru kami yang berkhutbah di sana, yang ceramah di sana. Kami cukup di sini. Amplop buat mereka, silakan untuk mereka. Semoga berkah. Ini di sini kita ikhlas karena Allah. Tiba-tiba aja ada telepon, ada informasi dari Kodondi. Bang Zuma minta nomor rekening. Allahu Akbar, takbir. Meskipun Bang Handi nggak dapat. Itu saudara-saudaraku. Jadi bukan karena tenar, bukan karena mau duit, enggak. Ini mau misi penyelamatan, rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Itu semata-mata karena Allah. Bukan karena perpuluhan. Nah, Anda renungkanlah itu, Anda pikirkanlah itu. Iya juga ya. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Paulus bersaksi, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Ini kesaksian siapa? Kesaksian siapa ini? Kesaksian Paulus. Benar nggak? Kalau kesaksian Yesus tentang Yesus, kalau itu dari Yesus sendiri tanpa ada kebenaran, validasi, rekomendasi, pengesahan dari Bapa, maka perkataan Yesus tertolak demi ucapannya sendiri. Lalu bagaimana dengan ucapan Paulus? Siapa sih dia? Paulus ini siapa sih kok kesaksiannya gila banget? Adakah Bapak mengatakan anaknya Yesus terkutuk untuk dosa-dosa? Adakah? Nggak ada kah? Berarti Paulus ini kesaksiannya tertolak atau bisa diterima? Renungkan sendiri. Mudah kok. Gampang kok, kata saudara Bang Baal. Kalian aja yang mempersulit diri untuk memahami itu. Kenapa? Kalian terlanjur Kristen yang hanya dikhotbai, dikhotbai, didoktrin, di dogma, tanpa kalian relakan waktu untuk belajar. Kenapa? Karena memang ada kekuatan yang melarang kamu membuka Bible. Kamu nggak sadar itu. Ada kekuatan yang melarang kalian, bukan secara langsung, tapi membuat kalian itu tidak mau membuka, malas, kayak rada-rada malas gitu. Nanti bisa buka kalau udah umur 40-60 tahun ke atas, udah mendekati, kemudian sayonara, baru baca buku Bible. Tapi sudah mendarah daging, kepercayaan Anda itu ya sudah berat, keluar dari sono. Udah mendarah daging, udah bergetar, tangannya sudah gemetaran kalau buka lembaran Bible. Baca juga huruf S sudah jadi huruf B. Udah mendarah daging, jadi udah telat. Harusnya di masa sekarang, mumpung masih segar-segarnya ingatan, mumpung masih kuat, mumpung masih muda, mata masih terang, baca Bible dengan seksama dengan akal. Jangan cuma mendengarkan khotbah saja di gereja. Jangan. Tapi baca Bible itu, renungkan apa yang tertuang di dalamnya. Tidak mungkin Yesus itu kemudian terkutuk. Saya menjadi saksi di hadapan pencipta langit dan bumi. Saya jadi taruhannya.
Yesus tidak mungkin terkutuk. Yesus manusia mulia, Yesus manusia suci, tidak mungkin terkutuk. Jadi kalaupun Anda memaksakan harus Yesus yang terkutuk, ingat, masih ada Yesus lain. Siapa itu? Kristus palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan-jangan, ingat, di dalam Yohanes 13:2, iblis merasuki Yudas. Yang dikutuk di atas tiang salib adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Terkutuklah orang yang menerima suap. Ada dalilnya enggak? Ada. Ada dalilnya. Nah, kalau yang menerima suap itu bukan Yesus, berarti bukan dia yang terkutuk. Ada enggak dalilnya Yesus makan suap, menerima suap? Enggak ada. Siapa yang menerima suap? Itulah dia yang terkutuk itu. Kata Yesus, Kristus palsu bisa melakukan mukjizat tanda yang dahsyat. Keluar dari kubur tanda dahsyat enggak? Tanda dahsyat. Nah, maka hati-hati sekali. Hati-hati. Inilah kami datang, bukan membenci saudaraku. Kalau kami membenci, aduh, ngapain di sini? Coba cari musuh kok. Jauh kali. Kalau kita mau melampiaskan kebencian karena tidak suka, saya keluar selangkah dari pintu rumah saya ini, saya teriak aja, kau semua, bembe bilolo. Lempari rumahnya orang, ketepak, udah punya musuh kita. Tapi di sini tengah malam, di saat anak-anak saya sudah butuh istirahat, bapaknya masih harus teriak. Demi untuk kalian, demi untuk mensucikan Yesus, memuliakan beliau, mengharumkan namanya, membersihkan segala fitnah yang dituduhkan kepadanya, dan demi untuk menyelamatkan saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku kasihi. Itu aja. Itu aja, gak ada niatan yang lain. Aku gak dapat rencana ketika kalian kemudian sadar. Begitu saudaraku. Silakan, masih ada nggak? Assalamualaikum, Bang Blender. Bang, waalaikumsalam bang. Masya Allah. Sekali bah. Makin lari lah poten-poten nih, makin punah lah poten nih. bisa gila saya diceramain berjam-jam sama Bang Zuma ini. Jangan gila dulu bang. Gila. Lanjut. Kok abang kok bisa ya ngomong terus? Kok bisa bang gitu? Gimana caranya biar begitu? Saya di belakang saya ada 5 aki. Ya udah gini bang. Kenapa mesti Kristen gitu loh? Kan agama lain banyak, tolonglah agama lain juga gitu. Kenapa harus Kristen doang gitu loh? Nah, pertanyaan bagus. Di dalam ajaran agama Islam itu hanya diperintahkan berseru. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik. Kami diperintahkan hanya berseru. Kenapa intens kepada Kristen? Karena Kristen ini agamanya syiar. Mereka ingin menjadikan kami umat Islam menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, Markus 16 15 sampai 20. Karena Hindu tidak ingin menjadikan kami menjadi Hindu, karena Buddha tidak ingin menjadikan kami menjadi seorang Buddha, karena Yahudi tidak mau menjadikan kami menjadi seorang Yahudi, begitupun ateis. Hanya Kristen yang memiliki amanat agung ingin menjadikan kami seluruhnya menjadi Kristen. Maka kami menyampaikan kepada Kristen supaya berhenti, sadarilah. Karena Yesus mengatakan apa? Kalau kita harus menjadi pengikut Yesus, Yesusnya mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa supaya mereka bertaubat. Yang datang kepada Yesus para pendosa aja supaya mereka bertaubat. Kami nggak perlu, karena Yesus tidak datang kepada orang yang benar. Kalian aja. Yesusnya datang hanya kepada para pendosa. Kami enggak.
Kami justru mengajak kemudian saudara-saudara dalam seruan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Percaya silakan, dan percayalah ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Berbeda dengan agama saudara. Jadikanlah seluruh bangsa. Jadikan itu perintah. Kalau Anda tidak menjadikan, Anda berdosa. Jadi itu pemaksaan. Kalau kami disuruh berseru, serulah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, atau ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku ini Nabi Muhammad, utusan Tuhanmu kepada kalian semuanya. Kalian mau ikut aku enggak? Kalau mau ayo. Kalau tidak mau silakan, enggak apa-apa. Tidak ada paksaan. Yang penting saya sudah menyeru, tanggung jawabku sudah selesai. Kalau di agama Anda enggak, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa, jadikan. Gak bisa tidak, itu perintah. Anda tidak melaksanakan, Anda berdosa di atas dosa. Sehingga ketika Anda ingin menjadikan kami menjadi seorang pengikut Kristus, kami kudu bertanya, kita mau dibawa kemana ini Pak? Kita akan ke surga dengan cara apa Pak? Dengan percaya kepada Yesus mati di atas tiang salib, mengambil dosa-dosa kita. Waduh, maaf ya, terima kasih ya Yesus, kamu nggak perlu menanggung dosaku. Kenapa? Tuhanku itu maha pengampun. Tuhanku itu maha pengampun. Kata Tuhanku apa? Jikalau dosamu memenuhi langit dan bumi besarnya, sampai ke langit ketujuh tingginya dosamu, kata Tuhanku, lalu kau datang kepadaku, aku akan hapuskan itu. Ketahuilah bahwa sebesar apapun dosamu, aku maha pengampunanku jauh lebih besar dari dosa-dosa yang kau lakukan. Maka bertobatlah, maka seluruh dosamu akan aku hapuskan. Jadi nggak perlu saya ada tumbal, nggak perlu saya datang, Yesus please deh, kamu kan kasih toh, ya aku banyak dosa, terus tanggung dong, bayarin dong sus, aku nggak kuat, boleh ya. Kami nggak diajarkan untuk menjadi pengecut. Kami yang melakukan, kami yang harus bertanggung jawab. Siap komandan, saya melakukan dosa, saya ingin bertobat, sudilah kiranya saya dihapuskan. Siap, silakan berdoa, mohon ampun kepada Tuhanmu. Udah selesai. Di situ enggak menyanyi-menyanyi, memuji-memuji karena dosanya sudah ditebus. Apa pula, orang sudah dikutuk, orang sudah dilemparkan semua dosa yang kalian lakukan, habis itu kalian puji. Terpujilah namamu di atas seluruh nama yang pernah ada, baik di langit maupun di bumi. Pret. Kau sanjung setelah kau lemparkan sampah kepada aku. Enak kali kau, enyahlah daripada aku. Aku tidak mengenal kalian. EGP, saena dewe. Lo yang membuntingin orang, aku pula yang harus kawin. Enak kali kau. Kau yang berbuat dosa, aku yang menanggung. Dari mana itu? Padahal Yesus mengatakan dalam Matius 10 nomor 28 nomor 38, jika kamu tidak menanggung salibmu sendiri, tidak memikul salibmu sendiri, kamu nggak bisa menjadi pengikutku. Kau yang harus menanggung. Makanya aku datang membalas setiap perbuatan berdasarkan perbuatan masing-masing. Bukan pula perbuatanmu ditanggung sama orang, apalagi aku. Enak kali ku pijak juga kau lama-lama ya, kata Yesus. Hanyalah kau dariku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah penjual obat, pembuat kerusakan, pembuat kejahatan. Itu fakta tertulis di Bible tuh. Jadi saudaraku, sekali lagi saya katakan, kenapa harus kami berseru kepada saudara kami Kristen? Karena Hindu tidak berpura-pura menjadi Islam, Buddha tidak berpura-pura menjadi Islam, ateis pun demikian, Yahudi juga demikian. Hanya
Kristen yang suka berpura-pura sesuai amanatnya. Filipi 1:18. Belum lagi yang ada di 2 Korintus 9. Berpura-pura kepada orang Buddha, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani aku menjadi Yunani, kepada orang lemah aku menjadi lemah, kepada orang kuat aku menjadi kuat, kepada orang gila, enggak ada itu, sorry maaf, kepada orang, pokoknya aku menjadi, iya itu gila juga itu ada, karena dia mengatakan aku menjadi semua di dalam semua katanya. Aku menjadi semua di dalam semua supaya memenangkan banyak jiwa-jiwa. Berarti aku kepada orang gila ngaku gila, kepada wanita aku ngaku gila, wanita, pada laki-laki aku ngaku. Makanya dia bersalin juga kan. Dia juga mengaku Kristus kan, dia juga mengaku Bapa, bukan? Karena dia selalu mengaku kemanapun dia pergi. Mengaku Bapa, mengaku Kristus. Aduh, sedikit lagi dia ngaku malaikat, mengaku perempuan bersalin juga bisa dia. Karena itu polanya. Maka kami hanya kemudian membentengi diri dari misi kristenisasi. Begitu saudaraku David. Begitu. Jadi itu pertanyaan usang. Silakan. Ada kau David, kau kalau nggak mau dengar kau turun. Kau cari masalah kau. Peder, kamu diam aja. Saya mau Zuma, saya ngefans sama dia. Nggak usah, kau tadi tapping di bawah. Penyiar radio, penyiar moncong kau itu. Oh babi kau memang. Nggak usah pura-pura kau. Nak monyet juga kau memang pura-pura di tapping tak apa-apa kau bilang suruh diam penyiar radio. Banyak kali gaya kau. Babi juga kau memang. Zuma kasih tahu dulu muridnya ini. Dia guru saya itu. Kau kalau nggak mau dengar bilang nggak mau dengar, nggak usah kau ngejek kau di sini. Nggak butuh kau harus memang begitu nyampaikan karena iblis dalam kalian itu udah parah kali. Biar jangan emosi, ngapain emosi? Ya udah, nggak usah kau tapping di bawah. Aduh, David. Siap abangku. Siapa yang mengutuk Yesus? Gak tahu bang. Gak tahu dia Bang Blender. Memang dia butuh pengajaran. Beliau ini orang baik sebenarnya. Tidak pernah makan sabun, iya kan? Betul? Abang istirahat lah. Abang istirahat. Ya sudah, kalau gitu Bang Blender silakan. Abang tidur. Sidangnya di sini nggak pernah makan ini sih, tapi dia demennya tuh kemangi dia tiap malam dia mbak. Kemangi murid gue dong. Waduh, itu Ciucok kalau lagi pakai kemangi marah dia sampai lutut loh. Yang sudah pakai itu pasti udah rasakan tuh. Benar juga kata Bang Suma, kok dia pakai bayangan aja kalau orang yang sudah pakai kemangi dia pakai celana bola. Si Ucu selalu mengatakan kalau pagi, selamat pagi Indonesia. Gitu loh. Kalau dia jongkok itu kakinya 3, kandas. Masalahnya darah Nataro. Balas ya mereka. Gacor kali, gacor. Bang Andi loh, bukan aku loh. Bang Andi. Gimana Pit? Rencana selanjutnya mau kemana Pit? Ke pasar beli kemangi. Pit? Ya. Rencananya gimana nih? Kemangi. Rencana apa? Beli kemangi. Saya mau diceramen 1000 tahun juga bakal gini-gini aja. Iya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Betul apa itu, Bang. Orang-orang kafir itu kau beri peringatan ataupun tidak kau beri peringatan sama saja bagi mereka, mereka tidak akan beriman. Siap, mantap abangku. Kemangi.
Ya udahlah bang, turun dulu bang ya, sehat-sehat ya. Kau selama ini kalau ibadah kemana, Pit? Saya bang, Ya, saya ke gereja aja, ikut-ikut temen. ikut-ikut doang. Kurang ngajar. Gak sopan kali kau ngomong ya. Ikut-ikut. Coba blender Bang, deh, ya. blender. Saya mau turun dulu blender ya. mau ngomong sama lu. Blender belum. Tunggu, Pit. Coba jujur kau, Pit. Kau mengharapkan kami cepat mati. Jujur nggak? Jujur kau lu. Ah itu pikiran jorokmu aja itu. Jujur kau, Pit. Jujur. Jujur. Coba Itu jujur. pikiran jorokmu aja blender. Kamu jelek banget Gak kamu. usah. Gak usah kau berpikir gitu. Kau gelisah kan dengan ada kami sini kan? Benar nggak? Buat apa gelisah? Saya malah ngepens kok. Gelisah gimana? Kepala bapak kau tuh ngepen banyak kali gaya kau. Doa kau tetap mati. Kalau tadi gak ngepens, saya udah turun. Gak usah. Kau memang mau cari masalah. Ya gini Bener loh, kan? Coba jujur, beda agama emang gak boleh ngepens sama yang agama Islam. Kira-kira kalau misalkan aku mati berapa babi kau potong? Tanda syukur, tanda syukur, tanda syukur. Kalau kepas ada 20 babi. Kau? Aduh. Hah? Kenapa? Gak senang kau kan? Saya malah ngepens juga sama kamu, blender. Alah, alah. Ular beludak, ular beludak. Semoga dapat hidayah sih. Ya David ya. Berat, berat. Siap abangku. Nanti aku jadi imammu. Aku nikahkan kau nanti di dalam masjid dengan wanita yang paling kau cintai. Udah nikah aku bang, udah 3 anakku. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Berarti anakmu lah nanti. Siap. Pasti peta kan? Peta semua kan? Peta nggak? Peta semua kan? Kenapa kau nilai orang Kristen tuh jelek-jelek semua, blender? Padahal kau mantan Kristen loh. Iya kenapa? Karena dari keju. Nah, kenapa kau nilai orang Kristen tuh muka es? Peta karena keju bilang. Memang peta, memang betul dari keju ada dalilnya. Memang iya, andailah. Aku entah kau, kan memang dari keju. Bukan peta-peta. Bener loh, coba perhatikanlah. Memang iya, tengok Major tuh, memang peta-peta. Itu lingkup lingkunganmu aja kali. Makanya mainlah kau kesini. Coba on cam kau, pasti peta muka kau. Coba tengok. Kan, nggak percaya kau. On cam kau, pasti peta. Memang itu macam dibuat tanda-tanda apa sama Allah, sama Tuhan tuh. Wah ini ini peta. Memang begitu rata-rata. Bawaannya. Oh nggak begitu blender. Kau juga orang Batak kan? Iya, sekarang udah hafal, aku udah hafal. Dulu peta, aku akuin dulu peta. Tanya, Nora juga dulu peta, sekarang udah hafal. Coba gigi hijau juga belumut nggak? Gigi nggak hijau belumut. Temenmu nggak beres semua blender. Oh berarti punya temen kamu gitu semua ya? Punya temen ya? Ya temanku di oten dulu semuanya. Nggak temenmu udah jelek apa gimana sih? Iya di oten semua nih, di oten temanku dulu. Begitu semua. Gini loh blender, kau kan beragama ya. Kau kenapa suka menghina fisik orang gitu loh? Mampus kau situ kau. Memang kau tukang ngina. Jadi semana? Kau pun tukang ngina. Hah? Kau asal naik ke komalku nggak maki-maki aku kau. Kerja kau? Hah? Sampai-sampai aku bilang, blender, mati aja kau blender kenapa? Kapan kau mati? Nah, gitu nggak kau? Hah? Itu cuman ucapan doang. Ya tapi kau ucapkan kan? Itu kan enggak aslinya. Ya udah enggak aslinya kepala bapak kau tuh enggak aslinya. Tapi kau udah kau ucapkan. Asal kau naik komal aku maki-maki kau. Bener nggak? Kau doakan aku mati. Kau. Ya iyalah. Makanya muka kau memang peta, Gigi hijau belumut dari mana? Kau salah kau sendiri lah kau. Memang begitu. Aneh nih orang. Ya, bukan aneh. Memang begitu faktanya. Harus kau terima lah. Kau pun nggak kau cari kebenaran. Gini loh David. Kau punya anak istri lo David. Anak istri kau tuh kau bukan hanya di dunia saja untuk menyelamatkan dia. Hah? Kau nggak terbayangkan kau tuh anak kau nanti masuk neraka menjerit bapak tolong. Kau nggak bisa membantu. Nggak terbayangkan kau ke situ. Anak kau bakal mati. Semuanya bakal mati. Di saat kau duluan mati nanti anak kau Pak tolong Pak adik Pak tolong Pak. Minta tolong sama kau. Kau pun nggak bisa mampu berbuat apa-apa. Kau pikirkan itu. Ya, jangan. Emang ada manusia abadi? Hah? Manusia abadi emang ada? Manusia abadi? Enggak lah, ya semua kan pasti mati. Cuma duanya pilihan, surga neraka. Setelah kematian, kau percaya itu kan?
Percaya kau kan? Nah, Percaya kau di lah, dunia Yesus ini tuh surga. gini loh, jangan kau pede kali. Gini, kau ya, kita ini punya keyakinan. Keyakinan kau itu tanpa dibarengin akal sulit. Jadi jangan kau hanya modal yakin saja. Yakin kau kaya tapi nggak pakai akal. Yakin kau lulus sekolah tapi nggak kau gunakan akal. Nggak bisa. Nggak bisa kau lulus sekolah itu hanya modal keyakinan saja. Begitu juga surga. Setiap apa yang ingin kita capai nggak bisa hanya modal keyakinan saja. Kayak ini kan, kau yakin masuk surga, kau yakin Yesus Tuhan, nggak bisa, nggak akan bisa berhasil tuh, nggak akan bisa terjadi tanpa kau gunakan akal. Gunakan akalmu. Kau pikirkan Emang kau anak masuk kau. surga, Blender? Aku nggak bilang mengatakan aku masuk surga, cuman gini loh, kau kan sudah dewasa, kita kan mengikuti agama orang tua, ya kan? Semuanya itu agama orang tua ikut. Nah, ketika kau sudah dewasa punya keluarga, itu kau punya tanggung jawab terhadap anak keluarga kau. Itu tanggung jawab kau. Jangan kau biarkan anak-anak kau menderita nanti setelah kematian. Kau pikirkan itu. Cuma dua pilihan, surga dan neraka. Coba, bener nggak agama yang kuikutin orang tuaku nih? Bener nggak? Ya kalau Yesus benar gimana? Hah? Nggak benar, nggak benar. Ya, jangan kalau kau ikutin benar. doktrin. Loh, Kalau gini benar loh, gimana? menurutku ya, ini saran untuk mencari benar. Nggak usah berbicara baca, malas kita baca ya kan. Saranku, apa yang kita lihat itu, baca itu, mungkin anggaplah kitab itu bisa buatan orang, tulisan orang, anggap. Tapi harus ada pembuktian dong, ya kan? Contoh Yesus, ya kan? Coba kau cari sejarah Yesus. Kau buka di YouTube kalau nggak bisa berangkat. Ada nggak bukti-bukti fisiknya? Dia pernah datang ke bumi? Ada nggak? Ada nggak salibnya, apanya? Coba kau cari di YouTube. Ada nggak sejarahnya? Nah itu untuk membuktikan kebenaran kitab itu. Ada nggak kira-kira ya sejarah Yesus di mana, pernah turun dia, rumahnya di mana? Masa dia nggak ada ya kan? Nanti takut-takut, oh aku cari di YouTube penyalipan Yesus di Golgota, nggak ada. Penyalipan Yesus di Bukit Tengkorak, nggak ada. Kok yang larinya tukang tambal ban di YouTube nih? Hah? Rambutnya gondrong. Jadi pindah ke salib Tarutung. Ternyata di salib Tarutung ya. Aku berpikir, jangan-jangan di salib di Tarutung nih Yesus nih. Kupikir, kenapa dari situ salib kasih? Itu seharusnya sangat mudah, sangat gampang untuk membuktikannya, David. Kau pikirkan itu anak-anakmu, jangan kau ikutkan iblis. Ya kan? Tapi beda. Kalau kami Nabi Muhammad tengok tuh, makamnya saja buka di YouTube, wah, diziarahi presiden pula lagi tuh. Didatangin lagi, dikawal, dijaga lagi. Muana gua Hiro-nya ada, menjadi wisata rohani. Itu aja, simple sih cara apa ya? Cara untuk mencari kebenaran. Itu aja dulu, bukti-bukti fisiknya dulu. Ya, menurutku jangan mau baca-baca dalil. Jangan, nggak perlu baca dalil. Itu saranku. Kalau kau malas baca dalil, bukti fisiknya dulu. Ada nggak sejarahnya dia pernah ada? Kau cari dulu. Ada nggak kira-kira? Coba kau buka di YouTube. Cari aja tuh sejarah Yesus. Ada nggak buktinya? Salibnya, pakunya. Masa nggak meninggalkan jejak? Masa kalah sama pahlawan? Pahlawan Ahmad Yani aja ada patungnya pahlawan-pahlawan. Lubang buaya ada wisatanya. Ini nggak ada Yesus. Tanpa penyalipan maka tidak ada Yesus kan? Coba itu dulu saranku. Tapi terserah kau lah. Daripada kau baca-baca kitab, cari dulu jejaknya, historinya. Kau bandingkan dengan Nabi Muhammad. Habis itu kau buka sejarah Nabi Muhammad. Kau cari di YouTube. Makamnya, rumahnya, jubahnya, semuanya ada. Ada. Wiro-nya Yesus coba. Kau cari, ada nggak? Kalau nggak ada, kau pikirkanlah itu. Kau renungkanlah itu kalau tidak ada bukti-buktinya. Masihkah kau yakin? Itu saja, nggak perlu kau baca-baca dalil. Itu saran. Kau pikirkan anak istrimu, David. Ya, Josman monitor. Ya, Kristen Bang. Ya, aku boleh bertanya ya Bang ya. Boleh bertanya? Ya. Kau itu sembah Tuhan Allah kan? Ya aku juga sembah Tuhan Allah lah. Ya sama lah kita di dunia inilah kita sembah Allah lah. Yang kita agama yang ibaratnya gini-gini. Semua agama itu. Suka hati kau aja kau pakai inilah maling nih. Pede kali kau pakai nama Tuhan kami Allah tuh.
Tuhan kau sebenarnya siapa? Berarti Yesus bukan Tuhan ya, udah clear itu aja. Kalau kau menggunakan nama itu, berarti Tuhan kau bukan Yesus. Udah selesai. Nah, ya, udah ya, selesai ya. Kau naik ke atas untuk membuktikan bahwasanya Yesus bukan Tuhan. Ya kabur, macet. Selesai, macet, bingung dia. Menyebut nama Allah, ini serba salah. Kabur dia. Kau pakailah nama Allah tuh, udah selesai, udah. Yesus bukan Tuhan. Pilih mana kau? Pilih Yesus atau Allah? Pilih mana Ten? Bingung kalian kan? Udah terserah, aku nggak bilang mau apa kau bilang, udah pakailah lah. Tapi Yesus bukan Tuhan, udah. Itu kabur. Aduh, kabur, bingung dia. David, kau tengok tuh, kau tengok Kristen tuh kan, Pit, nggak ada kebenarannya. Benar dia lari, ya kan? Kau tengok, kabur, nama apa udah kabur, masih nembas nama Tuhan, macet dia. Begitu pedenya dia tadi pakai nama Allah katanya. Saya tadi kalau nggak diceramain Bang Juma ya, saya pasti keras. Ntar kalau kamu buka komal, saya bisa keras sama kamu. Cuma tadi saya udah diceramain Bang Juma, jadi tenang saya hatinya gitu. Nah, terus rupanya yang aku sampaikan tadi masalah buat kau. Enggak. Coba nggak terbayangkan kau tuh kalau anak kau tuh disiksa menjerit-jerit, nggak terbayangkan kau kekal lo, Pit. Kekal lo, nggak terbayangkan kau. Coba sandingin dulu, Pit. Nggak usah kau lepaskan dulu keyakinan kau tuh. Coba nggak usah kau lepaskan keyakinan kau tuh. Oh pasti masuk surga, pasti. Lepaskan dulu. Coba kau bayangkan dulu lah. Karena gini, kalau kita merencanakan, jangan yang indah-indahnya dulu, yang pahitnya dulu. Kalau yang indah-indah nggak usah kita bayangkan, yang pahitnya dulu kau bayangkan. Coba kau bayangkan dulu yang pahitnya dulu. Seandainya anak kau tuh di neraka kekal selamanya menjerit-jerit, bapak, tolong pak. Coba kau bayangkan bagaimana itu. Itu dulu, jangan yang indah-indah. Coba kau bayangkan bagaimana penderitaan, bagaimana anak kau yang tiga anak istri kau meminta tolong kepada kau pun juga berusaha nggak mampu berbuat apa-apa, kau juga mengalami penyiksaan. Kekal loh, Pit, kekal. Aku saja surga kekal aja nggak kubayangkan, apalagi neraka kekal. Coba Blender, kamu kok bisa masuk Islam? Gimana ceritanya? Gak usah kau tanya kenapa masuk Islam. Itu masuk Islam karena hidayah. Aku mau cari tahu petunjuk, mau mencari tahu. Jangan gini loh, Pit. Di dalam diri kita tuh ada iblis, Pit. Kayak ginilah. Alah, pasti iblis menggoda tuh. Blendernya bagaimana? Kau lawan, Pit. Sana kau, iblis. Bising kali congor kau, diam kok. Gitu kan. Kalau ada iblis, misalkan tadi kan Bang Juma apa? Itu iblis ngomong tuh pasti dalam diri kau tuh. Banyak kali cakapnya nih. Apa? Pasti gitu disampaikan iblis tuh kan. Jangan kau ikutin iblis tuh, kau lawan. Kepala bapak kau iblis bilang. Takut itu. Sana kau, iblis. Gitu kan. Harus dilawan, jangan diikutin. Kalau diikutin nanti berserak. Pokoknya iblis yang menggoda kau. Jadi kita ini kan manusia ini kan, kau dari kecil kita fitrahnya suci, orang nggak ada dosa, berbuat baik. Bahkan diajarkan orang tua, nak nggak boleh gitu nak ya, pantang nak, jangan itu barang orang. Kita kan anak-anak kan nggak tahu nih mana baik, mana salah, mana benar, kan nggak tahu. Kadang-kadang bertamu ke rumah orang, anak kita ngambil barang rumah orang tuh kan nggak tahu kita kan. Itulah anak-anak. Nah, kenapa setelah dia sudah benar remaja melakukan kebohongan, melakukan macam-macam, itu karena apa? Itu loh, kau nggak kepikir ini bebal kali iblis kau nih, Pit. Bebal, ketua semua sama kayak Kepas. Kenapa? Karena iblis, David. Jadi kau lawan iblis tuh, jangan kau ikutin. Tahu nggak kau tempat kau? Iblis itu tempatnya di neraka kekal selama-lamanya. Itu tempat iblis. Dosa ataupun orang-orang yang menempatin di neraka kekal selama-lamanya bersama iblis adalah dosa orang yang mempersekutukan Tuhan. Itulah dia. Makanya iblis itu menciptakan sebuah agama agar manusia tersebut mempersekutukan Tuhan, agar benar-benar bersama dengan iblis nanti di neraka. Inilah kalian contohnya. Itu loh, jangan diikutkan iblis itu. Tapi beratlah kalau nggak karena hidayah, ya kan. Beratlah kayak kau. Bentar ya, kalau seumpama sudah mati ya, ternyata Kristen yang benar, kamu bisa jawab apa?
Kalau udah dalam kematian gini udah sulit membuktikannya, Pit. Sulit membuktikannya kalau udah kayak cerita kayak gitu. Sekarang begini aja lah, Pit. Aku taruhan aja, Pit. Gini. Aku kalau memang Yesus itu Tuhan, malam ini aku siap mati. Ayo, gitu aja. Gitu aja, Pit. Kalau udah mati gitu sulit kita. Ya kan? Gitu aja. Sama sebagaimana dulu almarhum Yahya Waloni kan. Enggaknya mati-mati kan. Karena sulit kalau kau cara untuk membuktikannya seperti itu, ya payahlah udah. Kalau apalagi gitu aja buktikannya malam ini, yuk tunggu malam ini. Dan aku, Yesus bukan Tuhan. Itu kalau Ya, ingin cara membuktikan, meyakinkan kau dia Tuhan tuh apa? Gimana caranya? cara meyakinkan Allah itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Gimana cara meyakinkan kau kok Ya, dia memang bukan Tuhan? dia bukan Tuhan kok. Kok aku bilang Tuhan, ngarang aja kau. Hanya itu nggak bisa kan? Mana dia gini loh, David. Kau percaya nanti penghakiman ya, Yesus akan turun menghakimin kalian. Turun dia. Yang namanya hakim itu kayak mana? Bertanya, interogasi. Seandainya datang di David nih. David, sini kau. Dari mana kau tahu dan di mana kau tahu aku pernah mengatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan aku? Coba jawab. Dari mana kau tahu aku ini Tuhan sehingga kau tuhankan aku? Apa jawaban kau? Kalau ditanya Yesus gitu. Jawab. Apa jawaban kau coba? Kalau ditanya Yesus gitu. Jawab. Dari pendeta lah. Dari pendeta. Ketepak katanya, dihajar kau terus. Habislah kau mencret. Itu di belakang tuh ada algojo di belakang. Dari pendeta, suka-suka hati kepala otak kau aja dari pendeta. Sejak kapan pendeta? Dari mana? Bingung kau kan? Nah, mana pula mau kalau tanya, dari mana kau tahu aku Tuhan? Kok kau Tuhan kan aku? Sedangkan aku tidak pernah mengatakan diri Tuhan. Pandai-pandian kau, ketepak. Bengkok mulut kau, congor bengkok. Retak rahang kau. Dari mana? Masuklah. Semua kayak gitu nanti akan dihakimin. Masuk lagi nanti Kepas. Kepas ini. Dari mana kau tahu? Yohanes 13:13. Ketepak kata diajar lagi. Habis satu semuanya. Masuk lagi yang lain. Dari mana kau tahu? Akulah Alpha Omega. Ketepak katanya. Bengkok lah kalian. Itu kalau ditanya menghakimin. Makanya aku tanya sama kau, nggak pernah lah orang ya sebagai kau Tuhan kan, contoh pemilik perusahaan, kita karyawan perusahaan, beranikah kita mengaku kita pemilik perusahaan? Mana berani? Walaupun kita ini orang kepercayaan pemilik perusahaan, ketika ditanya, ini perusahaan milik kau? Enggak. Mana berani kita? Kalau kita bilang, udah. Saya mau tidur. Saya mau syahadat. Kepala bapak kau tuh banyak kali gaya kau, sok-sokan kau. Kau banyak kali cerita kau. Iya, nggak apa-apa. Gimana sih? Saya mau syahadat nggak dilarang, gimana sih? Kami nggak memaksa ya. Di Islam itu tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Kami di sini bukan untuk mencari mualaf. Tugas kami hanya menyampaikan kebenaran. Islam itu punya tanggung jawab. Diciptakan akal dengan sempurna, diciptakan mulut dengan sempurna. Nanti semua dipertanggungjawabkan depan Allah. Itu loh. Bimbing dulu. Saya mau syahadat nih. Bimbing apa kau? Ya saya mau syahadat, gimana sih? Kau banyak kali main-main. Kau coba on cam kau. Ya nggak usah on cam, antara on cam jadi baik saya. Banyak kali gaya kau, David. Ular bludak. Ya ngapain on cam? Gimana? On cam kau. Saya mau syahadat tuh nih. Ya on cam kau. On cam coba. Kenapa mesti on cam? Gini ya on cam lah, enggak. Yang penting kan hati kan. Enggak ada itu, enggak bisa. Ini gimana sih? Enggak jelas. Enggak bisa, kami enggak mencari. Orang mau syahadat kok dilarang. On cam kirim KTP. Kalau mau syahadat. Syaratnya. Ribet banget ya. Kok ribet? Daripada dibaptis, dicelup-celup, megap-megap. Ini cuma nyari kasih KTP on cam. Udah apa susahnya? KTP kan privasi, masa dikasih? Loh, iya kan bukan diumumkan di sini. Itu KTP untuk buat apa? Untuk buat surat sertifikat bahwasanya kau on cam. Karena kau syahadat. Kan harus ganti KTP, ganti agama di KTP. Harus ganti agama. Mereka buat judul lagi KTP saya nanti. Apa? Buat apa? Judul kepala bapak kau tuh.
Buat pinjol. Nggak perlu, kami di sini bukan mencari mau sadar, nggak Pit, nggak. Kau nggak ada Ya, Bang paksaan. Zuma, Bang Zuma. Kau sadar aja kau di luar sana, banyak kali gaya kau. Bang Juma ada Bang Juma. Saya mau sadar nih Bang Juma. Nggak usah. Itu juga. Kau kalau mau sadar on cam kau kasih KTP. Kalau nggak usah, kau di luar aja kau sana. Saya nggak mau on Nggak cam. bisa. Ya udah kau pergi aja kau sadar di luar sana. Kau Saya dari sini kau. terkenal lagi gimana dong? Aduh. Nggak usah, nggak perlu. Nggak usah pun nggak apa-apa kau sadar. Kenapa rupanya? Nggak usah pun nggak apa-apa kau. Kau nggak mau. Banyak kali setel. Ya, sadar aja kau di sana, kau pergi sana, kau bawa keluarga kau. Udah, pergi ke masjid sana. Nggak perlu di sini juga. Kami bukan mencari sadar, bukan. Nyampaikan kebenaran. Ya, mana sih? Tadi saya lihat tapping asadu gitu. Masa giliran mau sadar ya dikasih. Udah nampak ular beludak oten itu udah nampak. Nampak ular beludak itu nampak. Nggak bisa dipungkiri, nampak bagaimana ular beludak tuh. Kau pikir Islam tuh cerdas, nggak mau dipengaruhi, enggak. Kau cari aja, jangan kau pikir mau asadu, nggak usah pergi ke sana. Payah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kia Uki Hasanun. Ya. Kaifa halukum ya Ustaz? Siapa ini? Siapa ini? Kevalu siapa nih? Si Buros ya? Al-hakka kulakum innani ana Butrus. Nah, liana Petro. Nah. Siapa ini? Al-hakka kulakum liana innani ana Butrus. Butros. Inilah, kayak inilah. Udah kepingin kali dia, cinta kali dia sama Islam tuh hanya karena sering makan babi, berat dia untuk masuk Islam. Jadi kepingin kali. Inilah baca Al-Quran, ya kan, bahasa Arab. Ini kepingin kali dia sebenarnya masuk Islam ini, kepingin kali. Tapi karena makan babi itu sulit dia meninggalkan babi itu. Pakai bahasa Masa Arab. dibisik-bisungkan? Apanya? Kalian itu apa ya? Ajaran kalian memang parah, licik, sama kayak Paulus. Ajaran Paulus kalian semuanya. Kalian tuh nggak pernah senang dengan Islam tuh, nggak. Udah di Al-Quran udah jelaskan. Al-Quran sudah menjelaskan mereka Nasrani dan Yahudi tidak akan pernah senang kepada Islam sebelum kami masuk ke dalam agama kalian. Kalian tuh iri dengan keimanan kami sebenarnya, iri. Nggak bisa nggak sih Islam, Kristen, Yahudi itu bersatu, bisa nggak sih? Islam, Kristen, Yahudi bersatu terus? Damai-damai aja gitu loh. Nggak ada damai-damai. Malah kita tantang Islam, Yahudi, Kristen berdebat yuk, berdiskusi mencari kebenaran yuk. Kita aja. Sedih saya lihat kalian ini. Ya, kau pula yang sedih. Kau yang sedih sekarang. Kau sedih melihat kami ada di sini, nggak bisa bergerak lagi, ya kan? Gini loh, kami di sini ya dasarnya begini David. Tuhan pencipta langit dan bumi ini cuma satu. Pertanyaannya, Tuhan siapakah yang satu ini? Tuhan Yahudi, Tuhan Islam, Tuhan Kristen, Tuhan Buddha, Tuhan Hindu? Tuhan siapa? Kan nggak mungkin semua Tuhan pencipta langit dan bumi satu. Nah, disinilah tugasnya mencari siapakah Tuhan yang satu itu? Apakah Kristen, Islam, Yahudi semua? Nah, kami Islam meyakinin Tuhan satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Makanya kami di sini mengajak kalian agar sama-sama kita nanti setelah kematian di surga bersama-sama. Itu tujuannya. Karena kami mengajarkan, menyampaikan kebenaran. Nabi Muhammad mengajarkan agama rahmatan lil alamin pada seluruh bangsa. Beda sama Yesus, bukan sekelompok, ya kan? Terserah, kau mau ikut mau enggak terserah. Yang penting kami mengajak. Sampai sekarang, sampai saat ini Kristen belum bisa membuktikan bahwasanya Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi adalah Yesus. Belum bisa membuktikan sampai saat ini. Pakai akal ya, jangan doktrin ya, akal. Nggak bisa. Itu masalahnya. Kalau nggak mampu, ya udah. Berarti tidak ada kebenaran di Kristen. Maka dari itu
Kami ajak di sini keras. Kami nggak membiarkan ketika teman sudah di depan jurang, teman ini ada saudara kita di depan jurang, kami Islam tidak akan biarkan mereka jatuh dari jurang itu, berusaha untuk tariknya. Begitulah dia nih. Kau udah berdiri di depan jurang nih kan, berusaha tarik apa? Emang Tuhan butuh pengakuan. Kita di sini di dunia ini ya, Tuhan harus ada pengakuannya. Kalau nggak ada pengakuan, dari mana kita tahu dia Tuhan? Dari mana? Dia kan perkasa. Emang dia butuh dibela. Ya, sekarang bukan masalah pembelaan, pengakuan. Gini loh, banyak orang-orang di sini tidak yakin dengan Tuhan. Jadi ketika ada orang-orang ingin mencari Tuhan, apa dasarnya? Dia kan buka kitab, semua punya kitab masing-masing. Kristen punya kitab, Buddha kitab Tripitaka, Hindu Weda, Islam Al-Quran, kalian Bible. Kan mencari Tuhan kan membaca kitab. Untuk mencari Tuhan itu loh, bukan dari pendeta. Congor kau itu dari pendeta, kau baca kitab itu. Nah, kalau mencari Tuhan hanya satu-satunya, cari di antara semua kitab, satu-satunya yang ada pengakuan cuma Al-Quran. Cuma Al-Quran aja, yang lain coba kau cari. Seandainya ada orang-orang mencari agama kan, mencari Tuhan, bingung dia kan ya. Nah, dan itu Tuhan ciptakan, tidak akan mungkin ada dua pengakuan. Seandainya dua pengakuan, pastilah kita bingung. Nah, itu dijaga tuh sama Tuhan yang sebenarnya. Contoh kayak Bible kalian, walaupun revisi, tapi sampai, dan kupastikan sampai kiamat nanti pun tidak akan ada pengakuan Yesus itu Tuhan. Akan ada sampai kiamat. Kalau ada, bingunglah kita. Pasti bingung, dan sangat mudah bagi Allah untuk menjaganya itu. Ketika ada orang-orang yang mau menulisnya, wah, mudah bagi Allah untuk mempelintirkan dia itu. Karena nggak mungkin kalau ada dua, itu bingung kita. Itu aja sih, simple kok, nggak sulit sebenarnya kalau ada kemauan untuk dapatkannya. Tapi kadang-kadang kalian memang parah. Buktinya nyata apa? Cuma salah satunya Al-Quran. Yang lain mana ada dah? Karena bingung kan? Innani anallahu la ilaha illallah ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Hai manusia di bumi, akulah Tuhan satu-satunya pemilik langit dan bumi. Akulah Allah. Maka dari itu sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Laksanakan sholat, aku atur jadwal dan waktu ketentuan sholat kalian berdasarkan langit dan bumi. Karena akulah pemilik langit dan bumi, mudah bagiku untuk mengatur jadwal sholat ibadah kalian. Makanya kami kan semuanya di seluruh dunia bergiliran kami melaksanakan sholat tanpa bertabrakan. Di mana bisa itu? Coba buktikan satu orang siapa yang bisa mengatur jadwal ibadah sholat kami tanpa bertabrakan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua bergiliran berdasarkan langit dan bumi. Itu dia, itu aja bukti yang nyata. Coba begitu Allah pengakuan, sembahlah aku. Masuk di sini subuh daerah Papua sholat, bergilir terus ke timur terus sampai ke Aceh, terakhir Aceh, giliran. Sama kayak nanti puasa, gitu juga kan? Di sana duluan buka, bergiliran terus. Makanya Menteri Agama saja pun nggak berani memutuskan jadwal puasa, jadwal bulan kapan sebelum adanya hilal dari langit. Itu loh, Menteri Agamanya pun nggak berani. Bukti Allah kamilah pemilik langit dan dialah penguasa langit dan bumi. Dialah pemilik langit dan bumi. Bayangkan jadwal didapat dari langit. Coba Menteri Agama mana berani? Coba perhatikan tuh. Nanti mau Ramadan belum dapat hilal katanya, belum berani. Padahal yang berhak menentukan dia kan. Tapi itu pun Menteri Agama nunggu hilal dari langit. Itu bukti. Mana Yesus pencipta langit dan bumi mana? Itu saja sudah yang bukti. Tapi kalau memang kalian gak ada daya, udah susah lah. Semua seluruh dunia azan berkumandang tiada henti, bertakbir terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nyambung lagi di Aceh, Allahu Akbar terus, nggak ada hentinya azan berkumandang. Itu bukti. Macam mana lagi? Karena Tuhan itu adalah, definisi Tuhan itu adalah, Tuhan itu disebut penguasa, pencipta, pemilik langit dan bumi. Itu Tuhan itu disebut penguasa, pencipta, pemilik langit dan bumi. Bayangkan jadwal ibadah sholat kami berdasarkan langit dan bumi. Ya udah, dibilang udah blender ya.
Semoga kau masuk surga. Kau pikirkan itu, anak kau yang kau pikirkan, ya. Anak kau yang kau pikirkan. Kasihan kau sama anak-anak, untuk apa kau di dunia sibuk kerja cari duit untuk anak-anak kau. Iya, semoga Bang Blender masuk surga. Biar saya aja yang masuk neraka. Nah itulah. Beginilah, kalau belum kena, maunya sekali-sekali gitu, ada air panas ya, baru masak, rebus, udah baru mendidih. Kau celupkan, coba tangan kau sedikit, berani nggak kau? Ya udahlah Blender ya. Udah Berani nggak kau? Woi, kau celupkan tangan kau sendiri gitu. Ayo, assalamualaikum, salam. Sebelum didor dulu kau. Alah, telat dia, udah telat. Aduh mak, kelewatan dah. Lompat duluan dia sebelum didor. Lompat duluan sebelum didor. Ya itulah, kalau sudah belum ada dapat hidayah tuh, itu nggak peduli kan, enak saja, sepele aja masuk neraka. Aduh, nggak usah kan jauh-jauh, air panas baru mendidih, berani nggak celupkan tangan kita ke situ, ha? Enggak, itu jauh panasnya daripada air mendidih. Semoga kita yang ada di sini dijauhkan dari api neraka, dan kita bersama-sama langsung masuk ke dalam surga. Amin, amin ya Allah. Ya, janganlah kita termasuk orang-orang ahli neraka. Semoga yang ada di sini semua, dimanapun, di TikTok, di YouTube, semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Semoga Allah masukkan kita langsung ke dalam surganya Allah bersama-sama. Dan kita berharap Allah melindungi anak keturunan kita dari pemurtatan dan misionaris mereka, karena masalah hati hanya Allah yang punya kuasa. Kita nggak punya kuasa terhadap anak keturunan kita, nggak punya kuasa. Jadi itu kekuasaan kepada Allah, kita juga nggak bisa pastikan. Ya, anak-anak sekarang banyak mantan pesantren murtad, tengok mantan pesantren murtad. Jadi kita nggak bisa pastikan juga. Jadi kita hanya meminta kepada Allah, ya Allah lindungin anak keturunan kita agar jangan sampai terjadi permurtatan. Dan kita berharap semua yang ada di sini, di TikTok dan di YouTube, kita semua mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Ya, lanjut lagi Oten. Mana? Paling itu nggak ada. Hah? Kalaupun punah, jangan. Teman-teman, kita nggak usah juga cari-cari Oten kali ya. Jangan. Karena kita tahu. Nggak usah kita paksakan kali. Oten ini kita anggap apa ya? Gila nggak? Hah? Untuk membuktikan kalau memang orang-orang yang memiliki akal, akal itu fungsinya untuk menilai, menganalisa, untuk berpikir, ya kan? Akal, fungsi akal adalah untuk berpikir, menilai pantas tidak pantas, benar salah. Kita tanya sama Oten, Ten, pantaskah menurutmu Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha berkuasa, mati, terbunuh, dipukuli, diludahi, terhina, terkutuk, ditelanjangi di kayu salib, pantaskah? Pantas kata Oten. Pantas kata dia. Kalau dia katakan pantas, gila nggak tuh? Ada nggak akal itu? Itu kan? Kalau mereka katakan pantas, kira-kira ada akal nggak mereka itu? Hah? Nggak ada akal kan? Kalau mereka katakan pantas, pasti dikatakan pantas. Kalau udah katakannya pantas, pasti nggak ada akal. Kalau orang nggak ada akal, orang gila nggak? Kalau yang nggak ada akal disebut orang gila nggak? Orang gila. makanya kita di sini ya. Makanya doakan ya kami semua ya, apologet ya, saudaraku semuanya, doakan sehat-sehat selalu ya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya dari segi kesehatan fisik udah babak belur kita nih. Yang dihadapin ini orang gila yang dihadapin, cobalah. Yang gila kita cobalah, udah tahu gila dihadapin. Yang dihadapin orang menghabiskan banyak oksigen, congor, akal semua.
Yang dihadapinya tengoklah, orang gila semua yang dihadapin. Kita kalau bisa menghindar, tapi malah kita cari-cari, apa nggak ikut gila kita? Coba lah. Kan udah tahu kok gila, kok cari-cari apa yang nggak ada. Coba yang aneh-aneh semua yang datang, mana ada yang betul? Ada yang modelnya Oten ini pakai naik menghujat, udah. Ada yang modelnya tegar tengkuk kayak si Major, kayak Darni, ya kan? Menjawab memang pakai data keras, memang pakai data, tapi nggak pernah nyambung. Ada lagi yang kayak mana? Ada yang jawabannya, ada yang lebih parah lagi, santun. Dia santun memang, lembut naik, selamat siang, saya Kristen. Iya, itu saya tanya, coba di mana dalilnya Yesus Tuhan? Begini Pak Blender, katanya. Jadi saya baru keluar dari rumah, kemudian saya naik angkot, habis naik angkot tiba-tiba saya diturunkan supir di tengah jalan. Udah, terus saya juga bingung, mau dimaki nggak tega, nunggu jawabannya nggak nyambung, tapi lembut kali. Itu yang susah. Itu yang susah ya kan, lembut tapi nggak nyambung. Mau dimaki nggak tega, gue masak lagi, ada gue masak, suka hatinya aja jawabannya. Inilah beginilah yang dihadapi. Nggak ada yang normal, nggak ada. Makanya kadang-kadang bisa gila ngadepin Oten ini kalau nggak kuat. Karena itulah dari Allah juga, hanya penyakit itu datang dari Allah. Allah juga yang sembuhkan. Nah itulah dia, memang gila sebenarnya teman-teman. Makanya kalian netizen jangan ikut gila juga ya, jangan ikut gila juga ya, jangan menular. Kalaupun ada masalah tetap salahkan Oten lah. Ada apapun masalah di rumah keluarga tetap salahkan Oten. Jangan kita yang ikut gila. Orang gila pun dicari. Sama. Dender, oh kau bodoh kali kau. Nanti kan ngesul, aku nengok anak tuh, kau pun gila kau. Udah tahu dia gila, kau ajak bicara ya, kau gila lah, kau yang gila itu. Gimana? Mental, betul. Mental harus kuat nih. Mudah-mudahan lah memang perjuangan ya. Karena memang ya itulah, Allah pun katakan mereka Nasrani dan Yahudi tidak pernah senang dengan Islam. Mereka coba memerangin kita, ya kan? Allah ciptakan itu dia. Walan Nasara, Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah. Jadi ketika mereka mencari tahu, menyalahkan apa? Ketika kita mencari mereka, ya ketika mereka memerangin kita, Allah ciptakan itu. Allah ciptakan orang-orang yang kayak Bang Juma, kayak semua kita apologet di sini untuk membentengin itu. Ya Allah ciptakan itu berbagai macam warna, Allah ciptakan, kan gitu kan, macam-macam. Bang Juma dari keras, saya bagian congor. Aku pun nggak tahu congor aku cepat kali kan. Itu Allah yang ciptakan itu. Memang itu, ya kan? Itu Allah yang ciptakan orang-orangnya bagian ini. Memang itu, karena memang mereka berusaha memerangin kita, tapi Allah tidak akan jatuhkan Islam, tidak akan, karena Allah sudah katakan nggak akan. Jadi Allah dengan cara apa? Allah menciptakan untuk membentengin Islam dari mereka. Itu loh, prosesnya seperti itu ya. Jadi Allah ciptakan semuanya orang, tinggal tugas kami untuk luruskan niat saja. Jangan lagi kita cari Oten, jangan. Nanti kalau dibawa naik kan Oten, berarti yang dibawa tuh ikut gila, nyari orang gila, nyari orang gila, nggak punya akal. Nyari orang gila, jangan ya, jangan terkontaminasi teman-teman ya. Semoga kita nggak terkontaminasi. Orang gila pun kau cari Blender, apa nggak kau yang gila? Kadang, woi Oten mana kau? Mana? Ya gila Blender itu, orang gila dicari. Jumpa bukannya enak. Ada nyambung nggak nyambung cakapnya orang gila. Mana pula? Tapi Oten yang penting, aku cuman satu teman-teman ya. Satu yang membuat aku penasaran dan sampai saat ini ternyata itu benar ya. Kenapa Kristen itu terlalu membenci Nabi kita Nabi Muhammad? Itu loh, aku cari tahu loh. Kenapa ya Oten-Oten ini benci kali? Padahal Nabi kita begitu juga mencintai Nabi orang mereka kan. Nabi itu hanya kepada orang-orang kafir tuh hanya yang memerangin Islam mereka lawan. Tapi kalau enggak. Bahkan hadisnya sahih. Kepada kafir ini, apabila kita menyakiti mereka, kita nggak diakui sebagai umatnya loh. Benar kan? Itu sahih loh. Siapa yang menyakiti kafir ini, orang-orang kafir yang tidak menyerang, ketika mereka pun meminta perlindungan kepada kita nggak melindungin, nggak diakui loh sebagai umat Nabi. Kan ngeri itu. Berarti kan
begitu cinta Nabi Muhammad itu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang memerangin. Nah, tapi lihat nih noten-noten nih, coba hujatannya kepada Nabi semua. Aku penasaran, apa sih yang membuat masalah sama Nabi? Kenapa noten-noten ini benci kali di teologi lagi, di sekolah STT itu menjelek-jelekkan Nabi? Apa sih salah Nabi? Nah, ternyata aku membaca ada dari sebuah buku apa itu ya, tentang di barat sana, membaca para apa ya, petinggi-petinggi dulu saat Nabi Muhammad membawa firman Allah di surah An-Nisa 157. Itu dia. Nah, di situ berawalnya dari situ. Isa bin Maryam tidak disalib, tidak pula dibunuh. Itu dia. Itu alasan mereka, seolah-olah itu kan mau menghajar mereka. Itu mau menghajar mereka. Jadi petinggi-petinggi dari Kristen dulu itu mereka nggak terima atas dalil itu, nggak terima mereka. Dikatakannya Nabi Muhammad tukang fitnah, ini segala macam. Itulah Nabi Muhammad menyampaikan itu kan. Itulah sampai saat ini, dan banyak bukunya, bahkan sempat dicetak orang tuh Al-Quran. Iya, ada kebesaran dari apa ya, dari buku apa itu pernah. Bahkan Nabi Muhammad dikatakan Nabi Muhammad menikahi Khadijah karena ingin mendapatkan kekayaan, kesenangan. Bahkan Nabi Muhammad disuruh menderita epilepsi. Banyak. Dari buku Daniel J. Sahas tuh, Damascus of the Heresy is Emulated Laden. Jadi mereka memfitnah Nabi Muhammad gara-gara itu. Nabi Isa tidak disalib, tidak pula dibunuh. Nah, banyak. Bahkan dari itu mengguncangkan loh. Itu mengguncangkan noten loh. Karena memang mereka maunya Yesus itu mati disalib. Coba tanya. Marah orang nih, coba bilang mau ten, Yesus nggak disalib, kepala bapak kau nggak disalib lenderku, pijak batang leher kau ya, salib bilang, disalib bilang. Nah, coba lihat mau ten, marah. Itulah orang tuh memang begitu, ngamuk kali Oten kalau dikatakan Yesus nggak disalib nggak mati, ngamuk kali, betul. Tanyalah, aku kemarin coba tes lah, Yesus tidak disalib, betul. Apanya masuk ke blender nih, Yesus nggak disalib, apa maksud kau tuh? Yuh, memang nggak disalib dia. Kepala bapak kau tuh nggak disalib katanya. Marah orang tuh, dimarahinnya aku, ya kan? Jadi memang itu mau orang itu yang penting Yesus. Kau jangan macam-macam. Disalib bilang. Kalau nggak aku pijak batang leher kau ya, disalib bilang. Ya, dia nggak. Aku hajar kau nat. Maunya kayak itu orang tuh. Yang penting disalib, mati dan bangkit. Itulah dasarnya. Nah, itulah yang membuat kemarahan. Entah kenapa ya kan? Ataukah ini memang takut terbongkar adanya kejadian atau tidak? Kita kan nggak tahu kan? Entah memang adanya kejadian. Dari situlah sampai sekarang ini mereka membenci Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa itu firman Allah itu tentang An-Nisa 157. Karena ada kata disalib situ. Salib itu dari Al-Quran itu, salib tuh. Tidak disalib, tidak dibunuh, tidak serupakan. Nah, itu dia. Itulah teman-teman aku membaca ya terhadap, artinya mereka ya biasalah petinggi-petinggi dari mereka dari Kristen ya kan. Itu dulu awalnya sampai saat ini membantah itu coba mau ten marah tuh kalau nggak disalib. Yang penting Yesus mati, gila kan? Kalau nggak mati kau kupijak kau mati, dia bilang mati bilang blender katanya. Ya nggak mati bilang katanya. Coba lah, kalau nggak mati bilang harus mati Tuhannya, nggak sakit, harus mati. Mati bilang, kalau nggak mati kau kuapain kau ya katanya. Gitulah ten, harus mati. Apa nggak gila Tuhan mati? Kalau nggak mati marah dia. Kalau nggak mati marah Hoten, marah, dipukulinya kita. Harus mati dan bangkit. Kalau nggak mati awas kau ya blender ya katanya. Aduh macam mana lah Tuhan mati. Cuman itu saja bisanya. Ten, lagi ten. Ayo jadi gila tuh ten. Jantungan Hoten naik. Temanya pun udah main nih, Islam sayang Yesus, biar Ten naik, Islam sayang Yesus. Ya Ten, kami sayang sama Yesus Ten. Ten sayang nggak sama Yesus? Nampak kali kalian nggak sayang sama Yesus nih Ten. Aduh, gila kali ya. Terbukti ya, yang sayang sama Yesus Islam Ten, terbukti nih ya. Kalau kalian nggak naik, berarti kalian nggak sayang sama Yesus. Modus aja kalian, modus. Tengok, kami sayang sama Yesus. Os, kau tidur Os. 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 Os.
Ya. Cinagaram. Ya, monitor. Monitor. Kristen. Kristen, Bang. Ya, Kristen. Silakan, Anda mau ditanya. Ini Islam, kami sayang sama Yesus. Apakah Anda sayang sama Yesus? Ya udah, berarti kita sama-sama sayang dengan Kristus. Apalagi? Bukan Kristusnya, Yesusnya gitu loh. Iya, sama-sama sayang kita sama Yesus, apalagi? Mari kita buktikan kalau memang kalian sayang. Apakah kalian mengikuti ajaran Yesus? Ya iya dong, namanya kami kan ini iman yang bertahan. Oh ya, baik. Kalau kami buktikan ya. Kami buktikan rasa sayang kami terhadap Yesus. Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah, bukan menyembah Yesus. Kami ikutin perkataan Yesus. Yesus mengajarkan sunat. Kami mengikuti ajaran Yesus sunat, ya. Kristen tidak. Kemudian Yesus mengajarkan beribadah dengan cara bersujud. Kami Islam mengikuti. Karena bukti sayang nih, kami ikutin ajaran Yesus. Kristen lompat-lompat. Udah. Yesus mati mengajarkan menggunakan kain kafan. Kami Islam mengikuti ajaran Yesus. Bukti sayang kami ikutin tuh karena bukti sayang, ya kan? Kami ikutin ajarannya. Kristen pakai jas. Terus apalagi? Yesus berpuasa. Kami ikutin ajaran Yesus berpuasa karena kami sayang gitu loh. Nah, sebenarnya ajaran-ajaran Yesus tuh ada nggak kalian ikutin semua? Yesus tidak makan babi, kami juga tidak makan babi, sama. Nah, sekarang ada nggak kalian ikutin ajaran Yesus itu? Iya kan, kami kan raja bertahan menunggu situasi keadaan kan gitu. Ini kita ya udah, berarti jika abang welcome dengan Yesus, berarti ya udah amin-amin aja kita. Itu. Ini kok macam main catur kita nih, raja bertahan. Kastel mana? Macam main catur kita raja bertahan. Kok macam kan skenario abang yang bawakan seperti itu, yang mau bilang apa kita? Iya, kok bisa raja bertahan? Maksud aku gini loh, apakah bukti sayang kalian itu terhadap Yesus? Ikutinkah perkataan Yesus ajarannya? Itu bukti sayang, saling sayang menyayangi kan gitu kan? Iya. Menyayangin. Nah itu dia. Ikut nggak? Kalau memang bukti sayang. Iya kan, saya udah beritahu bang, abang sayang. Kami kan raja bertahan, berarti kalau memang abang welcome dengan Yesus Kristus, silakan. Kan Yesus itu bukan satu umat aja, itu universal itu Yesus itu, bukan Yesusku itu bang. Itu. Ya, bukan Yesusku. Bang Juma masuk bang. Bang Juma monitor. kok cari bantuan bang? Bukan, enggak apalah. Kenapa? Bang Juma monitor bang. Cari bantuan ya teman-teman. Bukan bantu, enggak. Kita di sini menghargai guru. Bukan. Kalau kau kecil kalian bal-bal kau tuh mencret. Ya udah kan. Ya udah. Bukan. Ayo silakan. Gini. Katakan. Ya. Yesus itu universal, bukan lahir Yesus itu semata-mata buat individu tertentu, bukan. Ya, maksudku gini loh. Tadi kan yang kukatakan, kalau memang kita buktikan yuk. Kalau kau memang juga sayang sama Yesus dan kami juga sayang, kami buktikan dengan ajaran-ajarannya kami ikutin gitu loh. Nah, apakah kalian ikutin bukti kalau kau sayang juga sama Yesus, saling kasih mengasihi terhadap Yesus? Kau ikutin? Kan tidak. Kau makan babi. Nah, Yesus nggak makan babi. Yesus sunat, kau nggak sunat. Ya, terlepas dari perkataan abang yang menyudutkan saya dengan bahwa dengan itu, ya terlepas dengan itu, saya raja bertahan di Bible saya dengan iman Kristen menjadi pengikut Kristus. Kami raja bertahan dengan itu bang. Terlepas dari dosa atau tidaknya, itu bergantung kepada yang maha kuasa yang menilai itu, bukan abang. Makanya saya katakan ya welcome. Alhamdulillah jika abang pun ikut serta sayang kepada Kristus dan mengikuti apa yang ajaran dia itu. Ya udah, gini aja. Kalau begitu kau kuseka pakai 2 pion aja kau sama 1 mesa udah. Gimana? Bertahan nggak kau tuh kuseka?
Hah, main catur apa semana kita nih? Ku suka aja kau pakai 2 pion, raja kau tuh 2 pion sama mesa 1, dah selesai tuh. Ini macam main catur, raja bertahan. Apa hubungannya? Yang kutanya tadi, kalian kan tidak mengikuti bukti sayang kalian terhadap Yesus, ikutin dong ajaran dia. Tapi faktanya kan kalian tidak mengikuti ajaran dia. Ya, faktanya. Kan? Ya, saya cuma ikut ya pemikiran abang. Itu. Ngapain pula kau ikutin pemikiranku? Iya, jika saya mengikuti melawan arus apa yang abang narasikan, berarti kita salah arah dong, bertolak belakang dong, kan gitu. Loh, enggak, tadi bukti-bukti ya ajaran Yesus, bukti sayang kalian sama Yesus, jangan aku lah diikutin, aku nggak bisa menyelamatkanmu, tapi Yesus yang bisa menyelamatkanmu, ya kan? Kamu diselamatkan nggak sama Yesus? Mau kan? Tapi dia disebut juru selamat, bagaimana mungkin dia mau menyelamatkan kau sedangkan kau tidak mengikuti ajaran dia? Ikutinlah ajarannya kalau mau selamatkannya. Boleh nggak nanti tidak menyelamatkanmu? Boleh nggak nanti berkata, Garam, enak aja kau mau diselamatkan sedangkan kau saja tidak mengikuti ajaran perintahku, masa kau mau diselamatkan? Itu ya kan sudah saya batasi cara berbicaranya ya. Jika terlepas dari aturan yang dibuatkan oleh Yang Maha Kuasa, itu bukan kuasa kita. Ya jika abang mengikuti Yesus ya udah, berarti sejalan kita, kan gitu. Kok kita sejalan? Mana sejalan kita? Ya sejalan tadi itu gitu juga kalian. Ketika Yesus tidak makan babi, kami tidak makan babi, kau juga tidak makan babi. Yesus sunat, kami sunat, kau juga sunat. Itu sudah bersejalan. Yesus beribadah dengan cara bersujud, kami juga seperti itu, kau juga gitu, bukan jingkrak-jingkrak. Kalau itu baru dikatakan sejalan. Ini kan enggak. Yesus memerintahkan menyembah Allah, kami juga menyembah Allah, kau juga menyembah Allah. Itu sejalan, bukan menyembah Yesus. Ya udah, berarti abang tinggal menegur kami. Yesus, jadi pengikut Yesus itu kamu nggak boleh makan babi, nggak boleh ini, kan gitu. Ya itulah makanya kan bukti kami yang sayang terhadap Yesus, ikutinlah ajaran Yesus. Kan selama ini kan bertolak belakang, ya kan? Benar nggak? Bertolak belakang nggak? Betul. Berarti kita seiman lah ini ya bang ya. Ya kalau kau tidak mengikuti, di situ kan ada perintah kan menyembah Allah. Siapa itu Allah? Tinggal cari tahu. Yesus banyak mengatakan, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Matius 4:10, sembahlah Allah. Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah, bukan Yesus. Kami menyembah Allah. Nah, itu kan, boleh saya kritis? Ya, silakan. Makanya saya katakan, jika saya kritis nanti kita bertolak belakang. Tapi jika kita searah, kita nggak berlawanan. Saya ngikutin jalur abang. Loh, ikutin jalur kita lah, ikutin perkataan Yesus lah. Janganlah nggak diikutin. Justru jangan sempat saya mengeluarkan statement bahwa kita bertolak belakang. Loh, saat ini kan bertolak belakang memang kan? Benar nggak? Lalu harus kita tunjukkan sifat yang bertolak belakang itu. Loh, tadi kan sudah kusebutkan bertolak belakangnya. Kan kau tadi mengatakan sayang sama Yesus, iya, tapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya. Apakah masih bisa dikatakan sayang? Kan tidak. Kan itu bertolak belakangnya kan seperti itu. Itu loh yang maksud bertolak belakang tuh seperti itu. Ajaran-ajaran Yesus tidak kalian ikutin. Itu namanya bertolak belakang. Kenapa kami yang mengikuti ajaran Yesus? Ngakunya pengikut Yesus, ngakunya. Tapi tidak diikutin apa yang dilakukan Yesus. Itu loh. Ya, oke. Jika tidak mengatasnamakan agama, saya iakan bang. Tapi jika di atas namakan dengan agama, banyak orang yang nggak setuju dengan narasi abang. Loh,
Maksudnya? Ya iya dong. Maksudnya gimana? Iya, jika pembenaran itu misalnya ya abang beragama Muslim, ya abang umumkan saya pengikut Yesus dari agama Muslim, tapi banyak orang Kristen yang tidak setuju dengan yang sedang abang. Gini loh. Kan kalian pengikut Yesus. Apakah benar kalian mengikuti apa yang disampaikan Yesus? Kan tidak loh. Bertolak belakang. Jadi ya, sebenarnya kalian ini bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut Paulus. Oke, silakan. Loh, memang pengikut Paulus. Dengar ya. Kenapa aku bilang pengikut Paulus? Tadi kan sudah dibilang, Yesus banyak loh mengecam terhadap murid-muridnya. Di Matius 7:15, nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba. Matius 24 nomor 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Matius selanjutnya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu perkataan Yesus. Waspada, ada orang-orang yang menyesatkanmu, yang membuat kau tuh masuk neraka, ya, yang membuat kau tuh tidak menuhankan Tuhan benar, dan dia memakai namaku, kata Yesus. Siapa itu? 1 Korintus 4 nomor 15. Ini Paulus mengatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Tuh, Paulus mengaku Yesus tuh. Sedangkan Yesus mengatakan, waspada terhadap orang yang mengatasnamakan aku. Paulus ngomong sudah, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Tuh, itu Paulus. Nah, Paulus yang mengatasnamakan. Kemudian Matius 23 nomor 9, Yesus dengan tegas mengatakan, jangan menyebut Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu dia di sorga. Itu kata Yesus. Hei, orang-orang di dunia ini, jangan kalian menyebut-nyebut Bapa di bumi ini ya. Cuma satu Bapa, yaitu di sorga. Apa kata Paulus? Nah, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Dia menjadi Yesus, dia menjadi Bapa. Ngeri nggak Paulus nih? Dia menjadi Yesus, dia menjadi Bapa oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Tuh, itu. Ini yang dimaksud Yesus itu penyesat itu. Nah, jadi selama ini kalian tidak mengikuti perkataan Yesus, tapi Paulus. Karena Bible kalian itu isi surat Paulus semua. Itu jelas nih. Paulus mengatasnamakan Yesus. Bahkan ya kan? Bahkan Yesus, silakan. Ya, dengan cara sederhana Bang, saya menjelaskannya ya. Orang-orang Katolik, petinggi-petinggi Katolik Bang, ya, tidak mungkin sebodoh itu. Bahkan mereka udah ada yang tingkat profesor gitu Bang, ya. Bukan ada yang sebodoh itu mensepelekan hal-hal yang ini. Udah mereka pelajari itu Bang, yang mana yang baik bagi umat. 1 Korintus 4 nomor 10, kami bodoh karena Kristus, dan mereka mengakui bodoh. Kenapa kau bilang nggak bodoh? Biblemu, mereka menyadari kami bodoh karena Kristus. Karena bodoh lah makanya seperti ini. 2 Korintus, bener kan? Jikalau hanya satu orang tadinya Bang, bisa jadi kita bilang bodoh. Ini beribu-ribu seluruh dunia, udah disekolahkan itu. Orang bodoh itu tidak punya akal. Sekarang ku tanya samamu ya, fungsi akal itu apa sih? Boleh tahu nggak aku fungsi akal apa? Boleh tahu nggak? Ya, Anda diberi akal oleh Tuhan itu untuk berpikir.
Baik, untuk berpikir ya, berpikir, menilai salah benar, ya kan, baik buruk, pantas tidak pantas, gitu kan? Benar kan? Ya. Ya, nah sekarang saya buktikan kalau memang kalian memiliki akal, pantaskah Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha suci dan perkasa mati di tiang kayu salib, dipukuli, diludahi, ditombak, dikutuk, ditelanjangi? Pantaskah menurut Anda? Ya, jika ego kita memang nggak pantas, karena kenapa kita mau memerlukan yang namanya kebutuhan duniawi, nggak pantas. Nggak pantas. Kenapa kau Tuhan kan? Lah, karena ya itulah orang Kristen, dibangun dengan dasar iman, memang seperti itu. Nah, itulah dia tadi 1 Korintus 4:10, kami bodoh karena Kristus. Ya, saya jawab Anda lagi ya. Jika yang Anda iming-imingkan hanyalah urusan duniawi kepada saya, ya, urusan duniawi itu terbelakang bagi saya. Urusan dunia terbelakang? Iya. Karena udah ada di benak saya bahwa Anda itu memang harus di bumi ini harus kaya ataupun harus terhormat, kan gitu. Ataupun harus banyak bini, kan gitu. Bukan itu yang menjadi selera saya mencapai kepada Tuhan saya yang maha surgawi. Bukan itu. Ini sendal keluar berapa nomor kakimu? Nomor kaki berapa? Anda berpegang kepada omongan saya aja, udah fokus kepada pembicaraan saya. Iya, tadi kan saya katakan bahwasanya Anda Kristen itu bodoh, ada dalilnya 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Inilah samamu terjadi, ya kan? Jadi setiap diskusi bukan berdasarkan firman Tuhan, hanya modal keyakinan dengan kebodohan. Itu. Ya, saya nyatakan kepadamu, kawanku, tidak bisa ganti orang, nggak bisa ganti orang, Mbah. Pakai yang kemarin aja berarti ya. Ntar musiknya dimatiin. Nggak usah pakai musik kan ya, nggak usah pakai musik. Iya, nggak ada kan, nggak dengar kan, nggak ada kan? Nggak, udah, aku juga udah matiin musiknya. Musiknya matiin, Om. Pakai musik yang lain aja, si Songkat masuk deh, jadi ada ini sedikit. Jadi nggak terlalu bacot, nggak terlalu gacor. Tukang son naik. Apa gua aja ya? Nggak suka mencalia. Gua aja kali ya, double sound ya. Oh nggak bisa lah, ini kan Bluetoothnya masuk. Bisa ini aja. Hah? Ini aja. Kang Son. Taruh, gue coba nyambungin. Taruh Om. Gue mau coba nyambungin ini, bisa nggak? Bentar. Jangan dulu naik, bentar. Jangan dulu pakai punya. Ya malah itu di Gue lagi pengen dengerin ini. Iya, gue lagi mau dengerin ini, bentar. Sambil dengerin ini. Jadi itu yang si game. Nia bocor. Iya, bocor. Kadang-kadang dia mau bocor ya. Nah, gini aja lah, tutup aja lah. Bahaya.
Habis ya. Kekencangan nggak musiknya? Emang ada? Belum ada. Emang HP-nya nggak dipakai buat ini, buat ngegame? Enggak, kan yang pakai HP yang satunya. Oh, ya. Oh, ini belum masuk. Jodoh lagi lah. Kecilku ini. Cek. Cek. Baru 29% menonton. Jadi Mana nggak ada?
Apa ini menuhin HP-nya kan? Bikin lemot. Udah dihapus gini. Udah dihapus kata nongol silanang. lagi, dihapus nongol lagi. Kata si Lanang gini, ih norak banget sih gamenya kayak begini, ih. Gamenya FF. Nah, dia heran. Iya, Iya. pasti kan yang gitu gamenya. Ini game kok Muncul nggak lagi. bisa dihapus gitu, kok muncul lagi. Padahal kerjanya bapaknya. Bapak RW mainannya bocil. Inilah para tua-tua keladi. Gitu. Malah gamenya lebih keren bocil. Bocil ya udah. Ya, aku diajak main FF itu pusing ya, nggak tahu. Kumpul di situ. Like lagu kesukaanmu di Spotify biar dapat Kameranya nggak ngepas. Berapa persen ini? 57%. Ih lama banget sih. Kalau pakai yang HP ku yang ini ada kartunya. Katanya sambungin ke FB ini cepat. Take my hand. Nanti balik ke awal lagi nanti. Ada kakak tua. Sebaiknya sih dicopot dulu dia bobot. Sebelum dia jadi perusuh, sebaiknya dicopot dulu bobotnya. Kita mau tanding bang. Abang jangan dulu jadi perusuh ya bang. Abang baik-baik dulu ya. Abang tuh tua, jangan jadi perusuh dulu ya. Kita mau mempertaruhkan harga diri dan nama baik. Tuh kan dia minta naik kan, oke. Tapi jangan rusuh ya. Host dia udah dicopot kan. Dia mau naik nih, oke, naik. Tapi jangan rusuh ya. Oke. Buset. Kan resek kak. Let's go everybody. Bekas juga beriman tong lanjut. Alright? Check sound. Telepon lagi masuk. Ini kalau artis nih, kalau artis ini dapat undangan terus lagi aduh mak. Halo.
Kayak gitu. Udah belum om? Udah belum? Yang on itu, yang kemarin itu loh. Tempatmu itu loh kan. Kenapa? Pertamanya kan cuma di tempat 85. Iya. Iya, tapi yang sesi terakhir itu susah nyarinya, lama loadingnya. Undangan lagi kan. Ini lah kalau artis ini memang Artis. Artis penyanyi keliling. tadi kan diundang, datang kita buka, ini telepon lagi. Asik sekali lagunya tadi. Iya, kita banyak. Om, akun dia yang lain, Udah pas ya di telinga ya. Dah, Udah pas cakep. ya? Udah Udah pas ya? keren Ya, banget. udah pas ya? On fire. Iya. Keren, udah. Tak ada duanya, apalagi 3. Ya, 100%. Udah. Oke. Kan yang buka ya? Nih Om buka nih Om. Oke. Tapi nih, mau blender nih mau debat apa gimana nih? Mau diskusi? Enggak, abang, enggak diskusi. Mute aja nanti dia. Dia mute. Nanti kita kick dia. Nanti kita kick dia. Kalau dia ganggu kita kick, kalau dia berusuk, kalau dia gak lasak dia tidur nggak apa-apa, udah di sini aja. Kalau dia nggak rese, dia di sini aja biarin. Satu musiknya asik sekali. Ya son aja son. Apa mau musik itu, mau musik house? Iya. House musik. Ya, Mau house musik? Yang itu tadi apa judulnya tuh? Bagus. Yang mana? Yang tadi Bang Glenn sekali. Oh, itu dia house musik itu. Nggak ada suaraku ya? Ada, tapi nggak pakai songkat. Biasa, suara Ini baru biasa. ada, tadi nggak ada. Kok nggak ada tadi? Tadi nggak ada, ini baru ada. Enggak. Songkat, enggak pakai songkat. Nggak masuk songkat, nggak masuk songkat, Bang. OTG-nya belum. Ya, oke, udah tuh. Nah. Peduli ya, ditelepon lagi nih. Iya. Iya, oke. Bye, Abang, bye. Main di mana, Bang? Papai. Di Kaltim. Oh, iya. Iya, Alright. papai. Tar. Udah gitu. Udah ini downloadnya sudah selesai. Tar.
Main kita
Kepung. Tiga. Ah. Ini dulu deh.
Penelitian tinggal membuktikan satu dia. saat fokus ngerjain Game deadline, ular. kamu sesering itu dengerin lagu yang Enggak itu Bang lagi Tahir, bulan ini. bukan. Nggak percaya? Cek aja top song kamu bulan ini di Your Sound Capsule pakai Spotify Premium. Semua tentang kamu dan aktivitas dengerin musikmu ada di situ. Cek dan pamerin Your Sound Capsule dengan Spotify Premium. Makin enak kan? Cobain sekarang. Gimana Achievement? Aman. Aman? Bulan ini aku dengerin lagu 800 menit. Anjir. Soalnya aku kan ngecek Your Sound Capsule di Spotify Premium. Udah jauh Nah, lu nih. loh. Ini galak banget dia nih galak banget dia nih. Nih harus dikejar ini nih, nggak bisa dibiarin nih. Masanya dia cuma satu nih, nggak bisa nih. Nih nggak bisa nih. Jangan biarkan nih. Your Sound Capsule dengan Spotify. Jangan berhenti nih. Makin enak kan? Cobain sekarang.
Irma, ada 3 biji di situ punya kurma. Ngapain kan Irma? Kembalikan pokoknya. Kalau sampai tidak punya harga diri kalahnya nanti. Kalahnya itu pedes kayak mau nangis tapi nggak bisa gitu loh.
gitu. Mainnya gitu. Mainnya gitu. Begitulah. Oke, oke. Emang harus gitu lah Oke. mainnya. Itu mau nangis nggak bisa keluar dari hati.